yang namanya subjek bukan hanya orang. Paham? Paham Ya. nggak? Paham? Paham? Oh, Tuhan juga subjek berarti, pencipta itu juga subjek. Ini astagfirullah. Pinter-pinter, tolong naik yang pinter-pinter, tolong jangan yang goblok. Tolong, minta tolong. Iya, di mana datanya malah itu ini. Tuhan itu subjek? Di mana datanya Tuhan itu subjek? Coba jelaskan dulu. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kan? Datanya di mana? Tuhan adalah Loh, ya subjek. itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi itu pelaku bukan? Saya tanya sekarang, saya tanya Anda. Itu kan narasimu, cocokmologi itu. Datanya di mana? Cocokmologi. Tuhan adalah Enggak, subjek. saya tanya. Ya ini, Tuhan adalah subjek. Tuhan menciptakan langit dan bumi, betul? Jawab dulu. Enggak betul. Jawab dulu. Di mana datanya berarti- Tuhan adalah subjek? Loh. Itu dulu jelaskan. Ya Tuhan kan, adalah subjek. Coba gobloknya jelaskan kayak dulu. gini nih loh. Datanya mana? Gobloknya kayak gini nih loh. Kenapa Kau sih Bunda? goblok, kau nggak tahu data Ini kau. gobloknya minta ampun loh. Tunjukkan Udah, kau goblok, turun. datamu. Kau ke neraka aja. Nah, kau ke neraka. Mampus. Kenapa yang naik harus goblok-goblok itu kenapa? Kenapa? Ahlan wa zahlan ya Ustaz. Sabah Kenapa al-khair. lagi? Alaikum. Iya, malah tambah kuculuk 2 kali ini. Silakan jawab yang apapun silakan. Selamat siang Ustaz Malah Ardiansyah. kuculuknya Apa yang minta saya ampun bantu ini. atas undangannya? Tadi Kang Chan tanya, bisa nggak Tuhan diutus? Bisakah Tuhan diutus? Bisa saja. Nah, siapa yang mengutus Tuhan? Ya siapa saja bisa. Yo, Siapa? Contoh. Ambil contoh. Siapa yang ngusut? Iya. Ambil contoh. Siapa yang mengutus Tuhan? Bapak mengutus firman-Nya. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Bapak Saya itu tanya. Loh, gimana? Saya tanya siapa yang mengutus Tuhan? Contohnya tadi siapa saja bisa. Anda bisa? Bisa. Gimana kalau Anda mengutus Tuhan? Gimana Saya caranya? mengutus Tuhan. Gimana caranya? Bisa. Soal caranya itu rahasia saya. Bisa atau tidak bisa. Ini yang naik yang kok koplak semua kayak gini, ya Allah, gimana lah ini? Kenapa lah ini? Ya Allah ya Rob. Kenapa host? Kok saya dapat yang kayak gini? Kenapa host? Iya, adanya yang begitu-gitu ini gimana? Ya, aduh ya Allah. Ini Bang Johan, apa ini? Bang Johan fan Iya, saya Islam apa sendiri Kristen? Kristen. Oh iya, Halo? mau bel. Iya, Kecil banget iya. suaranya, kecil banget suaranya. Suara siapa saya? Mau jadi murid atau mau jadi guru Bang di sini? Saya tanya. Bang. Gurunya siapa? Iya, ini saya tanya. Gurunya siapa? Saya dengan Anda, yang mana yang jadi guru, yang mana yang jadi murid? Oh, enggak. Kalau saya berguru sama Anda, enggak cocok. Enggak Nah, cocok. berarti Anda yang jadi guru saya, betul? Iya. Oke. Kalau yang namanya guru, boleh nggak murid bertanya? Boleh kan? Boleh, boleh. Oke, sekarang Anda jadi guru saya ingin diajarin oleh Anda, Pak Guru. Saya minta tolong kepada Pak Guru, tolong ajari ini adalah papirus 66. Ini adalah papirus punyanya kekristenan sendiri. Ini Yohanes ya, Gospel Yohanes tahun 200 Masehi. Tolong Pak Guru, ini bacanya apa Pak Guru? Isinya yang kita biar enggak ngerti atau kita kan enggak bisa bahasa itu. Saya kan tanya Pak, kan aneh yang jadi guru. Anda kalau bahasa Inggris Enggak, saya tanya itu, ini. Sinyal. Putus-putus. Hei. Sinyalmu putus-putus. Sinyalmu putus-putus. Ini loh, aku kan mau berguru. Aku minta tolong ajarin saya Pak Guru. Saya kan murid. Gitu loh. ya. Saya murid. Siang. Iya sabar. Saya kan murid di sini. Saya minta diajarin oleh anak siapa ini? Anak desa. Silakan anak desa. Ajarin saya. Apa yang Ajarin diajarin? saya.
Ini kenapa? Di sini kan ada, ini kan kenapa Pak? Ini bacanya gimana? Saya minta tolong diajarin. Itu tulisan siapa itu? Tulisan Ini siapa tulis dulu? Yohanes ini tertulis Yohanes tuh, John's Gospel. Bang Ardiansa jangan sok sombong lah kalau Iya sabar dulu si Boasi. Saya nggak sombong. Saya ini belajar. Orang belajar loh dibilang sombong. Loh, Bukan saya sombong ini lagi, belajar. agama itu tidak menunjukkan kesombongan. Sabar dulu. Saya ini belajar. Saya ini belajar itu belajar. sok-sokan. Loh, berarti kalau orang tanya, kalau ada guru murid yang tanya ini bacanya apa Pak Guru, itu nggak boleh? Nggak boleh berarti? Tergantung bahasanya. Kita mengerti enggak bahasanya? Di arti bahasa Indonesia dulu lah. Loh, Supaya ini kan orang ngerti Alkitab kan apa Anda, itu. ini kan Bible Anda sendiri, ini Bible Anda sendiri loh. Ini Enggak. teks kitabmu sendiri loh. Itu tulisan Bukan kitabnya kalau orang Bible lain, ya Alkitab. bukan. Buka yang Alkitabnya. Loh, ini kan Buka Alkitabmu ini. Alkitabnya, jangan buka itu. Ini, Buka. loh ini Pak, Buka Alkitab. ini tulisan originalnya. Bang, orang belajar agama itu bukan untuk sombongkan diri membaca. Sabar dulu Bang, si Boasi sabar dulu. Sabar dulu. Kita tuh penting gini. Iya Bang. Yang sabar penting dulu, itu sabar dulu. Enggak, saya tanya gini loh. pengajarannya. Saya ini minta tolong ajarin saya bahasa Yunani. Ajarin saya bahasa Yunani. Tahu nggak ini? Kamu tahu nggak? Pak Guru, saya minta tolong diajarin. Saya nggak ngerti, saya belajar kok. Ya sama, mana ada kita ngerti bahasa Yunani gimana? Dibuka Oh, bahasa berarti Indonesia. gurunya, berarti Anda yang jadi murid saya kalau gitu. Anda bisa nggak bahasa Jerman? Anda bisa Berarti bahasa Jerman Anda nggak? yang jadi murid saya. Loh, Jerman itu bukan original teks kitabmu. Bukan. Itu kan Indonesia, Jerman- kita kan sama Indonesia. Sudah tahu kan? Jerman itu bukan original Ajaran teks kitabmu dia itu bahasa Yunani. Kalau orang terlalu sombong. Gitu loh. Ya. Gini, ajaran baik kan gitu. Itu ajaran yang penting itu ajarannya. Enggak, gini loh. Aku tanya. Original teks kitab Orang Anda, beragama itu ajarannya. original teks kitab Anda itu berbahasa apa? Saya tanya. Biasa. Nggak perlu itu. Saya tanya. Ardiansa Iya, nggak jawab perlu. dulu. Nggak perlu Jawab itu. dulu. Yang penting Jawab itu dulu. ajarannya baik apa enggak. Iya, pertanyaan saya. Masalah teks atau apapun bentuknya itu nggak ada penting itu. Nggak penting. Yang penting itu kan ajarannya bagaimana. Loh, kalau ini nggak ada, kamu nggak punya kitab, bro. Kalau ini nggak ada, kamu nggak punya kitab sekarang. Kasih Anda aja itu. Loh, oke, sekarang saya tes. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan dari mana? Saya tanya. Iya kan. Saya Dari tanya mana? singkatan LAI apa dulu? Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, itu Nah, kan itu khusus menerjemahkan dari mana? supaya kita mengerti. Ya, Orang itu menerjemahkan. Indonesia. Ya, itu menerjemahkan Sekarang dari kalau teks apa? Iya, sekarang kalau bahasa itu dibawa ke kita bahasa Yunani, mana kita ngerti? Enggak. Saya tanya. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi jawab Bapak itu nggak ngerti loh, kok maksa sih? Isinya aja, isinya apa? Isinya. Enggak, Itu aja. gini loh ya. LAI Enggak, itu enggak penting, enggak menerjemahkan penting, isinya. loh. Enggak, saya nggak tanya ini. Saya nggak tanya ini. Pertanyaan saya. LAI menerjemahkan Bible Anda itu dari mana? Aduh, Alkitab Anda diterjemahkan dari mana? Oleh LAI, dari mana? mencari kebenaran sendiri. Loh, iya, dari mana? Loh, kok nggak jawab? Kenapa nggak jawab, Dari Bang? salinan teks aslinya kenapa, Bang? Aslinya mana Indonesia ini mana? Enggak. Tunggu dulu, Kak Desa. Indonesia ini mana dulu? Tunggu dulu si Boasi, tunggu dulu, sabar. Nah, dijawab, saya bantu. Sabar dulu. Kan Ardiansa kasihan. Siapa yang mau jawab? Lu yang jadi guru saya ini anak desa loh. Si Boasi mau jadi guru saya, mau? Iya. Saya bantu. Oke, berarti Anda jadi guru saya ya, betul? Saya bantu. Iya, berarti Anda jadi guru saya juga kan? Saya nggak pernah bilang saya mau jadi guru kamu. Oh, berarti Anda jadi murid saya kalau gitu? Kamu tahu nggak ya, di dalam kekristenan itu, ya tidak dituntut harus Enggak, memahami saya salinan enggak. teks aslinya. Iya, dengerin Kalau pertanyaan saya bukan Anda, itu. Saya tahu. Saya udah. Diem. Isinya yang penting isinya. Iya, pertanyaan saya, asal usul isinya yang diterjemahkan oleh LAI itu diterjemahkan dari mana?
penting asal usulnya tuh nggak penting. Yang penting Oh, itu nggak pengajaran. penting. Oh, nggak penting. Pengajaran itu dia dapat dari mana, Bang? Dari mana pengajaran itu, Bang? Pengajarannya itu apa tujuannya baik apa enggak itu? Iya, ada. dari mana itu? Dari mana itu? Anda itu singkat aja, anda usah Iya, ditanya dari lagi. mana? Pertanyaan saya dari mana? Itu kan namanya segala sesuatu namanya keyakinan agama itu. Loh lah, Artinya iya, dibuat enggak dari teks apa salah apapun. enggak itu. Iya, pertanyaan saya dibuat dari mana itu? LAI buat sendiri, ngarang sendiri gitu berarti LAI. Sekarang tulisan itu diartikan apa? Coba Ya, Anda kita berarti bahas. enggak, berarti Isinya LAI, berarti LAI itu ngarang sendiri gitu. LAI itu mempermudah supaya kita sama orang Indonesia berbahasanya itu LAI. Berarti berarti ngarang sendiri LAI. Itu salah itu menurut Anda. Oh, yang benar gimana? Yang benar gimana? Ini menurut Anda. Enggak, yang benar gimana? Enggak. Yang benar gimana? Kalian bilang Bible enggak asli, begini enggak tetap aja kalian bahas. Enggak, pertanyaan saya, Wah. kalau memang narasi saya salah, yang benar gimana? LAI nerjemahkan dari mana? Bible itu sudah dipalsukan, enggak asli, Loh, kok palsu. Tapi nggak tetap nyambung dipakai. Bapak ini, Pak. Tetap Saya nggak tanya dibahas. itu loh, Pak. Pak, Bapak dengar nggak suara saya? Anda- Bapak dengar nggak? Dengar nggak, Pak? Isinya, yang Pak. penting itu isinya. Mas. Bapak dengar nggak suara saya, Pak? Isinya, yang penting Pak. isinya. Bapak dengar nggak suara saya? Isinya apa? Bapak Apapun dengar nggak suara isinya, saya? isinya. Kesurupan, Pak. Bapak dengar nggak suara saya? Iyalah, mau menang sendiri. Dengar nggak suara saya? Dengarlah. Oke, pertanyaan saya, LAI itu ngarang sendiri atau tidak? Kan itu kan dari namanya LAI kan dia terjemah bahasanya. Menerjemahkan dari mana? Menerjemahkan dari mana? Sama dengan narasi Anda. Loh, lah, yang menerjemahkan dari mana? Waduh, hai kasihan. Iya, nggak bisa jawab. Gurunya nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Ada yang kayak gini nih loh, yang naik ke atas koplak ini Anda bilang gimana? orang ini? bodoh, nggak pintar. Anda Ya memang sendiri bodoh kok. bertanya. Buktinya Anda nggak bisa jawab. Koplak. Kamu sombong berarti kamu. Enggak sombong. Enggak, ngapain sih sombong? Koplak sombong kamu. Loh, kok sombong gimana? Kok marah sih? Jangan Kamu merendahkan orang marah. apa nilainya? Enggak, saya enggak merendahkan orang. Saya jujur Nilainya terhadap merendahkan kapasitas orang apa? orang. Saya jujur terhadap Nilainya apa? kapasitas orang. Kalau kapasitasnya memang kucluk, ya saya harus bilang kucluk. Tapi kalau Kamu kapasitas sombong. orangnya pinter, ya saya harus bilang pinter. Betul nggak, Bunda Rosi? Gitu loh. Betul nggak? Iya, saya ikuti terus dia itu. Jadi Udah, santai aja si Boasi. Tenang dulu. yang dikritik, Iya. yang isinya maksudnya tujuan isinya bagus apa enggak? Ya Kan ini gitu. teks bukan ini? Ini teks bukan? Enggak ada masalah itu. Ini isi bukan? Isi bukan? Isi Nah, sekarang isinya tuh apa? Dibaca dulu isinya apa? Iya. Lah iya, ini isi bukan? Iyalah dibaca itu isinya apa? Enggak, saya tanya ini isi bukan? Aduh, ditanya balik kok nanya balik. Loh, lah ya ini isi bukan? Makanya saya tidak ngerti tulisan itu, tapi Anda artikan Duh, apa? Coba. berarti Anda jadi murid saya aja kalau gitu. Berarti Anda jadi Iya, murid saya. Apa sekarang? Apa, Anda guru Berarti saya sekarang? berarti nggak jadi guru, nggak jadi guru. Coba ajari saya. Kan Anda Iya, yang mau berarti- jadi guru. Iya, Ajari Anda. loh lah iya. Berarti kan kesimpulannya Anda nggak jadi guru, betul? Kasihan. Aduh, nggak bisa jawab kayak gitu. Aduh, kasihan. Iya. Gimana lah ini? Gimana ini? Sudah cukup. Jangan kamu itu Ya udah, generasi cukup. yang Kau enggak nggak- sama dengan Anda. Ya udah bapak ke aja ke desa aja ya Pak ya. Karena kan Bapak anak desa, kembali ke desa aja Pak. Assalamualaikum Sadio. Iya dok. Ini ada si Boasi ini Sadio, silakan dibubukin si Boasi ini karena kayaknya si Boasi ini wajahnya luar biasa nantang gitu kan tadi kan. Kenapa? Tapi Mukanya lucu dok, kayak mukanya lucu ya. kayak senior di luar Wajah saya emang. biasa aja. Saya udah Enggak diberikan biasa kuasa dulu. itu di luar biasa itu biasa luar biasa wajah Anda beneran Bang. Anda itu gini loh Bang, Bangke gantengnya aja. itu kayak orang Korea tapi lebih gitu loh. Orang Korea itu kalah ganteng sama Anda, serius. Terus mau diapain? Iya saya puji wajah Anda tuh gantengnya minta ampun gitu loh. Ya terus mau diapain? Luar Ya biasa. saya
Saya puji bang. Saya juga puji Saya sama Barat puji. Aliansa. Saya puji orang yang Loh, punya wajah agama, Anda itu yang ganteng. mengimani agamanya yang sangat bisa Wajah Anda itu sangat mengedukasi ganteng sekali. rekan-rekannya Itu loh yang saya seiman. puji gitu loh. Saya salut sama abang. Iya kan, mengedukasi Ya, saya juga imannya muji Anda. kepada sesama imannya. Saya salut gitu loh. Tapi abang Kalau mau tidak bisa diskusi, mengedukasi iman Kalau kami, mau gitu diskusi, loh. kalau mau diskusi itu gantian ngomongnya. Jangan Anda ngomong, saya ngomong. Jangan. Ketika ada orang berbicara dengan orang lain, minimal pakai adab. Adabnya digunakan. Andai pun Anda Adab nggak apa? terima dengan pernyataan saya, andai pun Anda nggak terima dengan pernyataan saya, boleh. Tapi tunggu saya selesai dengan Pak anak desa tadi. Setelah selesai baru Anda ngomong. Ariansa izin ya, gantian ya saya ngomong ya, kan sudah selesai sama anak desa. Nah, sekarang sama saya. Gitu dong harusnya, punya adab. Ya. Punya adab. Oke? Nah, si fans ini naik ke Adat itu atas. apa sih? Adat itu apa sih? Adat itu apa? Loh, abang nggak ngerti adab? Nggak ngerti? Nggak tahu saya adab. Saya nggak sekolah. Oh, pantesan abang nggak punya adab. Mm-mm. Iya. Ya gimana kalau menjelaskan orang yang nggak pernah sekolah? Ya, Gimana? wajar lah. Silakan. Enggak. Bagaimana cara saya menjelaskan kepada orang yang nggak pernah sekolah? Gimana? Loh, adab itu berarti orang nggak punya sekolah. Loh, Anda sendiri yang bilang. Loh, saya kan nggak punya adab, tapi kan belum tentu saya nggak sekolah. Loh, saya kan nggak tanya sekolah. Loh, tadi kamu bilang orang nggak punya sekolah. Gimana saya mau Kan Anda ngajar sendiri orang yang nggak bilang punya saya nggak sekolah, bukan saya. Loh, saya bilang aku nggak punya. Saya bilang, siapa bilang saya nggak punya sekolah? Loh, Anda yang bilang. Kapan? Kamu yang bilang Tadi. saya nggak punya adab. Terus emang kalau orang nggak punya adab itu nggak sekolah? Loh, saya nggak ngomong gitu. Loh, saya nggak Saya ngomong. juga nggak ngomong apa-apa. Saya juga ngomongnya gitu kan. Oke, sekarang Anda punya adab nggak? Kenapa? Anda punya adab nggak? Kalau adab itu bisa ditempatkan di mana saja. Kita lihat Enggak, saya situasi tanya, adab itu Anda punya seperti adab nggak? Enggak, saya tanya, Anda punya adab nggak? apa. Kalau punya adab itu dalam arti kata adab itu yang seperti apa? Kan? Kata benda, Mulai kan? objek, Mulai kan? subjek, loh. Iya kan? Hmm. Punya. Kok subjek? Adab kok subjek? Lo objek kan? Lu kok Berarti kalau objek? punya kan? Lu kok Ya. kok objek? Adab kok Terus objek? apa dong? Terus apa? Kalau punya? Adab itu nomina, bukan objek, kuceluk. Oh gitu. Nah, jadi jelaskan namanya sih. Saya nggak tahu adab kan gitu loh. Nomina itu apa? Nomina itu Nggak apa? tahu apa. Nggak tahu nomina apa. Adab itu sopan santun, akhlak, Oh, budi gitu. pekerti, itu namanya adab, Bang. Iya. Udah tahu sekarang? Iya. Iya, pantas Anda jadi murid saya kalau gitu. Pantas. Ya, wajar lah. Anda jadi murid saya wajar, pantas. Saya mending jadi murid. Lebih enak. Iyalah, jadi kalau murid, jadi Bang. guru saya tanyain nanti. Udah lanjut Kang Dio, aku mau izin sholat duhur dulu ya. Siap dong. Ya udah. Ustaz Dio. Ya. Lanjut Ustaz Dio, aku kecilin host, aku mau sholat duhur dulu. Ibu Asi mau diskusi nggak sih? Kalau nggak mau diskusi turun aja bang. Apa yang mau didiskusikan? Yang bisa saya jawab, saya jawab. Enggak ya saya bilang nggak bisa jawab. Gitu aja, saya orangnya jujur, fair. Apa Iya, yang mau Bang. ditanya, Bang? Oke, aku tanya ya. Yesus itu lahir dari rahim Maria ya? Loh, pertanyaan abang ini sudah abang tahu apa belum? Dasarnya ada abang pertanyakan itu ke saya. Ya, apa sih? Kau intervensi pertanyaanku, tinggal jawab aja iya apa enggak? Enggak bisa dong. Kecuali ada sesuatu yang kamu tidak tahu, baru saya bisa jawab. Iya, ada sesuatu yang saya mau tanyakan setelah itu. Apa? Apa yang kau tanya? Ya, Yesus itu lahir dari rahim Maria kan? Betul? Terus kalau saya jawab sesuai dengan iman saya, mau kamu anulir lagi? Mau kamu silakan, anulir? jawab aja, bisa jawab nggak? Enggak. Pertanyaan kamu, terus saya jawab, terus kamu anulir gitu. Akan Anda anulir lagi? Oh enggak begini. Sesuai dengan iman Anda, begitu? Oh, kayak dukun Percuma, ini, diskusinya gitu loh. gitu. Tapi Kok kalau Anda kesurupan mau dengar gini? omongan saya, Kok saya kasih kesurupan jawaban. gini? Disuruh Ini naik jawab ke ya. atas. Loh, Minta naik ke atas kan mau diskusi. Kenapa begitu Kenapa kok narasinya? kesurupan gini? diskusi, tapi Anda kebiasaannya begitu ya.
Saudara-saudara Aku Islam ini kalau kita bicara aku tentang iman bertanya, kami Kristen Yesus dikasih itu pandangan, lahir dari rahim Anda Maria itu ya. menganulir seolah-olah Iya, Anda yang lebih paham Tinggal dari kau iman jawab. kami. Jawablah. Gitu loh. Ya udah Apa jawab. pertanyaan abang tadi? Apa pertanyaan abang? Yesus itu lahir dari rahim Maria ya? Betul. Betul, oke. Kak Abang kan pertuhankan Yesus. Siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus lahir? Kenapa? Kenapa? Bodohnya pertanyaan. Ini anak desa kenapa dinaikin lagi? Kucruk ini. Kenapa? Waduh, pura-pura budek dia. Loh, kamu bertanya gitu loh. Kan tadi Tuh kan, berisik. aku bilang pura-pura budek dia dengar. Pertanyaanku dia nggak dengar. Loh, Aku bilang dia kamu lo pura-pura ngomong budek tadi dia apa? dengar. Yang kamu pertanyakan apa? Lah tadi lo berisik. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus lahir? Yahweh. Yahweh, bukan Yesus. Yahweh ya Yesus sama bro. Bukan Saya iman bertanya di kami. mana datanya Yahweh adalah Yesus, di mana datanya? Tinggal kau jawab loh. Aduh, baper kali kau diskusi kayak emak-emak lagi PMS kau. Saya Turun aja lah kau. jawab. Yahweh, Bang Dio, Bang Yahweh Dio, itu Yesus. Bang Dio, Ya Yesus. Bang Dio. Turun aja lah Kamu kau. Turun aja mana lah. datanya? Berarti Mana kamu bisa masih diskusi? meragukan Kau pertanyaan diskusi. jawaban Nggak bisa diskusi. iman Turun, saya. Turun aja Gitu kau. loh. Bau mulutmu. Iya kan? Turun. Kok bau mulutmu? Kau sombong Turun. sekali jadi manusia. Turun aja kau. Turun. Kau jangan terlalu sombong jadi manusia. Mulutmu bau. Bang Dio. Turun aja. Mulutmu bau. Turun. Kenapa? Mulutmu bau. Turun. Semua orang punya mulut bau, Bang. Bang Dio. Ya. Tak bisa diskusi. Turun aja kau. Nggak bisa diskusi. Kalian tuh sudah nggak ada menangnya sama kami. Cuman Siapa tahunya bisa Tuhannya Maria? saja. Sebelum Yesus lahir kau jawab Yahweh. Di mana datanya? Yahweh adalah Yesus. Di mana datanya? Iman kami la ilaha Mana datanya? illallah Mana Muhammad datanya? Rasulullah. Mana datanya Yahweh adalah Yesus? Anda ini ya kalau saya mau bilang ya dari zaman Yesus belum ada sampai Yesus ada, orang sudah pada menyangkal bahkan menyalibkan Yesus, ya. Itu udah terjadi di era-era zaman purbakala, di zaman era abad pertama sampai sekarang. Nah, Halo Bang Dio. Halo. Itu mestinya tadi dikasih kisah para rasul 322, Bang. Enggak, aku nanya bang, biar dia yang jawab. Iya, dia kasih kisah para rasul 322, Bang. Kan dia Cuma mengaku, bang nggak bisa Izin. jawab tuh bang. Izin dulu iya, sebentar. dia kan melintir. Sahabatku dia- muslim. Itu izin biasanya ya, izin sahabatku itu muslim. melintir. Ya izin ya sahabatku muslim semuanya. Ini peringatan buat kita semua ya kan, saling mengingatkan. Kalau bisa, kalau ada saudara muslimnya yang sedang berdiskusi jangan langsung dipotong-potong. Biarkan dulu sampai selesai. Kita percayakan kepada narasumber kita yaitu Ustadz Dio. Jangan dipotong-potong dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kan begitu. Itu saran dari saya. Mohon maaf kalau ini apa namanya menyinggung perasaan antum semua. Saya mohon maaf. Intinya demi kebaikan kita bersama. Kalau bisa usahakan begitu naik, kalau muslim langsung salam assalamualaikum, terus langsung di mute dulu. Di mute dulu, tunggu yang lain selesai. Setelah selesai, Ustadz Dio misal selesai baru Bang Dio, nah gitu ya. Mohon maaf ya, izin ya. Ayo lanjut teman-temanku semuanya. Bang Fata Morgana ini Islam Kristen. Islam saya mbak. Ada yang mau ditanyakan apa mau disampaikan? Soalnya ini slotnya mau buat Kristen. Nggak nyimak aja mbak. Oh ya, di bawah nggak apa-apa ya kalau nyimak. Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum. Aku tambahkan ya. Betul kata Dr. Ardiansyah tadi. Tiap muslim yang bernarasi kita percayakan aja ke dia. Insya Allah dia bisa jawab, insya Allah dia bisa mengatasi. Kalau di tengah diskusi dia mungkin kita lihat agak kewalahan, kita bisa support, kita bisa langsung membantu atau kita menawarkan gitu.
Jadi pertanyaan saya tadi itu sebenarnya sudah membuat dia kelimpungan, udah ketar-ketir dia. Kalau dia menyatakan, meyakini Yesus itu lahir dari rahim Maria dan dia meyakini Yesus sebagai Tuhan, pertanyaannya siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus lahir? Itu sebenarnya pertanyaan logika ya, karena tidak mungkin ketika Yesus yang lahir dari rahim Maria itu adalah Tuhannya Maria, tidak mungkin dari rahim Maria itu sebelum Maria melahirkan dia. Itu hal yang mustahil. Makanya ketika dia jawab Yahweh, kita ikuti aja permainan Yahweh. Nah, Tuhannya kan Yesus. Kalau dikatakan Yahweh dan Yesus salah sama, ya udah. Sekarang kita beralih ke data. Mana datanya? Terus kalau kita datanya, Yahweh adalah Yesus. Sekarang kita beralih ke data. Iya, di mute. Yang baru naik di mute. Bang Bidadari sama Bang apa ini? Sintong Kristen ya, Bang? Ya. Silakan, Bang. Ya, silakan. Kalau Bang Xiao Islam Kristen Bang Xiao. Ya, di mute dulu ya. Kalau naik langsung di mute lah, biasakan. Oke. Jadi nggak doubling. Ya, silakan Bang Sintong sama Bang Bidadari. Bung Dio, selamat siang Bung Dio. Iya, Bang. Ya, selamat kawan-kawan Muslim semua. Cuman di sini saya hanya menjelaskan sedikit. Kenapa sih kalangan kita yang Muslim itu kok selalu saja mencari topik pembicaraan tentang kitab kekristenan itu? Sementara kalau dijelaskan dari pihak kita selalu memaksakan menurut pemikiran kita. Ya, jadi lucu, kelihatannya janggal. Jadi jawab kenapa? Ya, Abang jawab kenapa, saya jawab, Bang. Bukan. Bang Sintong ini Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Kristen. Oke. Saya jawab ya, Bang ya. Saya jawab ya, Bang. Kenapa kami selalu mempermasalahkan? Karena kalian Kristen di kitab terjemahan kalian, Bible terjemahan kalian itu mengambil atau kalau bahasa kasarnya mencuri istilah-istilah Islam, Bang. Kan Anda yang mengatakan itu mencuri. Iya. Anda punya bukti bahwa itu mencuri? Punya. Gimana buktinya? Kata Allah dalam Bible. Anda buka Alkitab kami dong tahun 1000, tahun 1200, tahun 200 gitu loh. Ada nggak kata Allah di situ? Nggak ada. Terjemahan Bible-mu. Nggak ada. AI Tahun 200 ya? Itu ada nggak? Tahun 200 ya? Tahun 200 kan? Anda cari tahun 200 Masehi, betul? Jadi Anda punya keyakinan bahwa Allah itu pertama kali Islam yang menerapkannya itu katanya? Enggak, gini. Anda tahun 200. Anda tadi mengatakan tahun 200, betul? Di Alkitab pertama itu sudah ada kata Allah di dalam Alkitab. Oke, kita buka. Nggak usah, Pak Ardiansa, nggak usah berpolemik. Kami tahu Anda menguasai satu bahasa. Sabar. Kalau saya pakai bahasa yang lain, Anda nggak mengerti. Sabar. Host, gedein host. Sabar dulu, Pak. Dr. Ardiansyah. Kalau kamu minta bukti, itu buktinya. Ini tahun 200 Masehi, ya. Tahun 200, namanya papirusnya 66. Tunjukkan kepada saya di mana ada kata Allah atau Allah. Di mana? Saya tidak dalam kompetensi menjelaskan itu karena saya tidak mengerti bahasa itu. Loh, yang bilang tahun 200 tadi siapa? Kau yang bilang tadi tahun 200. Ayo. Nah, kan kena sendiri kan? Saya yang menjawab. Diem dulu Bidadari, yang sopan, pakai adab. Kau belum dipersilakan untuk ngomong, kau diem dulu. Kalau enggak kau saya tendang ke neraka. Diem dulu. Kenapa kalau ada yang pintar menjelaskan itu Anda selalu blokir ya? Loh, enggak. Pertanyaan saya, bukan, Anda tadi mengatakan. Oke, saya mungkin tidak mengerti tentang tahun 200. Mungkin ada yang bisa lebih menjelaskannya. Enggak, karena gini loh. keberatan tentang itu gitu loh. Sabar, Pak. Gini, Pak. Anda tadi mengatakan tahun 200. Saya monitor Anda dari pagi, Pak Ardiansa ya. Dari tadi saya monitor Anda. Anda selalu memblokir orang-orang yang menurut kami benar untuk menerangkan itu gitu loh. Bodoh amat, enggak peduli kami, enggak peduli. Ini Pak, tahun 200 ini narasi Anda bukan narasi saya. Pertanyaan saya, Anda narasi tentang kitab kami. Kenapa Anda bernarasi tentang kitab kami? Loh, kan sudah dijawab gini tadi. loh, gini. Ya enggak, masalahnya buat Anda apa gitu loh. Kami keberatan Pak kalau nama Allah diambil. Hukum waliadin aja jalankan.
Nah justru lakum dinukum waliyadin itu nggak usah ambil kata Allah. Enggak, kenapa agama kami selalu kamu bahas-bahas terus gitu loh? Ya karena agamamu ngambil kata Allah. Ayo. Kembali ke topik, suruh buktikan tadi ucapannya. Ya, betul. Anda mengatakan Allah di sini atau kata Allah. Saya Buktikan. Halo. Pertanyaan saya apa bidadari? Coba pertanyaan saya apa? Pertanyaanmu di mana kata Allah pertama kali ada di Alkitab? Bukan itu. Bukan itu. Nggak, Makanya ya? Green. Dia Kata tadi Allah mengatakan itu di Alkitab kami ada. Sabar dulu, kan? Udah tantrum kan? Sabar, dengerin dulu pertanyaan saya bidadari ya. Oke, siap mendengarkan? Baca. Siap. Saya ulangi, Kejadian 1 baca. Saya ulangi lagi. Kami kejadian 1 ayat 1. Pak Diansa, Anda standby dulu kalau orang ngomong Pak Diansa, nggak usah dimonopoli bahasa. Nggak bisa. Loh, Dia nggak bisa kamu diskusi mau diterangkan dia. saya mau membantu Pak Sintong. Pertanyaan saya apa? Kata Kamu nggak Allah usah di bertanya, Alkitab kan kami saya yang pada bertanya abad tadi. 1 sudah ada. Diam dulu, saya moderatorin, diam. Silakan Ada kitab kami, Bang Ardiansyah ada. buat pertanyaan. Ini orang menghindari pertanyaan, asal ngomong. Iya betul. Ya, dibuat dulu pertanyaan. Saya ulangi pertanyaan saya. Tadi Bang Sintong mengatakan tahun 200 Masehi sudah ada kata Allah. Ya kan? Saya punya papirus 66 tahun 200 Masehi. Buktikan di sini ada kata Allah, buktikan. Itu pertanyaan saya, buktikan. Itu pertanyaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Nggak bisa menjawab dia. Nggak bisa jawab. Kami butuh orang bukan botol kayak lu. Pak Sintong silakan jawab. Ya, kenapa Anda nggak bahas kejadian 1 ayat 1 itu? Itu bahasa Indonesia, Pak. Ini aslinya yang ditunjukin, goblok. Ya di situ kan nggak Dasar goblok. Kamu itu yang goblok. Itu bahasa Indonesia yang ditunjukin, itu aslinya. Bisa nggak sih kalau pinter sehari aja? Dari bahasa Arab itu kamu ambil dari mana? Bahasa mana asal bahasa Arab itu? Ya bahasa Arab lagi. Bisa nggak sih ini hotel pinter sebenit aja gitu loh? Karena kamu yang paksa orang tuh berpikir seperti pikiran. Bukan maksa berpikir, tapi kau bahagia dalam kebodohan. Kamu itu bahagia dalam kebotolan. Ya, diintervensi, dibodohi oleh terjemahan. Udah tua, tidak mau belajar. Bisa nggak sih lu pinter sedetik aja lu pinter? Jangan belon tiap hari dong. Udah tua kau masih belon semua. Kok ada keberatan kami bodoh? Iya karena kasihan nenek moyang lu udah mati nggak bisa bertanggung jawab gitu loh. Kami nggak perlu dikasihani, Bung. Di abad ke-200 ya kan sudah ada kata Allah, dikasih papirus 66 abad 200. Apa? Mati berdiri, tidak bisa jawab baca. Kau itu cuman korban terjemahan. Ya apa masalahnya, ruginya buat kamu? Ruginya karena kau bodoh. Loh, kok jadi goblok kamu ya? Karena kebodohan kamu, kau pakai sembahan kami, kau salah gunakan, itu ruginya. Waduh, Anda lebih pintar dari orang-orang yang ahli. Ya iya, aku lebih pintar daripada terjemah itu. Panggil di sini. Ya, Panggil di sini. Kami kan tidak bahas kitab kamu di sini. Bang Sintong. Apa sih? Bloon masih hidup aja lu. Lanjut. Bang Sintong, kami siap Bang Sintong. Kami siap menghadapi LAI dalam sidang mahkamah kalau mau dibahas ini di mahkamah. Ya dibahas saja lah, Bang. Iya. Apa keberatannya buat kami? Sesuatu yang kami yakini, kami sembah. Iya, Nah itu jangan musik-musik gitu. Sebentar, dengarkan. Kan tadi kau tanya kenapa kami bahas-bahas ini, Bible ini. Karena di Bible ini mengambil istilah-istilah Islam. Nama Tuhan ada itu, bro. Ya. Bahasa Arab itu juga bukan bahasa Arab asli itu, ya. Ya udah. Allah itu bahasa apa Allah? Itu bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Ya, dari alif lam lam. Bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Dari bahasa apa terjemahkannya? Kita nggak usah bahas itulah ya. Nah, ya. Kita nggak usah bahas itulah ya. Nggak ada di satu negara orang itu keberatan bahasanya dipakai itu nggak ada, bos. Botol kali kau, betul kata Bang Handi tadi. Kau ini udah tua, botol bau tanah, hidup pula kau di sini. Ya sama kayak. Kau terjemahkan dari bahasa apa? Sama lah kayak kau udah tua nggak dari bisa bahasa bisa apa? Aku masih muda, kau lebih tua, kau bawa tanah kau. Allah itu diterjemahkan dari bahasa apa?
Terserah kau lah menerjemahkan dari bahasa apa. Kalau bapak Itu bahasa Arab, tapi ada sebelum ada Islam, udah ada itu Allah. Tanya itu dulu, diam dulu. Ini giliran Pak Sintong dulu. Orang kayak gini harus dipermalukan. Satu-satu dulu. Oh, kami tidak usah malu, Pak. Kami tidak ada malu-malunya. Ayo lo jawab gitu. Terusin Bang Dio. Permalukan orang kayak gini. Gak usah kasih napas. Sampai dia kelepak-kelepak. Enggak, kalian tuh usil kali lihat Kristen ini. Karena kami itu dijaminkan surga. Kau yang usil. Kau yang usil. Oh, kenapa? Itu terjemahanmu banyak pakai istilah Al-Quran, Kucluk. Kau yang usil. Emang dasar kau Belanda kau. Emang kamu yang punya bahasa Arab itu namanya siapa? Muslim. Dasar kau yang usil. Begini aja deh. Muslim, saya Begini aja deh, kumpulkan semua, gini dengerin. Kumpulkan semua orang Kristen di muka bumi ini. Kau coba cari kata Allah di original teks. Ini ngomong terus satu. Ngomong terus, gue injek leher lu. Nah, itu ngomong terus. Itu kan kebiasaan. Ngomong terus lu. Kalau sekarang pertanyaannya, tantangannya, kalau ada yang bisa menemukan akar kata Allah di original teks Biblemu, gitu ya. Semua isi kandang babi aku kasih. Saya punya kandang babi. Semua isinya saya kasih. Pak Sintong, silakan cari di original teks. Kamu aja kata Allah di sana. Saya, kamu Muslim tapi punya kandang babi, kan lucu. Itu artinya bahasa satir, Kucluk. Nggak ngerti juga bahasa satir ya. Kamu tukang bermain di bahasa. Kagak ngerti permainan gua. Nah, udahlah, jadi ini aja lah ya. Kembali aja ke mana kita. Bang Sintong, intinya kau sudah paham kan kenapa kami bahas-bahas Bible di sini kan? Kau sudah paham kan jawabannya? Ya karena kamu cari makan dari masalah itu. Hah? Ya kalau nggak bahas Kristen kan nggak rame komel-komel cari gitu. Makan. Kau bilang aku cari makan dari bahas. Aku dapat apa di sini? Aku tanya kau. Ya dapat masalah lah pembahasan tentang kita. Aku cari makan apa? Enggak, sebentar. Kau tahu pertanggungjawaban. Aku cari makan apa di sini? Yang punya komel lah yang saya bilang. Enak aja kau ngomong gitu. Gajiku sebulan bisa beli kepalamu, paham kau? Ya, sama. Ya makanya jangan kau ngomong kayak gitu. Kita bahas. Kau tanya kenapa kami Islam ini? Ya kalau sudah dibahas kenapa kamu tuh selalu ngotot gitu loh. Dengarkan. Kau kan tanya kenapa Islam selalu membahas Bible. Aku sudah kasih jawabannya. Kau ngotot. Ketika saya tuntut balik, di mana kata Allah itu? Lafaz kata Allah itu dari dari bahasa apa? Kau bilang bahasa Indonesia terjemahan. Aku tanya kau, terjemahan dari mana? Tidak bisa kau jawab. Anda sadar tidak? Nggak bisa jawab. Anda sadar Anda sedang mempertontonkan kedua Allah itu adalah terjemahan dari Alif Lam Lam Ha dalam bahasa Arabnya. Nah, ya. Alif Lam Lam Ha, sebentar. Alif Lam Lam Ha dalam bahasa Arab itu artinya apa? Nggak usah kita bahas ke sana, bolak-balik ke situ terus, Bos. Udah kan lama kali biar kau paham. terus. Kau mau tahu jawabannya lagi gitu loh. Enggak, sebentar. Ya. Kau datang di sini, kau bertanya mau tahu jawaban atau mau ngeyel-ngeyelan? Enggak, saya juga mau bertanya dan tidak mau menjawab. Cuman saya tadi minta satu. Kenapa? Kau tidak mau bertanya, nggak mau jawab. Ya turun, kau turun. Ngapain kau di sini? Nah, saya cuma bertanya kenapa? Sudah, saya sudah jawab. Anda cuma bertanya, saya itu loh. Anda sudah bertanya. Anda cuma bertanya, saya cuma menjawab. Selesai, nggak usah ngeyel. Sudah. Ya, Nih saya jawab. Kalau tidak mau lagi ada diskusi lintas agama, ini juga kita nggak monolog kok. Ya, kami kan tidak minta. Diam dulu, saya jawab dulu, Kucluk. Lu gantian. Inilah kau ini nih. Kepalamu tidak mau mendengarkan kalau orang bicara supaya kau paham pertanyaanmu. Orang kalau bertanya itu dengarkan jawaban orang. Kalau orang bertanya itu dengerin ya. Topongor kan dah. Gitu loh. Kenapa kami selalu diskusi lintas agama? Karena maling-maling ini harus ditebas ilmunya, ilmu Kucluknya begitu. Mereka ini, kalian semua ini korban terjemahan. Anda hanya disuguhkan terjemahan. Anda dijauhkan dari original teks. Apabila kayak Anda ini mempelajari original teks dari kecil sampai sekarang, Anda tidak akan menjadi seorang Kristen. Kenapa? Terjemahan itu jauh dari original teksnya. Apa yang ada di original teks berbeda dengan yang ada di terjemahan. Karena di Indonesia ini mayoritas Islam, sampulnya diganti menjadi Alkitab, yang dibawa oleh Belanda itu Bible. Bible Alkitab beda artinya. Isinya diganti
Sebagian ya ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata Nabi, ada kata nikah. Semua istilah-istilah dalam Al-Quran dipakai. Tapi dia melupakan ciri khasnya yang berbentuk pagan. Logosnya hilang, teosnya hilang, kuriosnya hilang, apostolosnya hilang, Yunaninya hilang. Kenapa tidak mau memakai Yunani? Kenapa harus mempergunakan istilah-istilah Islam? Itu namanya lu nggak punya harga diri. Lu itu penipu. Kalian ini cuman korban dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diluruskan Anda malah balik menggigit. Itu loh Pak Sintong ya, mohon maaf ya Pak Sintong. Anda sudah dewasa, pelajari dulu original teks. Bener nggak ini terjemahan Indonesianya? Pak, itu udah, paham sampai sini? Udah. Paham nggak? Udah. Paham nggak? Gantian, jangan ngomong terus. Paham nggak? Sudah belum? Saya sama Pak Sintong dulu, diem kau. Paham nggak? Iya sudah belum? Paham nggak? Anmu yang mencari conte anjing. Ini lagi nih, satu lagi, diam dulu kau sebentar. Kau gantian. Pak Sintong, paham nggak? Saya sulit memahami bahasa Anda. Ya tidak paham dia bahasa Indonesia. Bagaimana diskusi tidak paham bahasa Indonesia? Lanjut, Bang Dio. Paham bahasa Indonesia, saya kurang paham maksud Anda gitu. Itulah Bang Sintong, kita Tapi dari bahasa, kami lebih pendekatan keimanan kami daripada bahasa, Bung. Anda sudah babak belur kecuali ketidakmaluan yang mempertahankan Anda di sini. Anda mau bahas apa sekarang? Kenapa kami harus malu karena Anda goblok-goblok sih? Ya udah, kalau kau tidak malu, Anda yang sulit memahami kitab kami sampai Anda memaksakan narasi Anda. Kok Anda katakan kami goblok, itu dasarnya di mana, Bung? coba kau tunjukkan ke saya. Kami nggak perlu bicara ayat-ayat keimanan kami yang tumbuh gitu. Ya udah turun Tidak perlu pakai ayat-ayat, yang penting imani buta. Kan gitu. Nggak bisa diskusi Ustaz Dio. Nggak bisa. Permalukan dia. Jangan biarin, permalukan aja. Kita sapa dulu Bang Handi biar nggak kabur. Si Jaka ini, halo Jaka. Halo, Jaka. Jaka. Si Jaya Santosa. Selamat siang. Oke, ya si Jaka ini tadi Anda mengatakan tahun 345 ya. Ada yang namanya Abdullah, betul ya? Betul. 345 ya, betul? Betul. Oke, kita cek. Host, gedein saya host. Kita cek ya. Oke ya. Tahun 345. Disangkakan sebagai namanya bukan Santo Abdullah, bukan, salah. Namanya Santo Aretas. Ternyata tahunnya bukan 345, Bang. 523 nih. Aku punya datanya. Santo Aretas namanya. Santo Aretas dan para sahabatnya adalah orang Kristen Arab dari Najran, sebuah kota kuno di Arabia Selatan, sekarang Arab Saudi, yang menjadi martir pada tahun berapa? Hei, tahun berapa? Sebentar. Anda Ini terus loh. saja bicara. Enggak, saya tanya ini tahun berapa kok? 523. Tadi yang ngomong 345 siapa? Ya, itu yang Santo Abdullah ya. Duh, ini loh. Sebentar, saya buka data ya. Sebentar. Loh, ini Silakan kan? Anda bicara terus. Ini kan Santo Al-Harits ini kan? Ini bukan Santo Abdullah ini, salah. Namanya bukan Santo Abdullah, nggak ada. Sebentar. Nggak ada. Apa manuskripnya atau inskripsinya ada nggak? Coba. Ayo, mau kemana? Tercatat di website Monacos Corner. Oh, berarti ini salah. Di sana tertulis ya, sedang Santo Abdullah dan seterusnya abad ketiga. Abdullah artinya abdi Allah atau hamba Tuhan. Dan seterusnya pada Jumat Agung tahun 345 Imam Abdullah bersama dengan imam yang lain bernama dan lain sebagainya dipenggal oleh Raja Sapur II pada saat pendudukan Persia. Loh, Santo Abdullah itu namanya siapa? Abdullah kan bukan nama.
Itu kan gelar. Iya, jadi dia pakai nama Santo Abdullah ya. Abdullah ya, nama aslinya siapa? Oke, apapun itu namanya, seandainya ini adalah salah. Loh ya, emang salah. Ya, oke, seandainya ini adalah salah. Dasar orang gila, udah ngakui salah, masih ngomong aja lu. Oke. Udah lanjut Ustaz yuk. Tafadhol Ustaz. Ya. Sebagian ulama Anda masih berpegangan Allah asal kata dari al plus ilah. Siapa orang ngomong apa sih? Sebagian lagi berpandangan Enggak, sebentar. Ulama siapa namanya? Ulama siapa namanya? Ulama. Kau tanya ulama siapa? Ini Jaya Abadi Bang Handi. Jaya Abadi Bang Handi. Ustaz yuk, Jaya Abadi ini. Iya, tukang main sabun. Dukung klaim Anda, Allah digunakan hanya untuk golongan Anda, yaitu Islam. Ulama siapa? Aku tanya. Siapa nama ulama yang kau maksud Apa itu? dalilnya? Yaitu dalil yang berbunyi, ya, memperkenalkan diri kepada siapa si pemilik nama sebagai siapa ulama yang kau bilang tadi? Kalau ada dalilnya memperkenalkan diri kepada siapa baginda ulama yang kau bilang tadi? Kau bilang ulama tadi lo yang ditanya. Nah, ulama siapa yang kau ulama maksud? tadi Siapa lo. namanya? Silakan. Ada nggak dalil berisi di mana? Dia nggak denger lu ngomong ini orang budak. Dia sengaja budak nggak mau. Yang penting dia ngomong gitu loh. Di mana Beginilah. si pemilik nama Allah memperkenalkan diri kepada siapa? Udah mending nggak usah. Ini mah orang nggak mau, budak benar. Dia mau ngomong sendiri gitu loh, nggak karu-karuan. Beginilah Pak Sintong, inilah yang kau maksud. Nyambung nggak tuh bahasanya? Kau ngerti nggak apa yang dia omongkan? Ya karena kan kalian itu kan ahli potong-potong ayat. Nggak, Anda ngerti nggak yang dia omongkan? Ngerti? Dia macam mana mau dimengertiin? Orang belum selesai sudah kamu dis. Ditanya itu ulama siapa? Saya tanya ulama Ini siapa? kamu menjelaskannya, kamu udah keluarin. Kalau ditanya ulama siapa, bukan dijelaskan tapi menyebut nama. Kalian ini bahasa Indonesianya gimana ini orang ini? Ampun dah. Bang Sintong, kau kan tadi nyimak kan, dia bilang ulama kalian aja masih berpegang yang menyatakan disebutkan nama Allah itu sebelum Islam. Saya tanya ulama siapa? Siapa namanya? Aku bukakan kitab-kitabnya di sini, siapa yang dia maksud itu? Nah, kalau ditanya nama bukan penjelasan. Nah, menyebut nama. Kecuali apa maksud ulama itu baru dijelasin. Gitu loh. Kalian ini hidup kayak gini masih nyaman gak sih? Udah pada tua loh. Nggak malu sama anak TK. Anak TK aja ditanya pinter. Orang Kristen itu orang yang cinta damai, Pak. Kami damai-damai. Ini bukan masalah damai dan tidak damai, ini diskusi, Pak. Nggak ada yang bilang diskusi. Siapa bilang diskusi ini? Terus di sini ngapain? Ternak babi. Di sini ruang diskusi, bukan ternak babi, Pak. Kamu kan belum. Gimana sih? Saya kan cuma bilang tadi satu pertanyaan saya. Kenapa sih komel-komel Islam itu nggak pernah membahas Al-Quran? Sudah saya jawab, Anda ngeyel. Turun aja kalau udah bisa diskusi. Turun. Sampai dia permalukan sendiri nih orang. Biar dia turun sendiri, jangan. Dia belum makan dedak itu, Bang Handi. Tidak apa-apa. Kita terusin dulu. Kamu makan makanan yang makan dedak, Pak. Ya kau congor mau minta ampun tuh, lola kali kalau mikir. Iya. Karena kamu yang ngajarin. Kok aku yang ngajarin? Kau yang datang di sini kok bertanya kok. Karena kayak si Ardian saya tadi tanya, individu itu apa? Kalau individu teriak suaranya 300 meter, nah suaranya apa? Kan tadi kau bilang, kau tadi berpendapat dari awal. Di abad ke-200 Kristen sudah mempergunakan kata Allah. Nah giliran dikasih papirusnya, abad ke-200 papirus 66, Anda tidak bisa menunjukkan. Nah sekarang kau bertanggung jawab. Tolong tunjukkan papirus ke, artikel ke, apa ke di abad ke-200 Kristen sudah mempergunakan kata Allah. Silakan. Kalau enggak, kali ini benar-benar kau orang yang terkucuk yang pernah gue temuin. Diulang lagi. Dari awal kau mengatakan di abad ke-200
Kristen sudah mempergunakan kata Allah. Dikasih papirus 66 abad ke-200, Anda nggak bisa menunjukkan. Kalau begitu silahkan cari referensi apapun di abad ke-200 Kristen mempergunakan kata Allah. Silakan, saya tunggu. Jadi saya tanya dulu sama Anda, kata Allah itu siapa yang punya? Astagfirullahaladzim, dia sendiri berpendapat, dia nggak bisa menjawab. Loh, kan sudah dijelaskan di Lembaga Alkitab Indonesia. Di mana itu? Di mana itu? Adalah Allah. Di mana ngambil kata Allah LBI itu? Di mana ngambilnya? Dia mau ngambil dari mana itu urusan dia dong. Itu namanya pencuri goblok. Ya, jawaban kayak gini loh. Ini jawaban intelektual logis. Dia mau ngambil dari manapun terserah ya dong. Kok bahasa begini bang? Kok bahasa begini ya Anda pakai? Nggak ada bahasa lain pak. Mau dia ambil dari mana terserah dia dong. Itu namanya kau kucluk. Lah Anda tanya ke Lembaga Alkitab itu dong kalau dia mencuri. Ya kalau begitu kau nggak tahu diam nggak? Jangan menjawab dari tadi. Nah, kan saya sudah jawab. Itu dari Lembaga Alkitab kami. Yang mana? Kita cek yang mana? Yang ada permasalahan kata Allah itu. Ya yang mana? Di pasal berapa? Yang nggak usah dibolak-balik lagi, bos. Nah, di pasal berapa ada kata Allah? Di pasal berapa? Ada kata Allah mencuri. Di mana kita? Di pasal berapa? Kita cek. Di pasal berapa? Kita kasih original teksnya. Di pasal berapa? Di mana kitab kami Anda katakan mencuri? Di mana? Ya, saya kasih pencuriannya ya. Ya, diam di situ. Diam, lu bertanya. Pencurian Lembaga Bible Indonesia pertama yang dibawa oleh Belanda itu sampulnya bernama Biblos atau Bible. Sampai ke Nusantara dalam masa penjajahan diganti menjadi Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Baru pertama dibuka di halaman pertama langsung ada kata Theos. Bukan di kitab kamu. Ini lagi dijelaskan, kucluk. Ini lagi dijelaskan pencurian kamu. Dengerin dulu. Nanti kalau kau punya ilmu nanti, lu bantah. Bukan di kitab kamu di pasal berapa, ayat berapa, di mana gitu, jelaskan di mana mencurinya. Kalau kitab kamu pasal berapa? Al-Quran itu nama lainnya daripada Alkitab. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Ya, lu pakai di sampul. Ayatnya tersurat di mana? Siapa yang menyatakan Surat itu? Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dipakai oleh Belanda, diganti sampulnya menjadi Alkitab dari Biblos. Kenapa nggak Al-Quran itu aja Anda roba jadi Alkitab? Aduh ini orang benar-benar gini aja deh Pak, mending lu ternak babi deh. Naik di sini lu nggak punya ilmu. Ternak babi sama. Bikin malu aja Sintong. Bikin malu. Ternak babi sama Pak. Bikin malu Anda. Oke, kami ternak babi. Jadi ya silakan ternak babi Pak. Ya. Sembahan kamu itu Theos. Sembahan kamu itu Theos. Kamu marahin bukan aja Allah, bukan. Kau itu Theos. Kau itu Theos. Oke? Kau itu Theos. Anda nggak keberatan kan kami nyembah Theos kan? Enggak. Udah nggak usah usil lagi gitu loh. Tapi jangan pakai kata Allah. Loh, kalau kami mau kasih nama Allah tuh seekor burung, mau ngapa kamu? Oh, kalau Yesus itu diganti pakai nama yang lain boleh nggak? Terserah aja kalau Anda gantinya. Kami Muslim tidak bodoh begitu. Kami Muslim menghormati agama lain. Kamu enggak. Ini permasalahannya di sini. Kamu itu pura-pura ajaran kasih, tapi isinya bohong semuanya. Justru memang Nabi Muhammad gitu. Itu kamu harus hormat sama kami. Memang diajari Nabi Muhammad seperti itu kok. Ngapain hormat sama orang pembohong kayak lu? Loh, saya nggak pernah bohong. Barusan lu bohong ini. Ini barusan kamu bohong kok. Di mana saya bohong? Ya di mana kau ambil kata Allah itu? Loh, itu sudah ada di Alkitab kami. Ya di nomor berapa? Di pasal berapa? Aduh, di Yohanes 1 ayat 1 juga sudah dijelaskan. Yohanes 1 nomor 1 kita cek. Allah. Kita cek ya, tampilkan dulu original teksnya Bang Dito. Kita cek. Di situ en harke en hologos kai hologos en protanteos kai theos en hologos. Di situ ada kata theos. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa artinya? Jawab. Theos ke bahasa Indonesia apa? Terjemahan theos ke Indonesia apa?
Kami sudah mempercayai lembaga. Saya nggak nanya lembagamu yang kuculuk itu. Saya nanya, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Theos, 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 Theos. Ke Indonesia apa, Bang? Theos ke bahasa Indonesia apa, Bang? Peduli mau bahasa Theos kayak mau bahasa Nah, apa. ini nggak bisa diskusi, udah. Permalukan aja di sini. Jangan diturunkan, host. Biarkan dia ngomong. Permalukan aja orang ini. Lanjut. Kuculuknya minta ampun Bang Sintong itu bang. Nggak malu bang tuh. Kamu yang kuculuk semua. Parah bang nih. Dari tadi loh, saya ketemu orang yang kayak gini terus. Pertanyaan saya, kenapa kok saya harus ketemu orang kayak gini terus? Kenapa gitu loh? Ya karena mengikuti goblokmu tuh Ardiansa. Duh. Kau kamu goblok. Rifa sama si Rashid sama aja semua karakter kamu tuh. Coba sebutin nama aku, coba. Kau bilangin gue begitu, coba. Sama aja kamu. Coba kau sebutin nama aku, gue pampet congor lu. Lu nggak tahu gue lu. Masuk. Bang, saya berani nggak bilangin gue kayak gitu? Bang, gue sikat miring lu. Bang Dimas, selamat siang Bang Dimas. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Saya ini kepencet ini, maaf saya jadi ikut masuk ini. Iya. Saya muslim. Ya udah di bawah aja ya. Iya. Kita cari Oten. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Jaka Perkasa minta naik lagi gimana Bang Handi? Cuma nggak bisa, nggak nyambung dia. Kecuali dia mau kalau dia naik, kalau dia naik tanya Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Itu aja pertanyaan satu kata. Kalau dia nggak jawab turunin. Iya. Theos doang, Theos. Ya. Jaka, Theos itu bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? 1, 2. Theos bisa diterjemahkan menjadi Tuhan. Oke, Tuhan, bisa cukup. menjadi dewa. Bisa cukup. menjadi seseorang. Udah dijawab. Jadi Theos itu bisa dewa, bisa Tuhan. Jadi bukan Allah. Jadi Theos menjadi Allah itu terjemahan anjir. Oke. Ya Allah, kasihan kalian orang. Selamat siang Pak Pendeta Yakob Sulistyo. Selamat siang Pak Pendeta Yakob. Selamat siang Pak Pendeta Yakob Sulistyo. Halo. Ya, siang Pak. Nggak kedengeran Pak. Halo. Nggak kedengeran Pak. Halo Pak. Selamat siang Pak. Waduh, nggak kedengeran Pak. Saya telepon balik dulu ya Pak ya. Tunggu Pak. Aduh, Bang Sintong kok ngapain lagi di sini? Sudah kan? Pak Pendeta Yakob Sulistyo nelpon gua. Dia mau pengen statement. Nah, kabur dia. Sebentar. Halo, udah kedengeran Pak? Halo. Udah kedengeran Pak. Selamat siang Pak Pendeta. Iya, selamat siang. Saya masih di terapi dokter ini. Oh, terapi dokter, Masya Allah. Iya. Ya, ini masih banyak nih yang mempergunakan kata Allah ini Pak. Gimana ini Pak? Ya itulah. Saya baru saja mengeluarkan video baru lagi yang tadi saya kirim ke Bapak. Oh, ya, Kirim-kirim aja ke mereka. Oke, siap Pak. Memang susah juga sih. Terima kasih loh Pak Andi. Siap Pak Pendeta. Makasih. Sehat selalu Pak Pendeta. Ya, mohon maaf ya. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Terima kasih. Gue telepon pendetanya.
Tunggu, nanti beliau mau ngasih saya teleponnya pendeta Jonathan Purnomo ya. Gue minta dia suruh naik di sini, habis lupa deh. Aku turun dulu bentar ya. Teman-teman gedein kandang dia aja. Host, aku mau ke bawah dulu bentar. Kaburkan dia tanpa diturunkan ya. Tanpa diturunkan ya host, dia kabur sendiri. Iya, kabur. Nah, bukan kami tidak mau diskusi bang. Ini ya kesimpulannya ya, mohon maaf ini. Kami ini ingin tuh Anda menjadi Kristen yang tidak dibodohi oleh terjemahan. Kami tuh ingin Anda menjadi Kristen bersandar pada original teks. Supaya Anda ini punya jati diri, punya ciri khas. Ada perbedaan antara Kristen dan agama lain. Begitu juga Islam, nggak pernah mengambil istilah-istilah dari agama lain, nggak pernah. Al-Quran itu berdiri kokoh, ya, kagak pernah terjemahannya itu ada unsur-unsur mengislamkan orang dengan cara tipu-tipu. Isinya hanya dakwah, menyerukan saja. Berbeda dengan terjemahan Indonesia ini, isinya seperti itu gitu loh. Ya, apakah kami ini salah? Kalau kayak Pak Sintong tadi menghimbau dia supaya menjadi Kristen yang baik, Kristen yang mempunyai jati diri gitu loh. Kristen yang mempunyai harga diri sendiri gitu. Salahkah itu? Ternyata dia menganggap kami salah. Mereka sudah bahagia dengan terjemahan yang salah. Nah, tapi kalau pakai kayak gitu nggak bisa menang, nggak bisa apa-apa dalam berdiskusi, hanya menjadi dipermalukan gitu. Lebih baik jangan diskusi, jangan sok-sok naik. Kenapa Anda sering diskusi membahas agama kami? Ya kenapa kami nggak bahas? Kami luruskan kok. Kami punya hak mengembalikan istilah-istilah Islam itu yang Anda pakai, hentikan. Itu hak kami gitu loh. Hentikan pakai itu. Kalau tidak mau hentikan, pergunakan sebagaimana mestinya. Itu doang kok tiap hari. Allah itu nama sembahan umat Islam. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, sembahan kamu siapa? Yesus. Ya gantilah. Belum lagi sampulnya, gantilah. Alangkah naibnya juga ya teman-teman. Rasul itu berasal dari bahasa Arab. Dipakai diganti apostolos menjadi rasul, biar keren. Di luar nagrek itu kagak ada yang pakai rasul. Di Eropa, di Vatikan, di Roma nggak ada yang pakai rasul. Semua messenger of God. Di Indonesia diganti rasul supaya ya Paulus ini, Lukas ini sederajat dengan nabi kami, menerima firman, menerima wahyu. Ini loh pembodohan, ini loh penipuan yang kami bongkar. Rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kitab, kemudian disampaikan, diajarkan kepada kaumnya. Itu rasul. Paulus itu bukan rasul, karena isi-isi tulisannya itu berdasarkan bukan dari firman Tuhan. Dia sendiri yang ngomong. Jadi ini orang ibarat kata begini ya, seorang kerja montir diberi gelar dokter, kemudian menulis buku tentang kedokteran, hancur semua itu profesi seorang montir. Nah sama dengan ini gitu. Jadi kita hanya meluruskan. Nah kalau kamu nggak terima ya disanggah akademik, ilmiah begitu. Bukan ya karena kita sudah, karena dari dulu kita sudah dikasih, ya nggak begitu diskusinya. Banyak kok orang yang kita sudah sadarkan bro, banyak. Tetap dia menjadi Kristen yang baik kok. Banyak di sini. Oh ya begitu ya. Ya tetap Anda jadi Kristen lah. Yang penting Anda menjadi Kristen sejati. Itu kira-kira teman-teman jawabannya. Selama ini kenapa kami ada di sini? Bukan cari duit. Cari duit di sini apa yang kita dapat? Tapi memang tugas seorang muslim, amar ma'ruf nahi mungkar.
Tugas muslim itu kalau ada ilmu wajib disampaikan. Lu terima, alhamdulillah, enggak ya lu ngeyel, ya itu derita lu jadi bahan tertawaan di mari gitu. Oke host, dilanjut lagi. Saya mau minum kopi dulu, campur minyak rem. Oh iya, ini Bang Damai ini Kristen loh Bang Andi. Ya, silakan Bang Damai ada yang mau. Bang Ardi gantian Bang Ardi. Pak Saipul silakan yang lain. Kang Chan, Kang Chan ini ada. Kang Chan kerja Kang Chan. Kang Chan. Kang Chan kerja Kang Chan. Bang Damai ada yang mau disanggah apa mau bernarasi? Ya silakan. Iya, sudah mungkin hampir berapa jam saya di sini ya, bersyukurlah diturunkannya. Makasih Bu Rosi. Saya sih hanya coba berpandangan ya, karena kan saya ini ketika momennya saya rasa baik untuk berbicara, ya saya berbicara begitu. Sekarang saya rasa baik karena terakhir tadi juga siapa tadi Paman Handi, kata-kata terakhirnya kan untuk menguji orang Kristen juga, supaya juga pada akhirnya kalau memang dia asli ya menjadi lebih baik begitu kan. Soal ini ya, halo ya Paman Handi. Betul Bang, silakan Bang, terusin Bang. Betul. Cuma sekali lagi barangkali mungkin perlu kita sepakat soal, kan dari tadi kita pakai kata diskusi ya, diskusi, dialog. Tapi tentang diskusi sendiri mungkin kita perlu ada pandangan yang sama begitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan diskusi, dialog kan? Kalau saya ya pernah juga di room ini saya sampaikan ya dengan Paman Jerusalem kemarin, diskusikan kesempatan kita sebenarnya untuk antara dua pihak ya, untuk memperkenalkan dirinya. Ini loh, ini saya loh. Terus kamu gimana ya? A sampai Z kamu jelasin semua. Oh, ternyata kamu begitu ya. Stop dulu Bang. Beda saya ya jelaskan arti Stop dulu Bang. Saya jelaskan arti diskusi. Ya, mari dari pandangannya Pak Handi gimana Pak Handi? Diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih untuk mencari kesepakatan pendapat. Kan begitu. Artinya diskusi ini harus ilmiah, harus logis, dan harus berdasarkan data. Diskusi itu bukan banyak bicara, asumsi, tapi tidak berdata begitu. Ya, supaya ada kesepakatan. Contoh misalnya, benar nggak sih 1 + 1 adalah 2? Dalam diskusi kita bahas, oh ya benar, sepakat kita. Damai toh. Benar nggak sih God bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan? Sepakat kita cari kamus. Oh benar, sepakat kita. Benar nggak sih Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi ALLAH? Buka kamus. Oh ternyata nggak benar, sepakat kita. Nah kalau tidak ada yang sepakat, tentu mempunyai argumentasi, data pembanding daripada data mentah yang kita bawa. Itu baru diskusi namanya. Tapi tadi tidak ada yang diskusi Bang. Tidak ada referensi, tidak ada data, ngomong kagak nyambung. Itu bukan diskusi namanya. Itu namanya apa ya selain diskusi ya? Ya udahlah Abang terjemahkan sendiri gitu loh. Jadi diskusi itu harus jujur, harus legowo, dan tidak boleh ngeyel. Tidak boleh ngotot. Kalau sudah berdata, harus mengakui. Oh begitu ya, harus legowo. Itu intinya, harus legowo. Itu Bang kira-kira arti diskusi. Silakan. Saya sih ada perbedaannya. Jadi saya pun akan menyampaikan apa yang saya sampaikan, terkecuali kita punya pemahaman yang sama, yang baik tentunya. Karena kalau misalnya tujuan dari diskusi itu untuk kemudian yang satu begitu keras, memaksakan, menaklukkan, ya bukan seperti itu ya. Dialog itu kan pada akhirnya pertama-tama menunjukkan perbedaan itu. Ini loh Pak Kepin, saya paham sekali isi pikiranmu loh. Orang lain ya, saya kan orang lain bagimu ya.
Tapi saya paham sekali begitu. Terus keputusan sikap terhadap kondisi itu, itulah harusnya menjadi. Kalau gitu Pak Dami, daripada panjang ininya, pendahuluan nggak perlu. Kan orang udah tahu semua arti diskusi gitu ya Pak Dami ya. Nggak usah panjang pembukaannya. Lebih baik langsung kita ambil contoh tanpa menyentuh akidah begitu. Diskusi ya. Dari sudut pandang kita ambil satu, kan? ya kita ambil satu kata dulu. Gitu kan? Ya kita ambil satu kata dulu gitu loh. Kalau ada kata God, itu kan bahasa Inggris ya Bang. Kita diskusi di sini kata God. Ini umum ya, umum. Ini God menurut saya setelah saya buka kamus Bang, ternyata kalau di Indonesia kan God ini kan bahasa asing. Ternyata setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ternyata itu Tuhan. Menurut saya berdasarkan kamus. Menurut Anda ini nggak ada hubungannya dengan iman. Menurut Anda silakan. Tapi sebelum saya jelaskan, nggak usah dijelaskan, langsung aja Bang. Nggak usah dikasih, nggak usah lagi pakai pengantar. Pengantar Anda udah cukup panjang. Pengantar itu penting untuk nggak perlu kalau udah ngerti inilah. Ini kan. Nah sekarang kita langsung masuk ke tema diskusi. Ya untuk apa juga? Saya juga lelah juga kalau pada akhirnya kita buat sesuatu yang sia-sia. Ini langsung kita masuk ke tema diskusi, nggak usah pakai pengantar lagi. Nah saya kasih data. Menurut saya bahasa asing yang berbunyi God itu setelah saya cek pakai kamus Inggris ke Indonesia, terjemahannya Tuhan. Menurut Anda silakan Pak Damai. Langsung aja masuk ke dalam. Silakan. Nggak usah pakai ngantar lagi. Silakan Bang. Langsung ya, saya coba langsung saja lah. Ya. Saya coba ikut iramanya Paman Handi. Ya, God itu kalau Paman Handi buka kamus besar bahasa Indonesia, Bang, ini saya udah kasih contoh Bang. Apa? Saya coba, udah buka lihat saja biar kamus. Ini saya kan ini dengerin 3 kali nih. Ada kata God itu bahasa asing. Pergi. Wah apa ini kira-kira God ini? Karena saya ini nggak ngerti bahasa Inggris, saya buka kamus. Oh ternyata God ini diterjemahin ke bahasa Indonesia Tuhan. Pendapat saya. Pendapat Anda silakan. Pendapat Anda silakan. Kita semua di sini tahu ya, God itu pasti diterjemahkan Allah. Ada selanjutnya. Dari mana itu kamusnya? Coba silakan teman-teman coba semua. Gue gedein dulu pakai kamus. Bukan. Gue gedein dulu pakai kamus. Di mana God diterjemahkan Indonesia menjadi Allah? Di mana? Kamus apa kau pakai? Kamus apa? Silakan, tunjukkan kamusnya. Kalau saya tunjukkan nanti. Sini, saya buka kamus ya. Google terjemahan aja. God menjadi Allah. Waduh, ya, kamu punya kamus baru ya? Nah, di mana itu Bang? Silakan, gue gedein nih. Inggris God ya. Nah, silakan pakai kamus. Habis ini saya lagi yang pakai kamus. Sorry, saya nangkep konteksnya ini ya. Enggak pakai kamus. Anda pakai kamus. Baru satu kata. Katanya mau diskusi. Ngerti arti diskusi. Aduh. Jadi sorry, saya coba memahami apa yang Pak Handi saya mau memahami pernyataan Anda mengatakan God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Allah. Di mana kamu siapa? Ini kamu saya nih. Hilangkan dulu ininya, bos. Stikernya. Baru satu kata loh. Ini Anda nggak mau diskusi ini. Diam dulu kau Diam dulu kau. Diam. Nih. Ini saya pakai Google terjemahan. God itu, nah ini nih, diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan. Nah, Anda juga tampilkan di mana ada God diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Anda pakai apa? Silakan, saya tunggu. Silakan, saya tunggu. Diskusi begitu, Bang. Bukan debat kusir, bukan pembohongan, bukan tipu-tipu. Nah, silakan. God diterjemahkan menjadi Allah karena apa? Gitu kan pertanyaannya. Ya di mana kamusnya? Kamus dulu. Jangan penjelasan dulu. Kamus apa kau pakai? Tidak perlu pakai kamus. Tapi kalau tidak perlu pakai kamus, itu nak diskusi namanya. Itu debat kusir. Kamu memakai argumentasi sampah. Nggak diterima di sini. Kamus
KBBI-nya mana Paman Handi? Ada Karena nggak? ini dulu, Coba tunjukkan ini saya. kan Inggris ke Indonesia Google terjemahan. Nah sekarang Anda lagi, saya dapat God ternyata diterjemahin ke Indonesia Tuhan. Anda tadi God diterjemahin menjadi Allah, giliran Anda saya gedein. Tampilkan apa yang Anda pakai. Presentasikan di sini. Silakan. Saya ini ya, saya paham struktur berpikir Anda, cuma Silahkan, Anda jangan banyak ngomong kayak terasi busuk. Langsung pakai data. Kamus apa atau apa, metode apa yang Anda pakai sehingga God menjadi itu Allah tadi, apa? bisa minta tolong untuk lihat di Kamus Besar Bahasa Saya nggak mau minta Indonesia. tolong, saya nggak mau tolong Anda. Anda yang pakai sendiri, Anda yang menjawab, Anda yang bertanggung jawab. Silakan. Di sini nggak ada tolong menolong. Saya permalukan Anda di sini kalau Anda nggak mau balik mempergunakan lagi, data. balik lagi karena kita tidak ada kesepahaman soal diskusi itu apa sih? Inilah kau tadi mengatakan God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Mana datamu? Datamu mana? Buka KBBI bisa. Kau yang buka. Saya tidak dalam kondisi untuk ini ya. Saya ini kebetulan tadi naik di room lagi perjalanan. Saya tidak. Terus mau ngapain? Berpendapat tapi nggak bisa ngapa-ngapa gitu. Saya buka lagi KBBI ya. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Oke. Sekarang mana datamu kalau God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? ALLAH di mana ambilnya? Oke, jadi ini konteksnya soal bahasa ya. Di mana? Kalau tadi saya nggak bisa, bilang nggak bisa. dulu ini sama Nggak usah lu pakai pengantar tepu-tepu di sini. Bahasa panjang tapi orang nggak ada maknanya. Hanya asumsi. Kita butuh data seperti saya tadi. Google Translate Inggris ke Indonesia. Saya dapat God menjadi Tuhan. Kau apa? God menjadi Allah di mana ngambilnya? Dasar apa yang kau pakai? Kalau enggak lu turun, malu kau di sini. Jangan mempermalukan dirimu. Udah nyerangkan dari panjang, diskusi adalah bla 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 bla. Ternyata satu kata. Amsyong juga lu. Ini siapa yang di mute saya ya? Ya udah, di mute lah. Kau ngomong doang pakai pengantar terus, nggak masuk ke materinya. Coba pakai. Menurut Saya beri waktu lagi. Saya beri waktu 5 menit. Saya beri waktu 5 menit. Tunjukkan di mana God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Saya beri waktu 5 menit. Kalau enggak host orang kayak begini kandangin. Nggak perlu kandangin. Kena ya maksud saya. Tujuanmu yang kurang bagus seperti mulai terlihat ya begitu ya. Makanya apa sih ini orang ini apa ini orang kayak begini begitu. Apa? Karena ini bukan diskusi ini Anda ini seperti membodoh-bodohi orang, tetapi ketika orang menunjukkan nggak perlu kau dibodohi, kau telah mempertontonkan kebodohanmu di sini. Kau tadi berpendapat God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia Allah, tapi kamu tidak berdata. Jadi kamu nggak perlu dibodoh-bodohi. Kamu sudah mempertontonkan kebodohanmu di sini. Berbicara tanpa data. Saya berpandangan soal itu, soal ketidak. Nggak ada pandangan. Saya minta data. Pandangan lu nggak perlu. Kan diskusi perlu data tadi. Diskusi artinya apa sih? Diskusi artinya apa? Diskusi itu bukan asumsi. Nah kalau kau kayak tadi, ini bukan diskusi, tapi itu namanya diskusir. Diskusir. Ngerti nggak diskusir? Debat kusir. Diskusir kau. Ngomong nggak berdata, asal ngomong pengantarnya panjang, isinya sampah. Apa kau itu? Gak perlu pengantar panjang bro, semua orang paham apa arti diskusi. Ya kita saya baru ambil satu kata, kita sepakat nggak sih? Ternyata dia membantah, tidak berdata. Itu namanya diskusir. Diskusi di atas kusir. Aduh, capek deh. Kenapa sih kau ini blow on kok dipiara, bro? Blow on itu jangan dipiara. Saya sarankan yang dipiara itu ayam.
Ayam itu kalau dipiara nelor, kalau bloon dipiara membebani, lu jadi begini malu. Silakan Pak Saiful lanjut. Suka bodoh-bodohin orang. Kita yang bodoh-bodohin dia bilang. Kawan. Bang Tama, selamat siang Bang Tama. Bang Tama. Mbak Rosi, Bang Andi, Iwan sekali izin turun dulu ya. Kang Chan belum kerja pakai turun, kerja dulu bentar. dari tadi Bang Andi, Masya Allah. Istirahat dulu sebentar ya, Insya Allah ya. Senangnya ada Ayah Saiful. Izin dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam. Bang Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dia Bang Tama ya. Waalaikumsalam. Bang, Anda kalau Muslim jangan pakai nama ini lah Bang, nggak enak. Iya. Benar Bang. Iya. Provokatif namanya Bang. Ganti aja foto yang biasa, nama yang biasa begitu, supaya kita nggak disangka provokatif gitu Bang. Emang Paulus itu agama Kristen gitu Bang? Ya kan itu mereka anggap penulis surat Bang, jadi nggak enak juga lah. Apalagi fotonya tuh. Cuman ini bukan ingatin, foto Paulus yang saya pakai terserah ini abang lah. foto. Saya cuma abang terserah. Yang penting saya ingetin. Terserah abang mau terusin silakan. Yang penting saya udah ingetin. Iya ya, oke Bang. Jadi saya jelaskan foto yang saya gunakan versinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Handi. Lu bukan saudara gue, jangan lu diam dulu. Gue nggak bersaudara sama lu. Sok-sok akrab lu. Yang tadi saudara gue. Lu diam dulu. Lu diam dulu. Yang tadi itu saudara seiman gue. Jadi wajib sebagai saya abangnya mengingatkan supaya tidak ada unsur provokatif. Berbeda dengan di sebelah. Semakin dia pakai nama menghina, semakin dijunjung tinggi. Semakin menghina Islam. Aduh, masih ngomong lagi nih orang. Diam dulu. Semakin dia menghina, semakin dikasih donasi. Semakin dia provokatif namanya, semakin dikasih koin, disupport. Kalau perlu dibeliin rumah, dikasih bini. Kalau kami Islam, kami masih seiman, seakidah, masih anggap saudara. Ya saling memberitahu, saling mengingatkan. Malah kita nggak akan memberikan ruang Muslim itu yang provokatif. Tapi kalau di sebelah itu semakin menista, semakin menghujat, donasi semakin banyak. Edis tiap hari menghujat, donasinya panjang itu. Si Udin dulu menghujat, dikasih bini, dikasih rumah. Kalau kami Islam, malah kami yang laporin si logika, yang menista kami laporin ke polisi supaya damai Republik ini. Gitu loh. Nah, mohon maaf tadi saudaraku seiman, ya saya hanya mengingatkan. Ya pakailah nama yang biasa-biasa saja. Nggak perlu nama, tapi ilmu, isi, materinya yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Kira-kira begitu, Mas. Makasih. Musiknya siapa yang pakai musik itu? Ini Bang Heru. Oh, Bang Heru. Bang Heru. Lihat aja dulu. Turunkan aja kok. Halo. Iya. Bang, musiknya Bang. Bang, ada suara musik di belakang abang Bang Heru. Soalnya ini di YouTube kan. Ama. Katanya beli soto katanya. Ama. Ama ini. Terus. Ya, ama. Selamat siang. Ini kenapa pada minta naik kok di atas pada diem? Gimana sih? Kalau belum siap nggak usah minta naik. Teman-teman ya seiman, tolonglah supaya kita
menyampaikan itu kan ada di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan. Tapi kalau nama sudah tidak hikmah kan ya menjadi menjadi langsung kesannya negatif gitu loh, kesan pertamanya itu loh. Nah jadi tanpa mereka digituin, mereka udah membenci kok, apalagi udah digituin ya bencinya tambah kuadrat kan gitu. Jadi tugas kita itu supaya kita toleran, jangan kayak di sebelah. Lu tahu sendiri, si KC dulu sebelum ditangkap polisi gitu, waduh, pas ditangkap itu isi rekeningnya berapa teman-teman? 500 juta isinya. Ini kerjaannya apa coba? Itu donasi, karena semakin menghujat Islam semakin donasi. Ada lihat si Topik, dia seorang muslim ya, api malah mau dibubarin, punya data Banjuma katanya menyuruh dia nginjak Bible, menjanjikan hal-hal yang semua dia bisa ke Jakarta menemui orang besar membubarkan api gitu di Komalia. Apa dia dapat? Donasi dari Kristen, donasi terus begitu. Jadi semakin orang menghujat Islam itu semakin donasinya banyak gitu ya. Berbeda dengan kita harus saling ingetin paman, jangan tiru mereka, nanti kau sama dengan kaum itu, nggak boleh meniru kaum itu gitu loh. Beda sama mereka, pakai foto-foto saya ya, banyak orang terkecoh dikirain aslinya. Bahkan saya lagi mencari data, ternyata sudah ada memakai nama saya, dia menyumbang atau transfer pribadi, memakai fotonya Banjuma, dipakai cari duit, transfer secara pribadi. Ini lagi nyari buktinya, kalau sudah ada ini udah penipuan. Kalau penipuan 378 masuk tuh barang kan gitu. Kalau kita nggak boleh pakai atribut mereka. Ya, ini sebentar lagi mau Natal teman-teman. Ya, menurut mereka Natal itu hari lahir. Siapa yang lahir? Tuhan mereka. Jadi umat Islam yang saya cintai, yang saya hormati begitu, nanti tanggal 25 Desember, ya kalau bisa nggak usah lah mengucapkan, Anda mengucapkan iman Anda bisa berbahaya loh. Karena kalau Anda mengucapkan selamat Natal artinya selamat hari lahir Tuhan Anda. Apakah akidah Anda percaya kalau ada Tuhan pernah lahir? Akidah Islam tentu tidak. Jadi waspada. Ornamen-ornamen, seremonial, apapun itu gitu. Ya, biarkanlah mereka saudara kita memperingati Natalnya sendiri. Mari kita toleran, hormati mereka. Menghormati itu menghormati bukan berarti wajib mengucapkan, enggak juga. Ya, menghormati itu artinya apa? Ya jangan ganggu mereka. Kalau perlu bantu keamanannya, biar mereka nyaman di dalam. Jadi ada batasan-batasan toleransi antar umat beragama, bukan toleransi bukan bertukar akidah, bukan. Saling menghormati, itulah indahnya Indonesia, itulah indahnya Islam. Harus paham itu. Ya, jadi nanti di tanggal 25 Desember, ya silakan mereka melaksanakan apa yang disebut Natal 25 Desember itu, silakan, jangan ganggu mereka. Siapa umat Islam, kami himbau jangan ganggu mereka. Mereka punya hak di republik ini. Kita sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Siapapun umat Islam mengganggu mereka, kamu berhadapan dengan apologet Islam Indonesia. Kalau tidak boleh, itu saudara kita juga dalam hal berbangsa dan bertanah air. Tapi jangan kebablasan juga. Yang kedua, hindari juga, saya akan cek. Jangan sampai terjadi seperti malam-malam Natal yang tahun-tahun lalu membaca ayat suci Al-Quran di dalam. Saya bubarin. Tim kami akan membubarkan kalau sampai ada lagi Natal nanti di malam Natal membaca ayat suci Al-Quran, pakai permik-permik Islam. Jangan. Pakailah pakaianmu gitu ya. Jangan provokatif juga, jangan mancing kami gitu. Kedua, jangan lagi paksa saudara-saudara muslimah saya yang kerja di mal-mal, Anda pakaikan ornamen-ornamen Natal. Ya, udah berhijab disuruh pakai topi
Yang kayak gitu-gitu tuh, saya nggak usah menyebut warna merah dan putih gitu dibalik. Jangan lagi. Saya akan nanti edukasi saudara saya keliling mall seperti tahun kemarin. Saya dikasih waktu untuk bertanya Nggak perlu kau bertanya, kau bukan saudara saya, lu diam. Untuk bertanya enggak? Nggak perlu, lu di sini aja, diam di situ dengerin. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita hidup beragama, bertoleransi dengan baik. Itu aja intinya. Untuk yang lain, tolong juga kalau sudah dihormati, dikasih satu jangan ambil dua. Jangan juga ada unsur-unsur tepu-tepu di dalamnya kan gitu. Selamat sore untuk kita semua. Iya ya, selamat sore, silakan. Bang Handi, toleransi yang betul, toleransi yang betul itu seperti apa? Coba dijelaskan. Toleransi yang betul dan benar itu seperti apa menurut Abang? Tadi kan sudah saya jelaskan toleransi panjang banget. Nggak ngerti itu maksudnya. Nggak Pak. Saya panjang ngomong masih nanya toleransi. Kalau yang memiliki mall itu adalah agama Islam dan menjual perabot untuk Natal, apakah itu yang menjual itu adalah berdosa atau tidak? Apa diulang pertanyaannya? Yang memiliki kios ataukah mall itu orangnya orang agama Islam, ya agama Islam, tetapi dia menjual perabot-perabot atau perlengkapan untuk orang Natalan. Apakah yang menjual itu dia berdosa atau tidak? Memang ada Bang, ada. Di mana itu? Di mana ada penjualan begitu? Muslim menjual kayak gitu di mana? Di NTT. Hah? Di NTT. Di NTT? Ya. Ada datanya gitu Bang? Ada banyak. Supaya sebentar saya foto, supaya saya kirimkan ke Bang Sandi. Oke. Jadi Anda memaksa saya untuk menjawab kalau ada saudara Muslim menjual. Saya tidak memaksakan, tetapi kan kalau seandainya seperti itu, apakah mereka berdosa atau tidak? Oke. Di dalam Islam itu jelas hitam putih. Kalau mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan, ya mereka tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi setelah dengarkan dulu, setelah mendengarkan ini, ya lebih baik nyari kerjaan lain, kan masih bisa jual cabai tuh, kan begitu Bang. Dengerin dulu, saya belum selesai kan, karena kalau bertanya itu kan diam dulu mendengarkan Bang. Baik kan gitu. Ya sekali lagi saya ulang, kemungkinan nih ada dua kemungkinan. Kalau dia tahu dia lakukan, berarti sudah keliru, masih dia lakukan, ya pertanggungjawabannya masing-masing. Tapi kalau dia belum tahu dia lakukan, ya Allah Maha tahu, Allah Maha Pengampun kan gitu. Tapi saya himbau ya mending kasih maju aktivitas lain, bisa dagang cabai, bisa dagang beras dan seterusnya begitu. Itu sih jawaban saya Bang yang bijak dari saya gitu. Oh begitu, berarti karena kami di sini kebanyakan yang menjual atribut untuk Natal, Paskah, perlengkapan semua itu adalah. Kan saya udah jawab tadi Bang. Abang saya udah jawab, Abang kok masih menyanggahnya? Saya udah jawab kan hukumnya. Justru yang jualin mereka adalah ustadz. Ustadz siapa? Iya, yang di sini banyak. Bagaimana? Apakah mereka berdosa atau tidak? Ya kan saya udah jawab. Dosa Pak, berdosa. Oh, berdosa. Ya, udah saya jawab tadi. Abang kok nggak ngerti gitu loh. Karena Al-Quran telah menegaskan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tuh tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan melanggar batasan Allah. Itu dia. Apapun orangnya, Pak. Tapi hukum jelas tentang haram ta'awun dalam ismi wal 'udwan. Karena kita paham ritual berarti Bang ini mensekutukan Allah adalah haram. Kan tadi udah dijelaskan. Pak Ropi gimana sih? Saya jawab itu Bang. Oke, sudah dijelaskan haram Roki. Baik. FDS.
Iya, Bang. Sesuatu yang berhubungan dengan Kristen atau dengan bukan berhubungan dengan agama Islam yang berbaur Kristen begitu. Bang, kan tadi sudah Pak Ropi dengerin ya. Saya mau tanya. Abang ini udah dijelaskan. Rofi, kita artinya sesuatu yang begini Pak berhubungan Rofi, dengan batasannya begini Pak Rofi. Umpamanya seperti kita, misalnya Pak Rofi tetanggaku, yaitu Pak Rofi sakit ini, aku mempunyai peran aku di situ untuk membantu Pak Rofi, mengajarkan Pak Rofi ini obatnya, atau ke rumah sakit, ayo kita ke rumah sakit, atau Pak Rofi butuh bantuan, umpamanya periuk Pak Rofi itu tidak ada makanan, oh Pak Rofi tafadhol, ini ada makanan dari kita. Itu bentuk toleransi kita Pak Rofi, itu diajarkan Rasul ya. Bahkan kita di dalam kurban saja, itu kita bagi-bagikan daging kurban itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi kepada orang-orang di luar Islam juga. Itu bentuk toleransi. Tapi dalam bab mensekutukan Allah dan ornamen-ornamennya itu terlarang kita Pak Rofi. Faham maksudnya? Jangankan masalah tentang mensekutukan Allah, umpama kita faham ini sesuatu tuh yang dia lakukan untuk memaksiati atau merusak atau mengganggu saudaranya dan kita bantu, itu dilarang, apalagi dalam bab mensekutukannya. Itu dalam ajaran Islam. Tapi sekedar mencari nafkah sebenarnya itu. Pak Ropi jangan dipaksa dong kalau udah dijawab. Nafkah itu luas Pak Rofi. Pak Ropi kok. Nafkah itu kan luas. Luas sekali nafkah itu Pak Rofi. Pak Ropi diam dulu Pak Ropi. Pak Ropi, kamu ini Pak Ropi udah dijelasin masih ngeyel lo ya. Udah, Islam itu hukumnya tidak abu-abu Pak. Kamu udah dijelasin. Apa itu Natal? Natal itu hari lahir Tuhan Anda. Hari lahir Tuhan Anda itu ada seremonialnya, ada pernak-perniknya. Apapun yang berhubungan dengan hari lahir Tuhan Anda, itu tidak boleh, sebagaimana yang disebutkan tadi, tidak boleh umat Islam turut serta di sana, begitu. Udah dijelasin Pak, artinya apa ya, dosa. Begini, Bang Fandi, kalau seandainya kami Natalan dan ada orang Islam yang datang untuk menjaga di depan, itu mereka dosa kah? Kan tadi dosa, saya udah Pak. bilang. Dosa. Tapi mereka datang untuk membantu melancarkan. Dosa. Tapi kita pun mendapat dosa ketika kami pun mengganggu peribadatan Bapak. Karena jelas Islam tuh lakum dinukum waliyadin. Berarti kami punya di sini toleransinya lebih tinggi daripada di situ. Karena kami di sini itu toleransi kebablasan kalau begitu Pak Rofi. Orang Kristen yang Susah juga beribadah. dijelasin orang. Teman-teman kami dari Islam itu mereka datang dijaga-jaga kayak gitu ibadahnya Pak Rofi. Pak Rofi kayak gini. Kalau di dalam peribadatan Pak Rofi, seorang Muslim yaitu menjaga, membaca Quran di situ, yaitu bersalawat, apa fadilahnya? Yang kalian sendiri pun tidak mengimaninya, untuk apa itu coba? Itu dari sisi sudut pandang dari kalian saja itu. Karena kami di sini setiap ada hajatan. Kamu aja Pak Ropi. Ini secara makro ini Pak Ropi ini orang berbicara hukum. Kebablasan kalau kita bukan dari kekristenannya yang kita kritik, justru dari saudara-saudara kita. Kalau aku pribadi itu hal yang betul-betul tidak pantas sekali. Itu toleransi yang kebablasan. Pak Ropi, izin dulu Pak. Pak Ropi, kalau udah dijawab hukumnya, ya sudah, Anda yang terjemahin sendiri, kan dosa ditanggung masing-masing. Oh begitu, tanggung masing-masing. Silahkan. Iya. Pak Ropi kok ini kok nanya terus kayak gitu kan? Pak Ropi ngerti gak sih? Izin dulu Pak Ropi, diam dulu. Ngerti gak sih arti Natal? Apa itu arti Natal? Nggak ngerti juga kan lu? Apa arti Natal Bang? Bahasa apa itu Natal? Nggak ngerti kan? Lu jadi Kristen seumur hidup, Natal aja bahasa apa artinya nggak tahu kan? Apalagi saudara Muslim saya, banyak yang nggak tahu. Anda sendiri Kristen nggak ngerti kok. Nah, Natal itu artinya lahir. Siapa yang lahir? Tuhan Anda. Jadi Natal itu memperingati hari lahir Tuhan Anda, yaitu Yesus Kristus. Kan begitu? Terima kasih atas penjelasannya. Nah, apapun yang ornamen-ornamen itu artinya yang mengganggu iman saudara Muslim. Masa hanya menjual barang atribut saja mengganggu iman bagaimana? Iya, atribut memperingati hari ulang tahun Tuhan kok.
imanmu itu terlalu Udah dikasih tahu ngeyel pula, susah juga kalau ngeyel ya. Ya, Bisa nggak sih nggak ngeyel gitu Pak Robi? Sehingga baru lihat itu atribut saja kau sudah tergoyak. Kenapa sih Pak Robi ini senang banget kalau orang tergelincir dalam dosa? Kamu ini kenapa? Mereka Gitu loh. tidak berdosa. Yang berdosa itu mereka-mereka yang melihat dan orang mencari uang dikatakan haram itu yang berkata haram itu ada yang Dia kan dosa. mencari uang, kan itu dagang Pak. Iya, mereka mendagang. Susah untuk juga mencari nih, uang. Pak. Itu kan tidak mencari persoalan. Tetapi kamu katakan bahwa itu haram. Assalamualaikum. Itu tidak benar. Waalaikumsalam. Boleh saya menjelaskan Bang Andi? Iya boleh Bunda silakan. Pak Robi diam dulu. Begini Bang Rofi, kalau ditanyakan dosa atau tidak dosa, secara akidah Islam itu dosa. Kenapa dikatakan berdosa? Mengikuti bahkan memakai atribut-atribut daripada ajaran Anda itu sama saja dengan kami umat Muslim mengiyakan atau kami pun mengikuti atau kami pun meyakini bahwa ada Tuhan yang lahir. Itu dalam akidah Islam tidak boleh. Itulah makanya kenapa tidak diperbolehkan memakai atributnya, mengucapkannya. Gitu. Sebentar. Tunggu, Saya jelaskan. Kemudian Anda bertanya, bagaimana kalau ada yang menjual atribut-atribut keagamaan Anda, semisalkan salib, semisalkan patung-patung. Saya rasa yang beragama Muslim itu tidak akan mungkin menjual atribut-atribut yang Anda sebutkan tadi. Apalagi Anda mengatakan seorang ustadz, sangat-sangat tidak mungkin. Untuk itu saya mohon kepada Anda jangan berbohong di sini. Dia seorang ustadz loh. Dia memahami akidah dalam Islam, memahami toleransi akidah, gitu loh. Jadi tidak akan mungkin. Kalaupun ada yang menjual, semisalkan dia adalah orang yang berdagang atau memang dia mencari rizki, mencari uang, mencari nafkah, itu kalau arjen itu adalah darurat hukumnya. Dia tidak punya pekerjaan sama sekali. Dia berjualan ini tidak bisa, dia bekerja ini tidak bisa. Jadi dia hanya bisa mencari uang dari situ, boleh, tidak apa-apa karena memang hanya itu cara dia untuk mencari uang gitu loh. Jadi Itu boleh. Daripada diperbolehkan. Sebentar. Haram tidak haramnya itu kembali lagi gitu loh. Kalau ini saya katakan jika tidak ada lagi penghasilan. Sebentar apa? Robi kalau masih ngomong saya turunkan ya. Orang masih ngomong lu ngomong juga. Lu gak ada adab ya. Begini dulu. Begini Pak Rofi, supaya Anda mengerti, dengarkan dulu. Sebentar, supaya Anda mengerti, dengarkan. Sudah steril sekali kan? Sebentar, dengar ya Bang, saya ini seorang mualaf. Keluarga saya semua Kristen, mereka Katolik, orang tua saya, adik-adik saya Katolik. Lantas, apakah yang dikatakan toleransi saya harus mengucapkan Natal kepada mereka? Tidak. Itulah toleransi. Kenapa saya tidak mengucapkan? Saya membiarkan mereka dengan ajaran mereka. Dan mereka membiarkan saya dengan ajaran saya. Itu baru toleransi. Silahkan kamu dengan ajaran kamu. Kamu mau merayakan Natal kek, kamu mau merayakan Paskah kek, silahkan. Tapi tidak lantas saya harus mengatakan selamat gini ya, selamat ini ya. Itu tidak. Bagaimana cara saya sebagai seorang anak kepada orang tua untuk silaturahmi? Saya bisa datang setelah Natal sudah selesai. Itu cara saya bersilaturahmi. Semisalkan tanggal 25 nanti mereka merayakan, ya saya datang ke rumah mama sebelum tanggal 25 atau sesudah tanggal 25. Saya silaturahmi ke mereka gitu loh. Bukan lantas saya harus mengucapkan. Tidak, itulah toleransi gitu loh. Jika Bang Rofi masih di bawah ya, itulah toleransi yang sesungguhnya dalam Islam. Membiarkan kamu dengan ajaranmu, membiarkan saya dengan ajaran saya. Lalu bagaimana? Kami sebagai umat Kristen boleh kok mengucapkan ini, kata siapa? Dalam ajaran Anda sendiri pun sebetulnya tidak boleh. Gitu loh. Karena toleransi itu membiarkan kita dengan ajaran masing-masing. Gitu loh, jangan Anda katakan ketika kami umat Muslim tidak mengucapkan kepada Anda selamat, lalu Anda mengatakan, lu nggak toleransi, salah. Justru kita toleransi, gitu loh.
Bagaimana dengan ada orang yang mengatakan Islam yang membantu pengamanan atau bagaimana? Itu jika tidak ada sama sekali yang membantu dalam pengamanan, atau semisalkan dalam pengamanan di gereja Anda itu kurang, semisalkan ini ya, tidak ada sama sekali yang bisa mengamankan atau darurat untuk adanya terjadi sesuatu, tidak apa-apa, kami sebagai umat muslim membantu. Itu pun tidak boleh masuk ke dalam gereja. Kenapa kami hukumnya haram masuk ke dalam gereja? Itu tadi yang tadi saya katakan, jika hukumnya tidak darurat, kami tidak diperbolehkan. Tapi jika darurat, semisalkan di gereja Anda ada yang mau meninggoy, ada yang harus memang sangat-sangat butuh bantuan gitu loh, nggak ada sama sekali yang membantu, kami boleh masuk ke dalamnya untuk membantu situasi yang memang darurat di dalamnya. Itulah kami umat muslim. Jadi jangan paksakan kami mengucapkan kepada Anda, atau jangan kalian katakan kami tidak toleransi. Justru kami ini sangat toleransi. Itu loh. Kami tidak boleh mengganggu ketika Anda merayakannya. Kami tidak boleh mengganggu seperti tadi Bang Handi sudah jelaskan. Itu sangat-sangat betul. Kami tidak boleh mengganggu. Itu silahkan Anda merayakannya gitu loh. Karena itu ajaran Anda, bukan ajaran kami sebagai umat muslim. Gitu, jadi harus dipahami toleransi gitu loh. Saya tambahkan sedikit. Masya Allah. Seorang mualaf, benar-benar ini mualaf loh yang bicara teman-teman. Masya Allah. Saya kalah ilmu sama bunda ini, Masya Allah. Luar biasa. Jadi yang dikatakan iman kami adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, dan kami lakukan dengan perbuatan. Ketika tiga-tiganya tidak sesuai, maka keimanan kami rusak. Itu aja intinya. Jadi toleransi itu adalah saling menghormati satu sama lain. Tapi toleransi nggak boleh kebablasan. Betul. Contoh misalnya nih ya, ada Muslim, ada Kristen, contoh ya, dia lagi kesulitan mengeksekusi babi yang ingin dia potong lah, kalau kita kan sembeli untuk dimakan. Nah, itu kalau Anda membantu itu toleransi kebablasan. Kan itu kan masalah prinsip begitu. Tapi kalau ada seorang di luar Islam, dia membutuhkan pertolongan medis, dia sakit, dia tidak makan, dan ada yang berisik, tolong di-mute dulu. Aduh, saya mute sendiri deh. Itu boleh, karena umat Islam itu 40 rumah dari tetangga kita. Siapapun yang mati kelaparan dimintai pertanggungjawaban. Itu namanya toleransi, kemaslahatan umat. Tapi kalau sudah menyangkut masalah akidah, tidak boleh tawar-menawar di situ. Ya. Inilah tadi yang dijelaskan oleh Mbak Dina sebagai seorang mualaf Tomar Kotobini gitu loh. Jadi bedakan antara kemaslahatan umat dengan toleransi yang kebablasan. Nah, kalau begini dijelasin, mereka nganga aja. Kenapa? Tujuan mereka itu udahlah, kita ini Natal ya, bantulah kami rame-ramein saja, supaya saat dunia ini melihat bahwa umat Islam berhasil kita provokasi. Kan itu yang ini Anda capai. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Kami ada di sini. Kami ada di sini menghimbau, tapi persoalannya kalau ada saudara saya yang melakukan karena tidak ketahuannya, ya itu kami edukasi terus tiap hari, tiap tahun seperti ini. Oke? Jadi umat Islam itu diajarkan membantu siapapun yang mati kelaparan, masalah medis, masalah apapun itu, sepanjang tidak bersenggolan dengan akidah Islam. Itu kesimpulannya. Makasih. Oke, sedikit Bang Andi, izin Bang Andi, boleh sedikit saya bernarasi ya? Oke, izin ya. Ini sedikit menjelaskan mengenai menjaga perayaan hari besar orang Kristen. Ya, sudah jelas dalilnya lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ini di dalam perayaan umat Kristen ini sudah dimunculkan stigma bahwa ada yang mengganggu, yang menteror ketika umat Kristen lagi beribadah. Ini suatu politisasi untuk mendiskreditkan Islam. Dibikin dulu peristiwa-peristiwa peledakan sana, peledakan sini yang seolah-olah itu dari umat Islam. Ya, seperti juga kumpulan ISIS, ya kan? Padahal bukan Islam sebenarnya begitu. Yang sebutin itu Bang, lagi di YouTube ini. Jangan terlalu dalam Bang. Oke, maksudnya begini Bang. Kalau kita menjaga
perayaan itu, kita menjaga dari siapa? Siapa yang mau merusuh? Apakah sedikit banyak yang mau merusuh umat Islam? Berarti kita memfitnah saudara kita Islam akan merusuh, sehingga kita pasang badan di situ. Assalamualaikum. Nggak ada umat Islam mengganggu agama orang yang asli, akidah Islam asli tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau umat Islam ikut-ikut pasang badan di dalam perayaan umat Kristen, berarti dia membenarkan umat Islam itu adalah perusuh. Nah, itu intinya. Itu salah satu yang kita pahami. Kita memasang badan ketika perayaan itu dari siapa yang mau merusuh? Apa asumsinya dari umat Islam juga yang mau merusuh? Kan berarti kita membenarkan adalah ajaran Islam itu merusuh orang beribadah. Enggak. Itu dari saya. Ya, yang kedua, ya itu sedikit saja, tapi perlu dipahami secara mendalam. Nggak boleh kita memasang badan ketika ada perayaan agama lain, karena kita nggak merusuh di situ. Nggak ada yang merusuh di situ. Satu. Yang kedua, masalah haramnya atau menjual-jual barang-barang keagamaan ya, yang dibilang si Rofi tadi, siapa sih? Rofi apa namanya? Itu ibarat begini, ada juga ya orang-orang Islam ketika di dalam Al-Quran dikatakan la taqrabuz zina, sudah jelas jangan dekati zina. Tapi ada juga umat Islam yang berzina, maka dosanya dia yang tanggung. Tadi sudah dibilang jangan bertolong-tolongan kamu dalam kebaikan, tapi jangan bertolong-tolongan dalam keburukan. Ya, dibilang Bang apa tadi itu ayatnya. Nah, makanya ketika orang Islam juga menjual barang-barang seperti itu, dia menanggung dosanya. Bukan berarti dia membawa ajaran agamanya, boleh enggak? Tidak boleh. Dalam Islam jelas lakum dinukum waliyadin, jelas garisnya. Bang udah 3 kali diulang Bang waktu. Iya. Nah, itu ya. Jadi itu kalaupun dilaksanakan itu tergantung orangnya yang berdosa sendiri. Makanya Bang Handi bilang tadi, pas itu ketika ada ya perusahaan yang memakaikan atribut-atribut perayaan itu boleh diseser itu diperingatkan gitu perusahaan itu gitu. Karena itu pemaksaan. Nah, yang ketiga, ketika toleransi, Rasulullah sudah mengajarkannya dalam hadis. Rasulullah berkata dalam suatu hadis, khairun nas anfa'un linnas. Kenapa Rasulullah memakai kata-kata nas di situ? Kenapa enggak Rasulullah pakai khairul mu'minin atau khairul muslimin, anfa'ul muslimin? Oh, besarin saya, Mas. Ya. Karena nas itu untuk seluruh manusia, biar Hindu, biar Buddha, biar Kristen. Cukup dulu Bang, waktu Bang terlalu ini, maaf ya Bang ya. Oke, siap. Ini salah satu bukti di malam Natal beberapa tahun yang lalu. Ini dia buktinya ya. Dengerin. Nah, ingat ya. Ngapain coba membaca ayat suci Al-Qur'an di malam Natal di dalam gereja pula lagi? Pendapat teman-teman di sini apa gitu? Justru itu nggak toleran Bang. Itu yang intoleran berarti. Justru itu yang. Dari gimana Mbak Dina ini Mbak Dina kalau ada begini? Wah, itu mah Bang udah sangat-sangat jelas melanggar dalam akidah. Gitu loh. Sebagai seorang muslim yang memang dia awam atau mungkin dia belum tahu ya, dia belum tahu hukumnya, itu tidak masalah. Mungkin dia nggak tahu gitu loh, masih ada toleransinya lah. Tapi kalau dia udah tahu gitu loh, udah tahu itu tidak boleh, udah tahu itu secara akidah. Yang membaca ini bukan muslim, yang membaca murtadin, yang membaca hoten. Ya, lanjut. Berarti dia kalau menurut saya itu kesengajaan itu Bang Handi. Sengaja dia membuat seperti itu supaya dia memperlihatkan kepada kita yang ada di Indonesia ini, nggak apa-apa kok, Islam toleransi. Nah, dia mengartikan toleransinya kita umat Islam itu dengan cara seperti itu gitu loh. Nggak apa-apa kok, boleh kok. Padahal itu adalah yang sangat-sangat salah. Itu bukanlah toleransi gitu loh, melainkan itu adalah intoleran. Itulah yang dikatakan tidak toleransi. Pelecehan itu.
Kalau menurut pribadiku sih Bang, kayaknya itu kesengajaan Bang. Sengaja dibuat seperti itu supaya memperlihatkan, umat muslim ini ada kok yang mengucapkan gitu loh. Bahkan ada kok, boleh kok ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Atau mungkin mereka memperlihatkan bahwa di ajaran mereka itu sangat toleransi. Apa sangat toleransinya dalam ajaran mereka? Kami boleh membaca ayat kalian di dalam perayaan kami. Kami boleh membaca ayat-ayat suci kalian di dalam gereja kami. Kalian juga berarti harus seperti kami. Nah, begitu Bang Handi. Iya, kalian ini- juga harusnya seperti kami gitu. Jadi yang tampil di layar ini Mbak, ini murtadin menurut dia. Yang membacanya, terus ini yang perempuan terjemahin. Di sebelahnya ada pohon Natal 3 tahun yang lalu. Nih, ini masih merajalela nih orang ini kemana-mana nih pakai busana-busana kayak begini gitu. Di malam Natal loh ini. Kenapa dia tidak membaca Amsal 7, 18, 19? Kenapa dia nggak membaca Yehezkiel? Kenapa nggak membaca Amsal? Kenapa membaca Al-Quran di dalam perayaan Natal mereka? Apa maksudnya coba? Nah ini siapa yang tidak toleran kalau begini? Siapa yang ingin membuat gara-gara? Mereka kan? Nah ini dia nih. Nih coba. Apa kira-kira yang ingin dicapai orang yang kayak beginian? Coba kalau dia baca Amsal. Marilah kita menikmati asmara. Birahi sampai pagi. Karena suami tidak ada di rumah. Ia sedang perjalanan jauh. Kenapa bukan itu yang dipakai? Kenapa bukan itu yang dibaca coba? Kenapa Hidung bukan Agung ya Bang? Hidung Agung. Kidung Agung? Kenapa Ohola dan Oholiba? Mereka bersendal di Mesir. Mereka bersendal pada masa mudanya. Susunya di jama-jama. Kenapa bukan itu yang dipakai gitu loh? Kenapa mesti harus baca Al-Quran di dalam Natal? Kan ini yang nggak. Misalnya ada petugas yang menjaga, ya wajar ya namanya pihak keamanan itu. Mau dia Islam, mau dia Muslim, ya dia harus melaksanakan tugas pengamanan. Baik dari pihak TNI Polri nggak ada masalah, itu tugas negara. Kalau ada banser misalnya, ya kita hormatilah. Artinya apa? Yang penting tidak bertukar akidah. Ya, beliau silakan menunjukkan itu namanya toleran yang sangat tinggi di Republik ini. Silakan saja. Yang penting kami di luar supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu namanya pengamanan swamandiri gitu loh. Kalau menurut saya pribadi ya is oke-oke aja sih. Saya rasa saudara-saudara saya dari banser-banser itu paham lah maksud apa yang akan dilakukan. Mereka udah anak santri semua kok. Nggak mungkin dia mau toleransi kebablasan kan gitu. Nggak ada masalah. Menunjukkan bahwa kami Muslim mencintai kedamaian di Republik ini. Itu sih kalau menurut saya. Lanjut lagi teman-teman. Jadi Bang Andi, menurut saya Bang Andi, pembacaan ayat suci Al-Quran di perayaan Natal itu adalah pelecehan berbungkus toleransi Bang. Pelecehan berbungkus toleransi itu dia Bang. Itu menurut saya gitu Bang. Bukan lagi pelecehan Bang, provokatif. Nanti kalau kita ribut dia bilang tidak toleran. Padahal apa? Tidak ada asap kalau tidak ada api kan gitu. Iya. Padahal dia sendiri yang memulai. Ini kan diskusi selama ini. Bagaimana? Kenapa kita selalu ada? Ya terjemahan Bible-nya itu loh. Banyak mempergunakan istilah Al-Quran tapi disalahgunakan. Kami harus diam gitu. Kami harus diam. Kalau ada yang beginian, enggak, harus kita luruskan. Supaya saudara-saudara Muslim yang awam mendengarkan dakwah secara menyeluruh begitu paham. Oh iya ya. Banyak kok masuk. Alhamdulillah adanya dengan apologet Islam Indonesia kami udah ngerti. Kami punya iman yang kuat. Mereka datang kita libas pakai data kan gitu. Kalau ada lagi misionaris datang ke rumah kami tadinya nggak tahu kirain apa. Ternyata yang dia jual ada agamanya kita lawan. Kita pakai Bible-nya sendiri. Kita tanya siapa Tuhanmu, apa yang kau jual. Kan mereka saudara kita hampir semuanya pintar dengan adanya kami di media sosial. Ya makanya teman-teman kalau ada datang lagi lawan dia dengan diskusi. Apa yang dia jual? Agama kok dijual murah. Belum lagi ada Bible
hampir sama dengan Al-Quran. Judulnya itu Al-Injil. Di dalamnya bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apalagi ini gitu. Dari bahasa Arab ke Indonesia dimirip-miripkan Al-Quran supaya apa? Supaya orang terpeleset murtad. Ini kok dijual murah banget sini agama gitu. Dari home to home, door to door gitu. Selamat siang. Malah mengucapkan Assalamualaikum. Kami dari ini ingin memperkenalkan, bacalah ini hikmah Tuhan. Gitu loh. Ini hikmah Tuhan dari Al-Sukruk 61. Nabi Isa itu tahu hari kiamat, yang tahu hari kiamat hanya Tuhan, artinya Isa itu Tuhan. Itu kan dia jual. Itu dia jual tuh teman-teman. Dia salah gunakan Al-Quran, kemudian dia jual. Nah, makanya saudara-saudara juga sering-seringlah dengar dakwah, ada majelis ilmu, majelis taklim, apapun itu ya datanglah mendengarkan ceramah Ustadz. Jangan kebanyakan pegang HP main slot. Itu juga saya koreksi. Udah ajan maghrib masih di pos ronda main catur. Kan gitu. Itu kira-kira betul, dari Bang saya. Andi. Makasih. Ya, menurutku juga yang punya media sosial, yang punya handphone, nonton diskusi lintas agama seperti ini juga penting menurut saya. Kenapa? Karena dengan begitu iman atau akidah kita itu semakin kuat. Jadi kita tuh tahu, oh ternyata Islam itu begini ya. Dia itu nggak abu-abu, dia itu tegas. Bagaimana dia menguatkan akidahnya, bagaimana dia memperkokoh, menguatkan imannya, gitu loh. Bagaimana dia menerangkan dan menjelaskan Islam itu adalah agama yang benar, gitu loh. Bagaimana dia mengambil datanya dari Al-Quran, dari hadis. Itu penting kalau menurut saya, gitu loh. Menonton di media sosial, di TikTok, diskusi lintas agama itu penting, gitu loh. Apalagi mereka yang awam-awam, gitu loh. Jadi kan mereka setidaknya tahu, oh ternyata Islam itu begini ya, gitu loh. Ajaran teman kita yang sebelah itu ternyata begini ya, gitu loh. Itu juga bagus kalau menurut saya gitu. Gitu Bang Handi. Jadi iman kita ini memang harus sangat dikuatkan saudara-saudaraku, apalagi dengan maraknya sekarang ya misionaris-misionaris ya dari saudara-saudara kita yang tidak bertanggung jawab, yang ingin sekali di ajaran mereka itu banyak jamaatnya gitu loh. Mereka ingin memperbanyak atau menambah jamaatnya dengan cara-cara yang sangat licik. Naudzubillahi min dzalik ya. Semoga kita iman Islamnya diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Kita amin. tuh penting Amin, sekali loh amin. teman-teman. Kita tuh belajar agama Islam itu sangat penting. Dan kita tambahkan lagi dengan mempelajari agama-agama yang sebelah. Maksudnya mempelajari agama sebelah itu supaya kita tahu agama Islam itu adalah agama yang benar, gitu loh. Supaya iman Islam kita itu semakin kuat, gitu loh. Nanti kita sampaikan kepada anak keturunan kita, kepada saudara-saudara kita, gitu loh. Betapa sangat beruntungnya kita ini menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Bagaimana tidak beruntung? Kita itu dijamin masuk surga kok. Pasti. Gitu loh. Dalilnya di mana? Ada dalam surat Al-Quran. Ada di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran. Itu semua gitu loh. Jelas, sangat jelas gitu loh. Jadi jangan sampai anak keturunan kita nanti kepo-kepo agama lain, taunya iman Islamnya nggak kuat. Jadi penting sekali memperkuat iman Islam itu. Semoga iman Islam kita selalu dijaga. Jelas benda itu. Semua kata Nabi Muhammad, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Jadi semua manusia ini umatnya Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Tapi ada yang tidak mau, ya silakan. Siapa itu kafir? Kan jelas itu hadisnya ya. Sekali lagi saya ulang, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Umat Nabi Muhammad SAW itu adalah ya ayyuhan nas. Semua umat manusia umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang tidak mau, ya silakan, gak dipaksa kok. Kan ada neraka disiapin. Nah gitu ya. Ya siapa yang enggan masuk surga? Ya itulah yang di luar Islam. Hanya agama Islam kan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas clear di sana gitu. Tidak dipaksa kok Anda mau ke neraka ya monggo. Anda mau manjat pohon silakan monggo. Itu Anda punya hak free will gitu. Betul Bang Handi, ya rugilah kalau menurutku. Apalagi aku yang masuk Islam ini mengatakan, wah Masya Allah sangat beruntung sekali ya gitu memasuki agama Islam. Bagaimana sangat beruntung ku katakan, Islam ini sangat mengajarkan begitu banyak kebaikan.
begitu banyak kasih sayang, begitu banyak cinta kasih, lebih-lebih dari ajaran yang sebelumnya. Jelas itu aku katakan. Itu loh, bagaimana Islam itu mengejarkan kita bertutur kata, beradab yang baik sesama gitu loh. Bagaimana kita beradab kepada orang yang lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, menghormati, itu sangat diajarkan dalam Islam. Bahkan hal-hal yang kecil sekalipun itu diajarkan. Bagaimana tidak beruntung kita ini umat baginda Nabi Muhammad gitu loh. Jadi kalau ada yang mengatakan dia murtad gitu loh gara-gara mau nikah, gara-gara dia diuji karena materi, ekonomi, astagfirullahalazim, istighfar gitu loh. Istighfar gitu loh. Kalau diuji dalam ekonomi itu belum seberapa saudaraku. Bagaimana kita diuji dalam keimanan saat nikmat iman Islam kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian yang sangat terbesar bagi seorang muslim. Dicabut iman Islam itu ujian yang sesungguhnya. Kalau ujian ekonomi, sakit, itu mah belum seberapa dibanding nikmat sebelah mata kita yang bisa melihat ini, yang masih bisa berkedip, itu belum seberapa saudara-saudaraku. Gitu loh. Jadi kalau masih diuji materi, ekonomi, sakit, bersabar. Allah hanya mengatakan sabar. Sabar. Gitu loh. Ini apa ini double suara nih? Waduh. Wah, berisik ini ibu, siapa ini? Allah hanya memerintahkan kita bersabar dan Allah hanya memerintahkan kita sholat, sujud, datang kepadaku, meminta kepadaku. Allah itu apa sih yang gak akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya? Diberikan di saat dan waktu yang sangat tepat. Allah akan berikan. Di mana Allah tidak menjawab doa-doa kita? Dijawab. Semua doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kenapa saya katakan kita ini sangat beruntung sebagai hamba yang beragama Islam atau sebagai seorang muslim, sangat beruntung. Jadi kuatkan iman Islam kita, begitu juga dengan anak keturunan kita sampaikan bagaimana agama Islam itu, bagaimana ilmu-ilmu dalam agama Islam. Alangkah baiknya anak kita masukkan ke dalam pondok pesantren. Kita cari pondok pesantren yang baik gitu loh. Apalagi seorang ibu ya, buat saudara-saudaraku, saudara-saudara muslim aku, kita ini sebagai perempuan, sebagai seorang ibu adalah madrasah utama bagi anak kita, madrasah pertama. Kita itu yang mengajarkan bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi. Bagaimana anak kita ajarkan mana yang suci, mana yang tidak suci. Bagaimana tidak? Kita ini sebagai umat baginda Nabi Muhammad adalah orang yang selalu menjaga kesucian diri. Betul tidak? Kita berwudu, kita bersih dari hadas besar. Saat kita buang air, kita harus bersuci. Islam, hanya di Islam yang diajarkan seperti itu. Bayangkan itu hal kecil loh. Setelah kita buang air kecil, kita harus diajarkan untuk bersuci. Makanya umat baginda Nabi Muhammad itu harum-harum, wangi, mereka bersih, mereka suci. Apa balasan dari semua itu? Ya surga lah. Sudah saya katakan surga balasannya gitu. Ya saudara-saudaraku, semangat, kita harus terus belajar buat saudara-saudaraku. Masya Allah. Bunda, kalau boleh tahu, Bunda, saya mau nanya, Bunda Dina gitu loh. Anda kan udah dicabut kekafiran Anda, terus diberi nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebabnya sebentar dulu, Pak. Penyebabnya hijrah itu apa, Bunda Dina? Penyebab utama. Awalnya aku punya pacar, Bang. Dia agamanya Islam. Ceritanya kan mau nikah sama dia, tapi nggak bisa karena beda agama nih ceritanya awalnya. Gimana nih caranya nih? Ternyata sambil belajar, aku jadi belajar juga. Sambil mengenal Islam kan, belajar Islam gitu loh. Ternyata Islam ini lebih masuk akal gitu loh. Lebih masuk akal, lebih logika gitu loh. Aku bandingkan dengan agama yang sebelumnya. Oh, ini nih yang benar gitu loh. Inilah Tuhan yang benar. Jadi aku itu pernah ngobrol sama bosku bilang, Din, kamu itu gimana kamu mau mendapatkan ciptaannya, sedangkan kamu aja nggak mengenal yang menciptakan, sang pencipta. Nah, aku di situ mikir, bener juga ya gitu loh. Emang aku udah kenal sang penciptanya gitu loh, yang menciptakan seorang hamba ini. Emang aku udah mengenalnya dengan benar, dengan baik gitu loh. Disitulah aku belajar, Bang. Jadi aku belajar Islam itu seperti apa. Dan ternyata, Bang, tahu nggak, Bang? Ya salam. Ternyata si laki-laki ini, Bang, dia menikah dengan perempuan lain.
Mengerikan kan Bang? Dia menikah dengan perempuan lain Bang, dia meninggalkan aku. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan bahwa ternyata hidayah ini pure, murni karena memang aku belajar agama Islam. Dan aku tidak mempermasalahkan itu, ya nggak apa-apa. Berarti aku bukan berjodoh dengan dia. Dan akhirnya Allah mempertemukan aku dengan jodoh yang Masya Allah. Ini yang di foto ini, dia yang mengajarkan aku Islam, dia yang mengajarkan aku ilmu-ilmu Islam. Masya Allah sekali Bang. Gitu Bang intinya ya. Jadi mau meluk Islam itu bukan karena mimpi, bukan karena mau nikah, tapi murni belajar dan berakal gitu ya. Itu intinya, harus berakal ya. Betul ya Bunda ya? Iya, Bang, betul Bang. Harus berakal dulu Bang. Bersih juga hatinya Bang, ikhlas. Perjalanan mualaf memang kisahnya merinding nih. Mendengarkan kisah mualaf, ya tidak semudah itu loh teman-teman membalikan. Tapi kalau Allah udah berkehendak lain ya, Allah Subhanahu Wa Taala mudah membolak-balikan hati hambanya kan gitu. Yang penting akal dulu. Itu. Makasih Bunda ya. Terus istiqomah, salam sama Mas di rumah, sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Jadi gini Bang Handi, itulah membuktikan, salah satu membuktikan bahwa orang-orang yang mualaf ini itu bukan karena perempuan, bukan karena laki-laki, bukan karena keuangan. Karena apa? Karena yang mualaf ini diuji bagaimana dia ditinggalkan saat dia sudah masuk Islam. Jangan bocah lagi rewel. Ya silakan yang baru naik, apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya Bang Bidadari. Ya, kasihan amat itu si cewek ditinggalkan suaminya, udah masuk Islam ditinggal. Nggak usahlah sedih, orang boleh kok poligami 4 kali pun boleh. Kok kamu orang yang merasakan bahagia, kok kamu yang bilang kasihan? Gimana sih ini orang ini? Mute dulu dia biar saya tanggapi. Udah korban-korban. Bentar, begini Bang Bidadari. Jadi saya itu masuk Islam awalnya karena mau nikah. Dia Islam, saya Katolik, gak bisa gitu loh. Nah gimana nih? Oh kayaknya saya harus masuk Islam. Nah saya pelajari Islam. Oh Islam itu ternyata agama yang benar. Betul gitu loh, Islam itu agama yang benar. Saya bandingkan dengan agama yang sebelumnya. Saya lebih cocok dan lebih masuk akal itu agama Islam. Gitu loh. Nah, ternyata di tengah perjalanan saya mempelajari Islam ini, laki-laki itu nikah dengan perempuan lain. Nah, sebentar. Dia nikah dengan perempuan lain. Nah kan, itu adalah ujian bagi saya. Allah itu mau melihat saya. Apakah saya ini masuk Islam karena laki-laki atau memang karena saya ini memang mempelajari Islam. Sebentar. Diam dulu kau Bidadari. Ternyata saya masuk Islam karena memang saya belajar Islam. Ketika dia menikah dengan perempuan lain, ya saya nggak jadi masalah. Karena apa? Karena saya ini masuk Islam karena memang saya belajar Islam. Dan Allah gantikan laki-laki itu dengan laki-laki yang jauh lebih baik. Ini kenapa sih hotel? Biar saya jelaskan. Suami saya sekarang ini adalah dia seorang sebentar dulu. Sebentar. Diam kamu dengar dulu. Sekarang Allah gantikan laki-laki yang tidak baik itu dengan laki-laki yang jauh lebih baik. Kenapa saya katakan jauh lebih baik? Dia laki-laki yang membimbing saya dalam agama Islam. Begitu loh, dia mengajari saya gitu loh. Dengar dulu kamu. Kalau bukan karena suami saya ini, saya mungkin tidak akan kembali kepada orang tua saya. Kamu dengar? Mungkin saya tidak akan kembali. Tapi suami saya sebagai seorang muslim yang baik, dia paham ilmu agama, dia mengajarkan saya bahwa orang tua saya ini tetaplah orang tua saya. Saya harus tetap hormat. Saya harus tetap silaturahmi. Diam dulu kamu.
Jangan ditanggapi. Suami saya yang mengajarkan saya kembali kepada orang tua saya, kepada saudara-saudara saya, Iyalah, dipulangkanlah kau. kepada kerabat-kerabat saya. Nah, Udah, stop, udah. dia Ya, nggak paham, saya yang Bang Andi. hadapi nih, udah. Ini babi yang kayak gini saya yang hadapi. Orang kalau sudah berhenti menuhankan manusia, lu jangan kegeeran dong. Kenapa? Sepanjang Anda masih menjadi Kristen, akal Anda itu mati, tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Jelas-jelas itu Tuhanmu itu keluar dari rahim seorang ibu kau tuhankan. Akalmu mana? Itu dulu. Mana ada orang berakal sehat, manusia dikatakan Tuhan. Itu akal mampet. Daripada Tuhanmu. Itu akal mampet itu. Elmu itu jat padat apa jat cair? Allah itu bukan Allah itu bukan benda. Kok kau mute nggak berani ya? Berani saya. Kau punya ilmu apa dulu nih? SWT itu jat cair apa jat padat? Punya anak perempuan 3. Al-Ujah, Al-Lat. Di mana datanya begitu? Itu data Anda ambil dari mana? Punya tangan kanan 2, nggak ada tangan kirinya Allahmu. Allahmu itu Anda nggak ambil data dari mana? Ya udah cukup. Woi, Allahmu itu masa Allah jat Nggak bisa diskusi orang kayak begini. Penghujat itu, Bang Nggak Andi. punya ilmu begitu. Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Jadi kalau ada bilang sat, ya bukan sat seperti benda yang dia maksud, bukan. Itu keberadaan ada. Allah itu ada. Sat Allah itu keberadaan Allah ada gitu. Kalau tangan itu kan makna yang bisa kita ditafsirkan oleh para ulama itu kekuasaan gitulah. Kan udah jelas tidak ada yang serupa dengan dia. Ya manusia punya tangan, ya Allah enggak gitu. Mudah kok dijelaskan itu. Tapi mereka ini memang kan sudah di dalam kepalanya udah kebanyakan lemak babi. Ya memang datang dengan penuh kebencian dan tidak mau berdiskusi dengan beradab. Nah inilah yang disebut apa? Ya benalu di republik ini. Sampah begitu. Tidak menghormati orang lagi diskusi. Nah asal ngomong. Yang ajarin siapa? Bukankah di dalam Biblemu motomu itu kan Kristen ajaran kasih? Mana ajaran kasihmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Yang Tuhan zat itu Tuhannya Kristen, Bang Andi, bukan Tuhannya Islam. Benar, Pak De. Nih saya tunjukkan ya. Silakan, Pak De. Tunjukkan, tolong dibesarkan nih. Tolong dibesarkan. Nih ya. Ini di Kisah Para Rasul. Oh, mana nih? Kok hilang? Waduh. Hilang. Waduh, kok kebalik? Itu tuh. Ini ya, Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul berapa nih? Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Ini sangat jelas dikatakan yang versi TL ya, terjemahan lama. Maka ya oleh karena kita dijadikan Allah, tiada patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas. Nah, ini Tuhan kalian yang zat, kenapa Tuhan Islam yang dituduh zat ya? Gimana diulang, sih? Pada diulang terjemahannya itu sateos, bukan sat Allah, sateos. Nah gitu, Tuhan kalian yang zat, bukan Tuhan kami, ten. Gimana sih? Dicatat Makanya itu, teman-teman. Bible itu jangan ditaruh di ketek, pergi ke gereja taruh di ketek, pulang lagi dengerin gabrulnya para pendeta. Jangan, baca itu Bible dengan baik. Gitu aja Bang Andi, lanjut. Ya dicatat itu ya, KPR 1729. Di situ sateos. Originalnya itu adalah teos, bukan Allah gitu. Dan ini juga penistaan terhadap terjemahan dia. Nah inilah yang dipakai. Jadi mereka ini LAI atau siapapun menerjemahkan itu, ya itu sateos. Kalau nggak mau sateos, satuhan. Ya itu ya. Jadi nggak ada kata Allah di sana. Dicatat teman-teman, kalau ada yang bilang begitu KPR 17 nomor 29. Nah, makasih Pak De sebagai Bible berjalan. Tahu aja, saya juga belum tahu tuh Pak De, lupa dulu saya tuh. Makasih Pak De.
Jadi kalau datang itu datang bawa ilmu lah, jangan kebencian. Janganlah ada benci-benci gitu loh. Mari diskusi dengan baik. Tapi kuasai Bible dulu. Jangan om-om doang. Ayo yang lain baru naik silakan. Mbak Rosipah di absen lagi. Malah dia bilang tadi sama Mbak Dina, kasihan dia lu. Orang Mbak Dina bahagia lu bilang kasihan. Lu sok tahu urusan rumah tangga orang ya. Emang ini hotel-hotel kayak gini sok tahu gitu semuanya. Orang Mbak Dina yang bahagia lu bilang dia kasihan gitu loh. Justru karena diberi nikmat jodoh yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu kan intinya gitu loh. Emang hotel ini kalau nggak berbohong, menista, gimana hidup lu bahagia kalau tiap hari? Bang Andi, Iya, Bang Andi, silakan. bagi mereka itu yang bahagia itu yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, itu aja bagi mereka yang bikin bahagia. Kalau kita kan Islam nggak seperti itu. Nikmat Yang makan enak-enak. babi gitu maksudnya. Nikmat yang makan babi. nikmat. Yang begitu enak bagi mereka. Oh enak, katanya nggak ada tandingannya gitu loh. Kalau kita enggak, justru bagi kita itu yang bikin bahagia itu kita itu yang banyak kita diuji gitu loh, yang banyak kita mengalami ujian. Itu justru yang akan membuat kita bahagia. Di mana kita nanti akan bahagianya? Justru kita akan bahagia di akhirat. Itulah kita Islam gitu loh. Kalau bahagia di dunia mah aduh belum seberapa, nggak seberapa. Kita itu bukan mengejar dunia, tapi kita itu mengejar akhirat, kebahagiaan akhirat, keberkahan akhirat. Kalau kita Islam begitu, diajarkannya begitu. Kalau mereka mah di dunia aja terus gitu loh, yang enak-enaknya, yang nikmat-nikmatnya gitu loh. Gak jelas kalau akhiratnya. Gitu Bang Handi. Mantap, betul itu. Iya, lagian kalau mereka tadi mau kasihan tuh, mereka mau kasih apa pada kita? Kasih kebahagiaan, kasih masa depan yang jelas, kasih kepastian akhirat yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral, kan enggak? Mereka cuma mau memberikan pada kita itu hujatan yang tidak perlu didengar, kan? Apa bedanya dengan bunyi piring pecah? Enggak ada manfaat. Untuk terapi apa kira-kira ada bunyi piring pecah itu? Yaitu yang mereka sampaikan. Sehingga apapun narasi yang mereka sampaikan adalah narasi kebenciannya, mereka punya cuma itu. Kalau mereka punya narasi kasih sayang sesuai yang tertulis apa atau yang mereka yakini dalam ajaran agama-agama kasih, nggak seperti itu kan? Itu adalah teori kebalikan. Teori kebalikan yang mereka sampaikan. Bagaimana input dan input itu akan sesuai dengan inputnya jelek, outputnya kok bagus, kira-kira seperti apa? Kan tidak mungkin. Yang mungkin bagi mereka adalah menyiksa pikiran mereka sendiri, karena kadang-kadang apa yang mereka pikirkan sama sekali bertentangan dengan hati nurani yang mereka punya. Dan untuk mengekspresikan itu agar mereka terlihat hebat dan kuat, maka mereka berusaha menindas orang yang menurut mereka bisa mereka tindas dengan cara yang mereka suka, kan seperti itu. Kembali ke topik yang jelas, tanggal 25 Desember nanti insya Allah kita akan memperingati Hari Mualaf Internasional. Sekali lagi saya ulang, 25 Desember adalah Hari Mualaf Internasional. Rencana nanti dipusatkan di kantor pusat API di Rumah Hobbit Belangi, di kawasan wisata Bak Juma di Makassar. Yang berkenan hadir silakan. Apa teman-teman 25 Desember hari apa? Diketik. Mualaf sedunia. Hari Mualaf Internasional katanya. Masya Allah. Bang Andi. Iya Bang. Untuk melengkapi kegiatan itu, sebelumnya apa kegiatannya dilakukan Bang Andi? Oh banyak kegiatan Bang. Puncaknya itu.
kita tausiah, ceramah, diskusi lintas agama, terus sholat bareng, banyak lah bang. Terus wawancara mualaf, kenapa dia memeluk Islam, banyak sekali gitu. Jadi kita di sana bukan 1 hari aja, kalau bisa 3 sampai pergantian tahun Masehi lah kan begitu. Itu loh bang. Bersama Banjuma loh ya, dan guru-guru yang lain. Bersama mualaf-mualaf, insya Allah ya kami undang ya, Ustadz Kei, mudah-mudahan Kok Dondi bisa hadir, semualah mualaf-mualaf yang pernah Anda dengarkan itu. Ya kesempatan lah ketemu sama mereka. Oke, itu. Ya. Artinya ini ya, untuk kegiatan ngumpul itu ngumpul untuk ilmu ya bang ya? Iya dong, bukan gosip, ilmu. Bukan gosip ya, ilmu. Bukan hura-hura kayak mereka yang cuma mau lomba petasan, mau lomba ini dan itu kan gitu. Enggak, yang jelas nggak ada panggang. Yang jelas nggak ada panggang babi bang, nggak ada. Alhamdulillah gitu. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Jadi itu teman-temannya hati-hati mengucapkan Natal. Tadi ada Kristen naik, si Ropi katanya. Saya tanya, apa arti Natal? Bahasa apa itu Natal? Kristen kok nggak ngerti? Kakak dia sendiri nggak ngerti gitu loh. Apalagi saudara Muslim saya yang tidak mau belajar. Apa itu Natal? Natal itu lahir. Siapa yang lahir? Ya baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya lahir itu. Hari ini lahir hari Tuhan. apa, Bang Andi? Ya. Hari ini hari apa itu? Ya nggak tahu hari itu, saya bantu tulisannya begitu. Saya nggak mau menafsirkan ya. Kalau tiap hari dibaca hari ini terus berarti tiap hari lahir Tuhan dong itu. Berbeda dengan kalau Nabi kita pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya kan 571 Masehi atau disebut tahun gajah. Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Bukan pada hari ini, pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Makanya ada puasa Senin. Gitu. Tuhan lahir nggak ditulis tanggalnya. Ribet kan, makanya di internet mereka itu ada yang percaya 25, ada yang enggak. Gitu. Gitu bang. Gitu. Ayo yang baru naik, silakan. Ya, Bang Lada. Selamat siang Bang Lada. Hei, kepencet kali, kepencet ya, maaf kepencet. Iya Bang Handi. Begini, kita akan banyak berbondong-bondong yang akan memasuki agama Islam. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Gitu loh. Akan banyak yang berbondong-bondong memasuki agama Islam. Dijelaskan dalam Al-Quran. Itu makanya kenapa banyak mualaf-mualaf. Tiap harinya ada, tiap minggunya ada yang mualaf. Pasti ada gitu loh. Walau 1, walau 2, walau 3. Pasti akan ada yang memasuki agama Islam. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Itu loh, itulah kami agama Islam, dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana Allah itu akan menyampaikannya dalam sebuah firman, dalam sebuah wahyu gitu loh. Nah yang pasti kalau iri informasi gitu loh, kenapa sih meski iri? Iya kan, semua informasi Al-Quran itu valid, pasti valid. Coba informasi yang mereka dapat valid enggak? Assalamualaikum Bos. Bang siapa nih? Bang Ri. Bang Ri. Assalamualaikum saudara semuanya yang ada di room. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ada di YouTube bang, cari aja di situ, ntar yang dibawa, cari ada di YouTube itu, tapi jangan ditonton lama. Itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran 3 tahun yang lalu di malam Natal. Itu mengaku dia murtadin gitu. Tapi nggak usah nonton, nanti tambah populer dia. Yang penting tahu aja. Silakan bang. Min anfusikum di bahasa kamu kan.
baru nek kamu. Selamat sore Bang Handi, Bang Sugi. Selamat sore semuanya. Ini Pak As ngomong sendiri loh. Ya Bang, silakan Bang. Ya, sore Bang. Bang Ri Muslim ya? Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Silakan Bang. Ya, saya termasuk yang sering mengikuti perdebatan-perdebatan agama gitu ya. Alhamdulillah semenjak saya mengikuti banyaklah menambah pengetahuan saya tentang pelajaran-pelajaran kristologi, pengetahuan tentang ilmu-ilmu kekristenan gitu ya. Minimal seandainya ada misionaris yang datang ke sini yang membawa misi-misi mereka, saya akan bisa mencegah gitu. Tidak segampang itulah kalau masuk ke tempat saya gitu. Terima kasih sudah menyebarkan ilmu-ilmu, apa itu di Facebook, di YouTube, di TikTok. Makasih buat semuanya, buat Bang Juma, buat Bang Sugi, Bang Hendy Selebes, dan yang lain-lainnya termasuk Uniripa. Pengetahuan saya sangat bertambah sekali tentang kekristenan. Terima kasih semuanya. Sama Bang. Kalau soal itu ada guru saya itu. Sugi Kristologi Bible Berjalan. Itu guru saya. Kalau sama Bang Sugi saya dari dulu udah ikuti waktu di Facebook itu, udah lama. Insya Allah. Ternyata dari Facebook ya. Betul Bang, betul. Dan banyak grup-grup berdebat agama Islam Kristen saya dulu pernah ikut gitu. Bang Sugi luar biasa nih pengetahuannya tentang kekristenan, luar biasa. Ya karena belajar Bang. Iya. Justru saya merasa sangat bangga sekalinya banyak pejuang-pejuang Muslim nih di sosial media yang membentengi akidah umat Islam dari pemurtadan. Ya. Saya Kita sambut dulu Bang ya. Ini Kriptol ini Kristen ya. Halo Bang, Bang Kriptolis Linus. Ini Pak Kripto aja ya. Tapi kalau teman-teman, kalau Mbak Dina ini mendapat suami karena memeluk Islam, tapi suaminya itu yang diberi yang terbaik, tapi jangan tiru kayak Pak D. Mendapat istri itu dengan modus, itu ya, jangan ditiru dia. Beda loh ini beda sejarah. Beda. Cuma modusnya bisa diduplikasi nih Bang Andi. Bisa dipakai yang masih muda-muda ya. Kira gimana Pak Sugi itu Pak Sugi? Kira-kira gimana? Mau diduplikasi boleh apa enggak ini? Boleh. Boleh ya. Jadi kalau Anda naik misalnya kereta atau bis gitu ya, di sebelah Anda itu pura-pura aja ada yang isi tapi taruh tas Anda di situ. Kalau ada cowok siapapun itu, wah udah ada yang punya. Kan dulu belum ada nomor toh, ada yang punya. Nah, sekiranya cewek-cewek cakep atau serak di hati, ya enggak Mbak, duduk aja nggak ada yang punya. Nah, disitulah mulai modus berlaku. Dijadiin bini tuh. Nah, gitu Bang. Ternyata ya. Jadi sebenarnya istrinya Pak D itu korban dari modus gitu loh. Kena jebakan. Gitu Bang. Tapi modus yang nikmat Bang Andi. Ya modus yang positif itu. Ini ada mualaf juga nih. Mbak Nora, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar aja 1 menit mau menyapa guru saya, ada Pak D, Ustadz saya nih, Masya Allah. Sehat Pak D? Alhamdulillah sehat Mbak Nora. Alhamdulillah. Cuma kantongnya yang nggak sehat nih kayaknya nih. Aduh. Terlalu. Kalau Bang Andi sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Saya mau nanya Mbak Nora.
Dulu itu waktu Anda masih OTN itu menjelang 25 Desember Anda bahagia atau apa sih? Bahagialah, baju baru gimana sih? Bahagialah, baju baru, kue banyak, ya kan, gondit banyak. Tapi lu ngerti gak sih dulu apa arti Natal itu? Kelahiran Yesus. Oh, tahu ya. Tahu lah. Tapi nggak dikasih tahu kelahiran Tuhan, cuma kelahiran Yesus. Terus kan Tuhan dulu. Tapi kok masih dipercaya ya kok Tuhan lahir gitu? Bukan nggak pakai akal, Bang. Oh. Ya udahlah, jawaban segitu aja cukup. Kalau aku pengen nanya sama Kak Nora. Kak Nora. Iya Kak, iya Kak. Dulu waktu masih nyembah manusia itu perasaannya gimana gitu? Perasaan Kak Nora itu gimana gitu? Ini yang dulu ya. Ini waktu mengimani yang dulu ya. Kalau dulu itu, kalau Kristen itu tidak memikirkan, maksudnya begini, kami tidak mau mencari tahu apakah mungkin Tuhan jadi manusia, apakah mungkin Tuhan dilahirkan, tidak. Intinya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kami. Itu makanya dia dituhankan. Itu ya, kalau keimanan saya dulu ya. Tapi ketika sadar sekarang, loh, apa memang mungkin Tuhan itu dilahirkan? Apa mungkin Tuhan itu harus mati? Yang namanya Tuhan kan gak mungkin mati. Nah, ini yang sekarang menjadi apa kan? Gitu. Ya memang cara pikir kita dengan mereka itu berbeda. Kalau kita itu punya Tuhan kok kelihatan tuh jijik kita, nggak mau. Ya kan, itu pemikiran Islam. Kita nggak mau punya Tuhan yang kelihatan. Ya, nah beda dengan pemikiran mereka. Justru mereka itu sering kita dengarkan ya. Mereka itu bangga kalau Tuhannya itu kelihatan. Makanya mereka itu sering nanya, buktikan bahwa Tuhanmu pernah nongol ke dunia. Oh, itu merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Bedalah, Tuhan saya dilahirkan, Tuhan kalian enggak. Itu merupakan kebanggaan bagi mereka. Ya, saya pernah dengar percakapan gitu di waktu masih jualan di sekolah antara anak Islam dengan anak Kristen. Tuhan kalian nggak nampak, Tuhan kami dilahirkan, kata dia kan. Nah, kayak gitu yang terjadi di pemikiran mereka itu. Dan mereka itu tidak sadar bahwa kepercayaan yang bukan berasal dari Abrahamik itu semuanya Tuhan itu nampak, ya, kelihatan. Dan itu kan juga diceritakan dalam Al-Quran ketika bangsa Israel itu menciptakan anak sapi ya dari emas itu kan awalnya begitu, melihat Tuhan orang pagan itu kelihatan dia. Makanya Musa, kenapa Tuhan kita ini nggak kelihatan? Coba buatlah seperti halnya orang-orang itu. Maka Samiri membuatlah patung emas itu, patung sapi dari emas. Nah, seperti itu. Jadi beda pemikiran orang-orang pagan dengan orang-orang yang beriman. Orang pagan itu menyembah yang ajaib. Ya, kalau ada sesuatu yang dianggap ajaib, itu dianggap Tuhan, atau dalam bahasa Jawanya itu danyang. Ya, ini ajaib nih. Ada orang mukanya mirip Anoman, oh dewa Anoman, nah disembah. Pokoknya hal-hal yang ajaib itu yang unik gitu, ya, yang aneh itu disembah oleh mereka. Misalnya ada pohon kok besarnya itu melebihi ukuran daripada pohon yang lain, nah, disembah sama mereka, dibakarin menyan dan sebagainya. Nah, itu kepercayaan pagan. Nah, Islam tidak. Islam itu menyembah yang mengizinkan terjadinya keajaiban. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagan menyembah yang dianggap bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Itu juga yang terjadi pada Kristen. Makanya ketika kita tanya kepada mereka, apa buktinya Yesus Tuhan? Oh, Yesus mampu
menghidupkan orang mati, Yesus mampu berjalan di atas air. Jadi keajaiban-keajaiban yang mereka tunjukkan. Misalnya kalau di Solo ya, di Solo itu ada kerbau itu kan biasanya hitam. Karena dia putih ya dianggap kerbau ini hebat. Tolong di-mute dulu. Dianggap kerbau ini keramat. Tolong di-mute dong. Sehingga diagung-agungkan. Bahkan kerbau Kiai Slamet ini kalau berak di pasar gitu, itu tainya jadi rebutan karena dianggap membawa berkah. Nah sekarang ada nggak orang Kristen di zamannya Yesus hidup itu ada rebutan tai Yesus itu? Ada nggak? Nggak ada. Berarti kerbau Kiai Slamet lebih dituhankan oleh orang-orang yang mempercayai bahwa kerbau itu adalah jelmaan Tuhan. Nah seperti itu kawan-kawan. Jadi pagan itu menyembah yang kelihatan, yang dianggap ajaib. Sementara ajaran Abrahamik tidak seperti itu. Kita menyembah sesuatu yang tidak serupa dengan makhluknya. Ya, laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Mukhalafatulil khawadis. Itu agama-agama Abrahamik seperti itu kawan-kawan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Boleh saya tanggapi? Boleh. Boleh ya. Jadi begini Bang. Laisa kamitsli syai'un. Sebelum Anda tanggapin, ntar dulu. Anda Muslim, Kristen? Kristen Bang. Bang Hani kan udah kenal saya. Oke, sorry. Ya lupa lah, silakan Bang. Kripto ya, begini. Konsep laisa kamitslihi syai'un itu juga ada di dalam kekristenan. Seperti Yesus berkata, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Itu melihat itu bukan dengan mata, bukan juga dengan pikiran ya. Dan Yesus itu bukan matahari kembar bagi Sang Bapa. Dia adalah bulan. Di dalam kegelapan, di dalam malam hari, kita semua tidak bisa melihat matahari, hanya bisa melihat bulan. Yesus adalah gambar rupa daripada Bapa. Itu dikatakan dalam bahasa Yunaninya oikon. Oikon sendiri bukanlah Bapa, tetapi menggambarkan, menjelaskan. Ya, Anda tahu artinya oikon kan? Jadi Yesus itu bukan Bapa, tetapi dia adalah oikon, gambar rupa dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi kami bukan menyembah Yesus, kami juga tidak diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah Bapa. Orang Kristen yang sejati tidak menyembah Yesus. Yesus hanya utusan, oikon. Dia adalah kurios, pemilik, tuan, ya, penguasa. Jadi di dalam kekristenan ada dua penguasa. Satu, Yesus itu punya Tuhan, punya penguasa, dan kita semua adalah di bawah kaki Yesus. Kita melihat Yesus sebagai kurios, sebagai penguasa. Sedangkan Yesus sendiri bukan penguasa tunggal. Dia punya penguasa lagi di atas yang maha kuasa, yaitu Oke Bang, saya udah paham Bang. Oke. Saya udah paham. Terima kasih. Keimanan Anda ini berbeda dengan mayoritas Kristen. Betul. Yang betul saya sekali. ya bentar Bang. Yang saya bicarakan tadi adalah orang-orang yang penyembah Yesus. Bukan Anda berarti, Anda nggak kena di sini. Karena Anda mengaku Yesus ini hanyalah utusan, ya kan? Dia itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjalankan ajaran-ajaran Tuhan. Oke, dalam hal itu nggak ada masalah. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah orang-orang yang menuhankan Yesus, baik yang Trinitas maupun Oneness. Yang lebih parah adalah Oneness. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Bapa itu mati disalib dan sebagainya. Itu Oneness. Tapi yang mayoritas adalah memang susah juga ya ketika kita berhadapan dengan Kristen ini, kita harus tahu coraknya nih, Kristen apa ini coraknya nih. Karena kita tahu bahwa Kristen ini banyak corak, ribuan corak gitu kan. Bahkan Trinitas saja ada 3 corak itu. Ya. Nah, mengenai tadi ikon, sebenarnya gini Bang, kalau saya tidak menemukan kata ikon untuk Yesus. Yang ada itu di dalam Kolose 1 ayat 15, dia adalah prototokos. Nah, dicek dalam bahasa Yunaninya itu, ya, dia adalah prototokos atau prototype. Apa sih prototype itu? Prototype itu sebuah contoh.
misalnya saya mau menciptakan mobil, ini saya punya prototipe. Nah, seperti itu. Maka di situ dikatakan prototokos. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, prototokos dari segala yang diciptakan. Contoh gambaran ya yang akan diciptakan itu tadi. Jadi Tuhan ini mau menciptakan manusia, dia sudah menciptakan gambarnya terlebih dahulu. Bukan berarti Yesus itu segambar dengan Tuhan, tidak. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14, di situ dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus ini diciptakan terlebih dahulu. Ini versi ya, bukan versi Islam ya, versi Bible ya. Jadi Yesus itu diciptakan terlebih dahulu sebelum Tuhan itu menciptakan sesuatu. Nah, itulah makanya dia nanti disebut prototokos. Bahayanya, nah ini bahayanya kalau di Kejadian 1 ayat 26 ini pahami secara harfiah, ini bahaya. Ya, misalnya di situ dikatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tolong di-mute dulu. Ya. Nah, gambar di sini diartikan secara harfiah, ini bahaya. Berarti Tuhan itu kayak bencong. Karena di ayat 27 dikatakan, maka ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Berarti Tuhan itu kayak laki-laki kayak perempuan dong? Oh tidak. Itu berbicara tentang apa? Tentang sifat. Ya, manusia itu akan memiliki sifat sebagaimana Tuhan. Kejadian 3 ayat 22 dikatakan, sesungguhnya manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita, mengerti yang baik dan yang jahat. Nah, jadi yang dibicarakan adalah sifat, bukan gambar yang sesungguhnya. Begitu Bang. Halo, kok nggak ada suaranya? Silakan Pak Kripto. Monggo Pak Kripto masih monitor Pak Kripto. Baik, terima kasih. Itu satu penjelasan yang bagus. Ya, gambar rupa Allah itu prototokos juga oikon. Coba cek sekali lagi, ya. Jadi itu bukan berarti adalah kopi daripada Tuhan, atau saya sebut sebagai dua matahari atau matahari kembar. Tetapi bulan itu dalam kegelapan menghadirkan matahari yang tidak kelihatan. Itu begitu. Itu gampang. Ya, jadi saya harap oten-oten saudara-saudara saya yang belum sampai kepada pemikiran yang tinggi ini, harap bisa menjadi lebih dewasa pemikirannya. Jangan menyembah Yesus. Yesus tidak pernah memerintahkan untuk disembah. Begitu. Ya. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dia mengungkapkan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengikuti dia tidak binasa. Ya, di dalam kenapa diutusnya Yesus oleh Bapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia itu bukan tumpuk kasih. Mantap Pak Kripto, Anda cerdas. Jadi benar yang dikatakan Pak Kripto ya. Misalnya Yesus berkata begini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan mati di dalam dosamu jika kamu tidak percaya. Akulah dia. Ya. Ini seringkali orang Kristen memaknai bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal kalau kita baca ayat selanjutnya itu, di situ Yesus itu mengaku utusan. Kan begitu. Nah, jadi seperti yang Anda katakan tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bukan percaya dia sebagai Tuhan, percaya sebagai utusan, itu sudah benar. Makanya kalau kita baca dari ayat 1, Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah ya, dan percayalah kepadaku. Ini sudah menunjukkan dua pribadi. Ya, dua pribadi yang berbeda. Percaya Allah sebagai apa? Tuhan satu-satunya yang benar. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Jadi kalau kita percaya Yesus,
Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini benar sekali. Ya, setiap nabi adalah jalan. Cuma tidak harus berkata seperti Yesus untuk menunjukkan hal yang sama. Bisa memakai hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda. Contohnya, di zamannya Nuh, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak naik bahteranya Nuh. Karena orang-orang yang tertinggal tidak naik bahteranya Nuh adalah orang-orang kafir. Dia binasa dengan air bah itu. Di zamannya Musa, orang yang tidak ikut Musa hijrah dari tanah Mesir ke Palestina, dia nggak akan sampai kepada Bapa. Zamannya Yesus, orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus tidak akan sampai kepada Yesus. Di zamannya Nabi Muhammad demikian juga. Makanya Nabi Muhammad berkata, demi zat yang memegang jiwaku, sungguh akan masuk neraka orang Kristen dan orang Yahudi ketika mendengar agama yang dengannya aku diutus tetapi tidak mau mengikutiku. Hal itu juga ada hadis lain mengatakan, hadis ini bercerita tentang Umar yang baru saja dibacakan Alkitab lalu mengadu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu dustai dan jangan kamu percayai. Ya, jangan kamu dustai dan jangan kamu percayai. Nah, Nabi berkata begitu kenapa? Kata Nabi, aku takut ya itu dusta tapi kamu percaya, dan yang aku takutkan itu benar kamu dustai. Jadi di dalam Bible itu masih ada kebenaran dan banyak juga yang salah. Makanya Nabi berkata begitu. Nah, di akhir hadis kata Nabi, seandainya Musa ada di antara kalian saat ini tetapi tidak mengikutiku, niscaya dia termasuk orang yang dolim. Musa dipegang langsung. Kalau Musa hidup di zaman Nabi Muhammad tapi dia tidak ikut syariat Nabi Muhammad, dia tidak bisa dikatakan beriman. Ini menunjukkan bahwa setiap nabi adalah jalan menuju kepada Tuhannya. Nabi-nabi terdahulu itu sifatnya nabi lokal, Nabi Muhammad nabi universal. Makanya tidak pernah Yesus berkata, dengarlah hai seluruh manusia. Nah, yang dikatakan Yesus adalah dengarlah hai Israel. Ya Shema Yisrael. Musa demikian juga, dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Nabi tidak. Ya ayuhan nas. Nah, seperti itu. Ya, jadi Nabi bedanya cuma Nabi terdahulu Nabi lokal, Nabi Muhammad Nabi universal. Jadi bagaimana untuk mendapatkan keselamatan saat ini? Hanya dengan cara mengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid dan berpesan. Apa pesan Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke kota orang lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Begitu, Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang Logikal. Gimana ini Pak Sugi katakan ini jalan keselamatan pada Muhammad, tapi Muhammad sendiri belum, masih didoakan untuk selamat. Gimana itu? Sebenarnya saya kira wajar kalau Nabi Muhammad itu didoakan. Karena itu sebagai ucapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang telah mengutus hambanya membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu Islam. Manusia didoakan wajar. Bentar Bang, saya belum selesai. Yang tidak wajar itu kalau Tuhan didoakan. Matius Wahyu 7 ayat 10, mereka bersuara dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Nah, ini Tuhanmu didoakan tuh Bang. Gimana itu Bang? Ini yang saya tanyakan gini loh bro. Ini kamu mengatakan bahwa kepastian keselamatan itu adalah mengikuti Muhammad. Tapi tujuan Anda mendoakan Muhammad itu untuk selamat atau bukan? Itu kan sudah saya jawab tadi. Yang seharusnya Anda tekankan di situ. Tetapi dari penjelasan Anda, malah Anda memwajarkan itu, memwajarkan sebagai tanda terima kasih. Iya, kan sudah saya jelaskan Bang, bahwa sholawat kita bentar. Tadi Pak Sugi ini apa? Saya nggak potong. Ya udah. Gitu dong. Bagaimana Anda memwajarkan?
Ya, kan sudah saya jawab tadi, ketika kita bersolawat kepada Nabi itu sebagai ucapan rasa terima kasih. Bukan berarti Nabi Muhammad belum selamat. Kalau kita mengucapkan rasa terima kasih, mengucapkan selawat itu diartikan Nabi Muhammad belum selamat. Bagaimana dengan Tuhanmu yang tiap hari dikuduskan? Apakah Tuhanmu masih najis? Ingat, ketika Anda berdoa atas nama Bapa kami itu, atas nama Bapa yang di surga, ya, dikuduskanlah namamu, dimuliakanlah engkau di surga, di bumi seperti di surga. Nah, berarti Tuhanmu masih najis dong. Tiap hari harus dikuduskan. Belum lagi di Wahyu 7 ayat 10. Mereka berteriak dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Ya, gimana sih saya dipotongin terus di mute? Gimana sih? Ya, saya ini kamu tanggapin dulu nih. Tuhanmu masih Iya, najis, apapun- Tuhanmu belum apapun selamat. Narasi kamu, Gimana? apapun narasi kamu, saya Jawab dulu. Tanggapin Kau jawab itu pertanyaan. Tanggapin. Ini saya moderatorin. Pak Desugi udah menjawab mengenai sholawat kepada Nabi. Pak Desugi sekarang bertanya kepada Anda, kenapa tiap hari Tuhanmu itu minta dikuduskan? Apakah Tuhanmu tidak kudus? Jawab. sabar ya, bentar ya Bro Handi ya. Jawab dulu itu. Kalau nggak jawab saya lagi turunin. berbicara. Iya, saya Nggak. menjawab. Saya ulang kembali pertanyaannya. Ya, gimana Tiap sih? hari kau dengerin dulu pertanyaannya, dengarkan dulu pertanyaannya, dengarkan. Tiap hari kau berdoa, minta Tuhanmu dikuduskan namanya. Apakah Tuhanmu tidak kudus? Kenapa Tuhan minta dikuduskan? Jawab. Kalau nggak jawab saya turunkan. Belum kelar. Ini kan saya masih memahami dulu apa yang disampaikan oleh Bro Sugi Kristologi. Ya, silakan pahami di bawah. Silakan Jadi memahami gini, di bawah. Saya kasih analogi gini kan. Saya ketemu orang nih. Semoga Anda selalu sehat, ya kan. Apa orang itu nggak sehat? Misalnya ada orang jadi bupati kan. Kita ngucapin selamat ya Pak. Apa bupati itu belum selamat? Udah jadi bupati. Ini analogi dia. saja. Ya kan? Selamat Pak, kan. Oh berarti Pak Bupati tadinya belum selamat, lalu kita ucapin selamat biar selamat gitu. Kan nggak begitu. Makanya sholawat itu juga bisa diartikan rahmat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 157, ulaika alaihim sholawatum mirabbihim warahmah. Nah itu yaitu orang-orang yang mendapat rahmat dari Tuhannya. Rahmat, sholawat bisa berarti rahmat. Itu konteks Tuhan kepada makhluk. Nah, malaikat juga disuruh bersolawat kepada Rasulullah. Itu sebagai apa? Penghormatan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslimah. Allah bersolawat, memberi rahmat. Malaikat bersolawat kepada Rasulullah sebagai ucapan, sebagai penghormatan. Kita umatnya bersolawat sebagai rasa bentuk terima kasih atas jasa-jasa beliau. Yang heran Tuhan didoakan. Wahyu 7 ayat 10, coba dicek kalau nggak salah itu. Mereka berteriak dengan nyaring, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta. Berarti Tuhanmu belum selamat dong kalau begitu. Kalau argumen Anda saya pakai, berarti Tuhanmu belum selamat. Belum lagi ketika Anda berdoa, Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti Tuhanmu belum kudus kalau begitu, masih najis. Iya. Enggak, nah, Matius 21 nomor 9, pada apa artinya hosana bagi anak Daud? Itu juga sholawat Bang. Ya, keselamatan bagi anak Daud yang duduk di atas tahta. Itu hosana itu, cuma LAI malu untuk menerjemahkan hosana itu. Hosana itu artinya keselamatan bagi anak Daud yang duduk di atas tahta. Itu hosana itu. Berarti Yesus belum selamat dong kalau tiap hari dihosanakan. Ya kalau argumen Kristen kita pakai ya harusnya seperti itu. Tapi kan kita tahu konteksnya itu seperti apa gitu Bang Andi. Nah, makanya kalau naik pakai akal, jangan hanya karena terprogram dalam kepalamu, dikik balik pakai data. Nggak bisa jawab. Belum lagi Natal. Natal apa? Apa yang diucapkan Kristen saat Natal? Selamat
mengucapkan selamat atas kelahiran siapa, teman-teman? Sebentar lagi kamu mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhanmu, bro. Makanya kalau naik itu pakai akal lah. Dikik balik sama Pak Desugi kelar urusan kan. Kembali ke Pak Kripto aja. Silakan Pak Kripto. Ya, saya menyimak aja. Saya mau mendengarkan oten-oten lain menanggapi. Satu. Menurut Pak Kripto, Yesus ini diciptakan atau tidak diciptakan, Pak? Diciptakan, yang sulung dari segala yang diciptakan itu udah jelas. Itu Mantap Pak Kripto. Itu makanya tadi Pak Kripto di Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Itu ciptaan. Betul. Mantap Pak Kripto. Ya, dia berkata sendiri, aku keluar dan datang dari Bapa, dan pada pasal-pasal terakhir dia mengatakan, aku kembali kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kalau di Al-Quran itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah alfa dan omega. Kalau Bapak segala tidak sesuatu tidak beromega, ya. Iya Pak, gini Pak. Tidak beralfa, tidak beromega, tetapi Yesus beralfa dan beromega di dalam Bapa. Begitu, dia bukan Bapa, tetapi dia di dalam Bapa. Oke, terima kasih. Di Islam juga begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu segala sesuatu itu berasal dari Allah, dari Tuhan, dan akan kembali kepada Tuhan. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 20 ayat 17, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kan begitu tuh. Ya sama di Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu Pak. Mantap. Tapi bedanya kalau di dalam Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sering-sering digunakan untuk suatu perkara-perkara yang enteng. Tetapi hal ini tentang aku keluar dan datang dari Bapa itu perkara-perkara yang lebih tinggi daripada perkara sehari-hari. Seperti kalau kematian, ya, kematian itu kita berkata kalau dalam Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Kripto, kalau Kristen meninggal itu apa yang diucapkan kalau Kristen meninggal? Karena Kristen melihat manusia itu diciptakan dan enggak bukan itu Bang. Ada kita melayat nih, ada orang Kristen meninggal. Apa yang kita ucapkan sama waktu itu? Semoga dosa-dosanya diampuni dan dia mendapatkan satu kehidupan yang baru, ya kan? Yang lebih dimudahkan. Apakah orang yang meninggal menuhankan ciptaan Tuhan itu dosanya diampuni, Pak Kripto? Apa sekali lagi? Tadi Anda mengatakan Yesus itu ciptaan. Ya. Terus banyak orang yang menuhankan Yesus ciptaan ini. Terus dia meninggal. Apakah dosa-dosanya diampuni? Melihat bahwa Yesus adalah matahari kembar itu bukan satu dosa besar di dalam kekristenan, ya. Kalau di dalam Islam betul, kalau menduakan Allah itu dosa yang tidak dapat sukar atau sama sekali tidak dapat diampuni. Kalau mencuri, ya kan, menipu masih bisa diampuni, tapi kalau menduakan di dalam Islam itu, wah, saya kata besar sekali dosanya, ya. Tapi saya harap ya ini di dalam Kristen mereka akan bertumbuh karena pertumbuhan Pak Kripto, terakhir sebelum Pak De, menuhankan ciptaan itu bukan dosa besar, Pak? Menuhankan Tuhan itu bukan dosa besar dalam kekristenan. Menuhankan ciptaan Tuhan, kan Yesus ciptaan Tuhan. Menuhankan ciptaan Tuhan yang Yesus ini dosa besar nggak? Itu tidak, ya, itu suatu kesesatan, bidat. Jadi kalau kesesatan Pak De, lanjut. Ya, menuhankan matahari, menuhankan bulan, menuhankan manusia itu bukan dosa besar, ya, tetapi bidat, sesat. Itu aja. Terima kasih. Kalau di perjanjian lama menuhankan Tuhan selain Sang Pencipta, dosanya besar, makanya harus dimusnahkan itu. Ya, di situ kan apabila ada seorang ya di antaramu mengajak engkau untuk menyembah Tuhan-Tuhan lain, maka bunuhlah
Bukan cuma dia yang dibunuh, tapi keluarganya juga harus dimusnahkan, Pak. Betul Itu di dalam sekali. perjanjian lama. Saya setuju. Ya, perjanjian iya. lama. Perjanjian lama. Bentar, Pak. Sedikit, Pak. Saya konsepnya itu teruskan. sama dengan Pak. Islam. Ya. Bentar, Pak. Bentar, saya teruskan, Pak. Ya, saya belum selesai. Nah, Silakan. bagaimana menurut Yesus? Menurut Yesus sendiri juga itu suatu kejahatan. Mana ayatnya? Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak mengenalmu, nyalah kau daripada hai para pembuat kejahatan. Kenapa mereka ini dianggap jahat? Karena mereka itu menuhankan Yesus tanpa ada perintah, tanpa ada perkataan Yesus yang jelas. Makanya mereka diusir. Ya, bukan kami umat Islam yang diusir oleh Yesus. Yang menuhankan Yesus siapa? Yang mengusir setan atas nama Yesus siapa? Dan lagi di dalam Lukas 8 ayat 28 contohnya, Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dia dibesar di situ, akulah Tuhan. Waktunya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nah, ini peringatan oleh Yesus bahwa dilarang untuk menyamakan Tuhan dengan ciptaannya. Itu dilarang keras, nggak boleh itu. Ajaran Yesus juga demikian, Pak. Baik, terima kasih. Ini ya, saya tanggapi. Matius 7 ayat 21-23 itu tafsiran daripada Islam, Bapak Ustadz itu keliru ya. Kami orang Kristen yang menafsirkan begini. Meskipun kamu menyebut saya kurios ya, bukan teos ya, bukan Tuhan Maha Kuasa ya. Meskipun ucapanmu sudah benar, menyebut aku sebagai Tuhan, dan meskipun kamu membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan dengan namaku, ya, kalau perbuatanmu jahat, ya, juga kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu, Bang. Jadi perbuatan itu menentukan, bukan mengusir setan dengan nama Yesus atau membuat mujizat. Ya, jadi di dalam kekristenan tafsirnya itu beda dengan tafsir Bapak Ustadz tadi. Ya, meskipun kamu sudah benar menyebut aku kurios, tapi perbuatanmu jahat, tetap tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Begitu, terima kasih. Oke, jadi kembali ke ayat 17, Pak. Kalau tafsiran Anda itu tadi seolah-olah pohon yang buruk menghasilkan buah, pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Kalau itu tafsiran Anda seperti itu. Padahal di ayat 17 tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk, pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau memang ajaran Kristen itu buah yang baik, tidak mungkin menghasilkan orang-orang yang seperti Anda sebut. Kan seperti itu. Ayat 17 Anda baca. Demikianlah setiap pohon yang baik, ya. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, sementara tafsiran Anda itu kalau saya bawa ke ayat 17, itu seolah-olah pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Jadinya kalau begitu. Begini, saya tanggapi ya, Bang Sugi ya. Ya. Begini, Bang Sugi itu melihat dari mulai pohon yang baik tidak mungkin berbuah yang jelek. Ya. Tapi dalam kekristenan ya, bagaimana melihat satu pohon? Lihatlah dulu buahnya. Kami melihat dari buah yang baik, kami bisa tahu itu pohon yang baik. Terbalik, Bang. Jadi kita melihat buahnya, perbuatannya. Dari perbuatannya kita bisa melihat apa imanmu. Ya, meskipun mulutmu manis, ya, meskipun kamu berdoa setiap hari, kamu ke gereja secara teratur, tapi perbuatanmu jahat, korupsi, menipu, dan sebagainya, engkau bukan Kristen yang baik, bukan Kristen yang benar. Begitu, terima kasih. Pak Kripto, saya tanya Pak Kripto, orang-orang yang demikian, ya, orang-orang yang demikian, itu kalau kita umpamakan buah yang baik atau buah yang buruk?
Tentu buah itu perbuatan. Banyak. Iya, saya tanya itu baik atau buruk? Buah baik atau buruk itu? Buah Korupsi, buruk. menipu. Oke. Ya. Jadi tidak mungkin buah yang baik menghasilkan yang buruk. Kalau ajarannya buruk maka buahnya buruk. Ya, hasilnya juga buruk. Kalau buahnya baik maka perbuatan-perbuatan pengikutnya juga akan baik. Seharusnya kan seperti itu. Bukan. Sesuai dengan ini yang tertulis. Buah itu efek. Kalau pohon itu adalah sebab, ya. Buah itu Kalau ajaran, Pak. Buah itu ajaran. Bukan. Buah di sini adalah efek. Ada lihat peringkopnya, Pak. Itu berbicara hal pengajaran sesat. Kalau kita melihat perbuatan seseorang, apapun imannya, Itu pengajaran, Muslim Pak. Ajaran, aduh. Kristen kah, ya apapun dia mengklaim, kalau perbuatannya jelek pasti jelek. Apapun mulutnya bilang saya Kristen, saya Islam atau saya apapun, kita jangan percaya. Begitu. Gini, Pak. Ya, di Matius 7 itu tidak berbicara tentang perseorangan. Itu berbicara tentang ajaran. Buah ajaran. Pohon adalah ajaran, buah adalah hasil pengajaran. Kan seperti itu tuh. Nah, jadi tidak mungkin pengajaran yang baik menghasilkan pengajaran yang buruk, itu tidak mungkin. Ajaran yang baik tidak mungkin menghasilkan pengajaran yang jelek. Itu tidak mungkin, Pak. Kalau kita lihat berdasarkan ayat itu. Baik, gitu loh. terima kasih. Begini. Pohon adalah ajaran, buah adalah hasil pengajaran itu tadi. Ya, gitu baik. loh. Ya, terima kasih. Faktanya di sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, universitas ya, itu dosen-dosen apa yang nggak ada yang baik ya. Tapi Ini saya kasih contoh. ada yang gagal di dalam ujian. Ya, begitu. Bang Krito, saya kasih contoh. Ya. Yesus itu adalah ciptaan Bapa. Ini buah pengajaran atau bukan? Terus itu mengajar dengan baik, tetapi Ya itu buah namanya. Silakan Pak De. Lanjut. Tidak semua orang yang Sedangkan yang bentar, Pak, ini tadi yang kita bahas kan tentang orang yang menyembah Yesus. Nah, apakah menyembah Yesus itu buah yang baik atau buah yang buruk? tidak ada perintah menyembah Yesus. Saya tidak menyembah Berarti Yesus. buah yang buruk kan? Bukan, saya tidak menyembah Enggak, Yesus. ini bukan Anda, Pak. Ini bukan Anda. Kalau saya kan udah tahu. Anda nggak nyembah Yesus, yang saya tanya yang nyembah Yesus. Ini Oh, itu menyembah salah. Yesus ini buah yang baik atau buah yang buruk? Buruk itu. Nah, itu tadi, Pak. Makanya Iya. orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan itu diusir oleh Yesus karena dia adalah Judi ya Pak De. itu yang saya maksud, Pak. Bukan Anda di sini yang saya bahas. Ya. Orang yang menuhankan Yesus itu tadi, makanya saya bilang tadi ya terkait dengan ajaran itu, orang-orang yang menuhankan Yesus dianggap jahat oleh Yesus karena menuhankan Yesus itu adalah pengajaran sesat. Setuju? Setuju. Ah, keren. Ini, Begitu Bang, loh, Pak. ya. Mantap. Baik, ini ajaran Yesus ya. Ada Iya. yang menabur dengan benih yang sama, tapi benih itu jatuh ke tanah yang subur, jatuh ke tanah yang berbatu-batu, jatuh di tengah jalan, itu efeknya beda. Yang jatuh di tengah jalan dimakan oleh burung. Yang jatuh ke tanah yang berbatu, dia tumbuh tapi hanya sebentar karena akarnya tidak bisa menembus batu-batu itu, akhirnya dia menjadi bantet atau mati, kering. Tetapi benih yang sama yang jatuh di tanah yang subur, dia akan menjadi pohon yang besar dan berbuah yang banyak dan burung-burung akan tinggal di dalamnya. Begitu, Bang. Jadi benih yang sama, pengajaran yang sama, orang yang sama menabur. Tetapi di manakah benih itu jatuh, ya kan? Itu menentukan, ya, Bang. Begitu, terima kasih. Ya, itu seperti yang tertulis di dalam Markus 4 ayat 15, di mana firman itu ditaburkan di pinggir jalan, lalu iblis datang untuk mengambilnya. Artinya apa? Buah ini, pengajaran yang baik ini, ya kan, begitu ditaburkan, ini iblis tidak suka ini.
orang-orang ini kepada jalan yang benar. Makanya iblis datang menggoda. Makanya di situ diumpamakan di mana firman itu ditaburkan, iblis datang untuk mengambilnya. Coba ya saya bacakan Markus 4 ayat 15, ingat saya Pak kalau nggak salah sih. Ya, nah, ini juga perumpamaan nih. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tidak tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Nah, itu. Ya paham ya maksudnya ayat itu ya? Saya paham, tetapi orang oten-oten lain harus paham, lebih paham daripada saya. Ya. Silakan Pak. Ini sudah saya sama Pak Kripto udah nggak masalah karena nggak menuhankan Yesus. Orang nggak menuhankan Yesus pasti otaknya lurus bener itu. Udah bener itu. Sebenarnya Pak Kripto ini akalnya sudah berfungsi dalam hal siapa sang pencipta. Tinggal Pak Kripto ini kita hidup di dunia ini kan harus diatur tuh, tinggal syariatnya saja gitu loh. Ya tinggal syahadatnya aja ya Bang ya. Ya kok tahu aja Pak Kripto. Amin ya robbal alamin. Amin. Karena Yesua Masih yang ngajarkan 3,5 tahun juga Pak Kripto kan. Ya, kita maju dikit lah diskusinya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah aku akan pergi. Akan datang seorang penolong yang lain. Dia akan menghormati aku, dia memuliakan aku, dan seterusnya. Nah sekarang ajaran manakah yang Jadi gini, di Yohanes 16 itu, yang diceritakan Bang Andi di ayat 12 itu tadi kan, itu kan di ayat selanjutnya bahwa apabila penghibur itu datang, ia akan membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini penghibur ini siapa sih? Yang mampu membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran itu? Itu yang harus kita cari. Ya ini penghibur ini orang, bukan roh, bukan. Ya karena Yesus di dalam Yohanes 14 dan 16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Tidak mungkin dong untuk membimbing manusia yang diutus itu adalah roh. Tentu apple to apple. Yang bisa membawa manusia ke dalam seluruh kebenaran tentu manusia, karena dengan mengutus manusia maka manusia itu akan memberi contoh yang baik, memberi teladan perilaku, tingkah laku setiap harinya. Tidak mungkin roh nggak akan bisa melakukan itu, nggak mungkin. Makanya ya di ayat 17 kan yaitu roh, kan begitu di ayat 17-nya yaitu roh. Nah roh ini itu hanyalah bahasa kias, bukan bahasa bukan harafiah, bukan harafiah. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 25, sesungguhnya aku berkata kepadamu, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang kepadamu. Ya jadi bahasa-bahasa Yesus itu dengan perumpamaan semua. Ya. Nah, ternyata roh itu bisa berarti seorang nabi. Di mana itu? 1 Yohanes 4 ayat 1. Dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah datang dan pergi ke seluruh dunia. Di situ berbicara roh, ya, poin pertama. Yang kedua, poin kedua nabi. Berarti roh bisa seorang nabi. Roh penyesat artinya nabi yang sesat, nabi palsu. Roh yang benar adalah nabi yang benar. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes atau Matius, saya agak lupa. Yohanes 8 ayat 13. Masalah apa? Tentang
nabi-nabi itu ya ketika dia disuruh itu akan diberi roh Allah. Jadi orang-orang ya yang diberi roh itulah seorang nabi. Gitu loh. Jadi roh di situ adalah seorang nabi yang dikaruniai roh. Sebenarnya seperti itu. Yohanes 8 ayat 3, Yohanes 3 ayat 18 ya kalau nggak salah ya, coba, atau Matius. Saya agak lupa di situ. Baik. Noten-noten di bawah ya, hati-hati ya. Kalau sampai ke persimpangan ini. Wahyu 22 nomor 6 Pak De. Ya. Oke. Wahyu 22 nomor 6 juga itu sama. 1 Yohanes 4 nomor 4 juga. Hati-hati Oten, Anda harus diperlengkapi dengan kelengkapan senjata-senjata roh, yaitu ketopong, pedang, perisai, baju, sirah, ikat pinggang, sepatu. Pak Kripto, Anda percaya nggak tulisan Paulus, Pak Kripto? Nah, ini menjurus ke suatu situasi yang mutasyabihat ya, ada godaan-godaan, ada persimpangan, ada pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, kalau oten-oten tergelincir di sini, nanti mereka akan jatuh imannya ya. Apakah Yesus disalib atau tidak? Apakah Yesus bangkit atau tidak? Apakah Yesus itu lari? Ya macam-macam lah. Enggak, ini saya tanya Pak Kripto biar Oten yang lain tahu. Anda percaya nggak sih tulisan Paulus itu adalah firman Tuhan? Saya sendiri percaya. Saya percaya. Pak Robin, tak dulu Pak Robin. Percaya Pak Kripto? Nggak boleh gitu, jangan boleh menghakimi ya. Jangan bilang Oten kamu sendiri Oten ya. Ya, saya Oten. Belajar sopan santun ya, Pak Kristo. Oten itu bukan penghinaan. Oten itu iya, satu Oten juga. Ya kamu juga katakan kamu Oten. Ya gitu, ya, biar adil. Oten. Gitu. Ya, saya Oten. Ya, puji Tuhan. Ya, lanjut. Ya, Oten itu orang-orang Kristen. Orang Kristen bukan suatu penghinaan. Uklim itu orang Muslim. Itu saya setuju. Ya. Jangan tersinggung ya. Jadi tersinggung, makanya saya ingatkan kita menghakimi gitu. Saya juga Oten gitu maksudnya. Biar adil ya. Cukup. Jadi lanjut, hati-hati ya, hati-hati. Nah, ini udah Ustadz Sugi udah membawa ke tempat yang licin ya, ke tempat yang licin. Kita orang Kristen bisa tergelincir kalau tidak kuat ya, tidak mantap. Ya, terima kasih. Jadi jangan percaya sama manusia ya Pak Kristo. Ini hanya pesan. Jangan percaya sama manusia. Loh, Yesus manusia kok. Ya makanya saya nggak percaya. Kamu nggak percaya Yesus? Saya nggak percaya. Ustaz Sugi percaya Yesus dia. Berjalan ya, dia betul Bible berjalan, tetapi dia termasuk ustaz, nabi-nabi, rasul-rasul saya nggak percaya. Saya nggak percaya kepada Yang Maha Kuasa, Yang Maha Jadi Esa. kamu nggak percaya Yesus manusia itu nggak percaya juga dia? Benar. Ya. Terus kamu mengenal Tuhan lewat mana? Lewat kehidupan saya, dengan roh. Oh, sumbernya dari mana itu Bang? Ya roh suci. Oh, kamu berhubungan langsung sama roh. Benar. Nggak perlu pakai kitab. Nggak usah, nggak perlu. Oh iya, hebat juga kau ini. Gimana Lebih pintar lu. Ini yang licin Pak, ini yang menyesatkan Pak Grito. Gimana ini contoh bahaya nih, udah menghakimi nih Pak Bundel ini. Turun dulu ya. Ini udah menjadi Tuhan ya. Ini saudara-saudara, satu-satu. Jalan licin ya. Satu-satu Pak Kripto, biar dulu dia bicara Pak Kripto. Biar dulu Pak Robin. Ya, silakan Pak Robin. Ini udah menghakimi ini bahaya nih. Jangan lah, santai aja Pak Robin. Gini Pak Robin, dengerin gue dulu. Saya nggak senang lihat Pak Robin ini. Pak Robin dengerin gue dulu Pak Robin. Anda tidak dengerin dulu Pak Robin. Anda tidak percaya Bible, tidak percaya Yesus. Saya sama yang namanya suratan manusia.
Ya, Ya, itu semua, mau itu Alkitab, Al-Quran, semua kitab suci yang ada di dunia ini saya nggak percaya. Terus Anda mengenal Tuhan itu lewat mana, Bang? Dari roh saya yang ada dalam hidup saya, hidup. Roh Anda itu memperoleh ilmu dari mana? Saya tahu kenapa saya bisa hidup, yaitu karena Yang Maha Kuasa. Nggak mungkin ini bimbel bisa bikin saya hidup, nggak bisa. Kenapa Anda tahu ada Yang Maha Kuasa? Kamu juga nggak bisa membuat saya Pak hidup. Robin, dengarkan dulu Pak Robin. Kenapa Anda tahu ada Yang Maha Kuasa? Kamu kalau berbahasa itu dengan saya dengan luar biasa ya, yang memiliki Roh Kudus, yang memiliki Roh Suci. Kalau enggak jangan ngomong. Saya nggak bakal percaya. Kalau itu pengetahuan dunia saya nggak bakal percaya. Iya, pertanyaan saya, Bang. Kenapa Anda percaya Yang Maha Kuasa? Dari mana? Benar, dari hidup saya. Sampai sekarang saya hidup itu karena Yang Maha Kuasa. Nggak mungkin manusia bisa ciptakan saya. Begitu. Jadi Anda tidak beribadah dong? Tidak ada yang ngasih tahu? Tidak, saya beribadah dari dalam diri saya sendiri. Oh, Anda menyembah diri Anda sendiri? Benar, yang ada dalam diri saya. Sendiri, Pak. Gimana ini? Susah Bang Andi kalau kita ngomong sama orang yang nggak punya Benar, itu kata Pak patokan. Bimbel. Jadi ya kan ini. Susah. Lagi. Ya, Ngomong sama orang yang nggak punya standar ini susah Bang Andi. Percaya kepada yang namanya Roh Kudus atau Roh Suci yang Maha Kuasa itu yang memilikinya. Nggak ada manusia bisa memiliki. Pak Robin percaya nggak? Pak Robin, Yesus, menurut Anda ini Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Yesus itu manusia. Yang Tuhan yang mana? Yang Maha Kuasa yang tidak bisa ternilai oleh manusia. Jadi kalau ada manusia bisa menilai Maha Kuasa itu bukan Tuhan. Siapapun itu. Tapi Anda tahu Yang Maha Kuasa, Anda nggak punya kitab. Yang memang nggak punya kitab, makanya saya diajar percaya. Sekalipun saya nggak punya kitab, tapi diajar percaya. Anda punya guru nggak? Anda punya guru? Punya yang goib. Punya guru. Anda punya guru nggak? Nggak punya guru manusia saya. Oh, Anda di dalam goib ini, di dunia goib. Oh, dunia goib. Jadi ada makhluk halus yang datang kepada Anda gitu? Benar, tapi yang suci, bukan makhluk halus yang jahat. Oke, seperti apa itu yang suci itu? Benar, saudaraku. Oh, malam-malam hari dia datang komunikasi dengan Anda gitu? Setiap saat, setiap hari, nggak malam-malam. Berarti kalau malam-malam hari berarti bukan Yang Maha Kuasa. Coba sekarang, bentar dulu. Coba Anda sekarang merenung, kira-kira roh itu ngomong apa dalam dirinya? Nah, silakan. Dalam dirinya saya ini sekarang ngomong ini, kamu jangan pernah menghujat orang lain. Kamu jangan pernah mengejek orang lain, itu sekarang. Itu pengajaran dalam roh gaib itu tadi. Benar, yang roh yang suci. Jangan sedikit pun. Karena apa? Itu roh itu dari mana datangnya? Ini dalam diri saya ada sekarang, makanya saya hidup. Kalau saya nggak memiliki roh, saya nggak hidup. Di dalam diri kamu itu udah masuk. Itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Saudara nggak pergunakan di dalam yang namanya suci. Iya, maksud gua. Saudara pergunakan di dalam apa? Penghujatan. Bang Robin. Tapi ini bersyukur saya nggak ada penghujatannya. Bagus. Bang Robin, maksud gua itu roh dalam diri Anda itu asalnya dari mana? Dari Yang Maha Kuasa. Makanya bagaimana saya menyatakan bahwa Maha Kuasa itu ada? Itulah hidup saya. Kalau hidup saya mati berarti Yang Maha Kuasa tidak ada. Berarti yang Maha Kuasa ada dalam dirinya Pak Robin. Benar. Waduh, ini Yang Maha Kuasa ini. Ya. Waduh. Ternyata ada Maha Kuasa. Yang namanya Astagfirullahaladzim. Nabi-nabi yang suci, ya. Kalau lu ini Bang Andi, cara ngetesnya kalau dia itu Maha Kuasa, coba diturunkan, dia bisa naik lagi enggak tanpa dinaikkan, coba. Nah, itu ngetesnya, coba dites, coba dulu. Tes ya. Coba tes. Tes ya. Ya tes. Coba kalau dia Maha Kuasa dia bisa naik sendiri. Coba tunjukkan Maha Kuasamu bisa naik sini, coba. Gitu cara ngusirnya Bang Andi. Wah, kayak gini ngapain kita lawan? Pak Dewa sadis banget cara ngetesnya. Pak Dewa ya sadis cara ngetesnya. Iya, cara ngetesnya gitu. Orang-orang yang terlalu halu itu gitu. Jadi gini loh kawan. Manusia saja ketika dia itu membuat produk apapun lah itu, entah itu UPS, entah itu komputer, entah itu mobil, entah itu apapun ya, itu pasti ada manual book. Ya, di-mute dulu bang ya. Jadi pasti sang produsen, sang pembuat itu memberi manual book. Apa tujuannya diturunkannya manual book itu?
supaya barangnya itu berfungsi dengan baik, ya, terjaga dengan baik. Mungkinkah Tuhan yang menciptakan manusia, kalau kita ibaratkan manusia itu adalah mesin yang begitu kompleks dan ruwet, ya, apakah Tuhan itu tidak menurunkan manual book? Itu tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak menurunkan manual book, berarti Tuhan menghendaki manusia ini binasa. Makanya supaya manusia ini hidupnya teratur, dia harus memberi panduan, memberi manual book. Itulah yang kita sebut kitab suci. Bicara tentang ketuhanan harus ada dasar kitab sucinya. Karena tidak mungkin Tuhan itu seperti yang dialami Pak Robin, itu tidak mungkin. Kalau Tuhan seperti itu, ya, maka manusia banyak yang tersesat, karena tidak setiap manusia memiliki, kalau itu benar ya Pak Robin ya, tidak memiliki seperti Anda. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak dapat petunjuk seperti Anda? Berarti Tuhan itu tidak tidak adil dong, tidak realistis dong. Nah, apakah Tuhan itu mau ruwet setiap orang diturunin roh? Kan tidak begitu. Ada yang lebih bagus. Apa itu? Memberi manual book, semua orang bisa baca. Manusia sudah diberi akal sehat. Dari manual book itulah kita pikirkan, apakah ini benar-benar manual book dari Tuhan atau tidak. Begitu Bang Andi. Aduh. Kalau naik itu, kalau kira-kira di tempat Anda itu ada dangdutan, ada yang nggak usah minta naik. Karena kalau berisi kan nggak enak gitu loh. Ibu siapa sih ini, Ibu Ani ini gitu. Ibu Mila, silakan Bu Mila. Halo Bu Mila. Mana tadi ini nggak bisa, dia Maha Kuasa nggak bisa naik lagi. Ini bentar Bang Andi, ini ada komen bagus nih. Manual book itu adalah Tuhan datang sebagai manusia sendiri ini. Manual book sejati adalah Tuhan hadir sendiri di tengah manusia. Oke ya, kita bahas. Ketika Tuhan mengutus Musa, diberi manual book yang namanya Torah, Musa mampu menyelesaikan tugasnya, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan yang terjadi di Mesir. Ketika Tuhan ya mengutus Nabi Muhammad dengan manual booknya Al-Quran, mampu menyelesaikan masalah, membebaskan manusia dari kehidupan yang barbar, ya, zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang, yaitu Islam. Sehingga hampir seluruh Arab menjadi Muslim. Itu bukti keberhasilannya. Nah, sekarang Tuhan datang ke dunia, dia sendiri yang datang. Apa keberhasilannya? Yang secara nyata sebagaimana Musa juga Nabi Muhammad. Apa yang dihasilkan oleh Tuhan yang bisa secara nyata kita rasakan? Oh, Tuhan membebaskan manusia dosa, itu angan-angan. Nggak nyata itu. Yang nyata, Musa mampu membebaskan bangsa Israel. Nabi Muhammad mampu membebaskan bangsa Arab dari kebodohan. Kan nyata tuh. Nah, ini Tuhan Anda apa? Datang ke dunia, dampak nyatanya itu apa? Oh, Tuhan datang ke dunia membawa manusia keselamatan ke surga. Itu masih angan-angan. Masih fiktif. Belum terjadi. Yang nampak apa? Bahkan saya lihat Tuhan datang ke dunia bukannya membawa manfaat bagi manusia, justru dia mati oleh manusia. Nah, ini nggak benar ini Tuhan ini. Nggak membawa manusia ke dampak apa-apa, nggak ada. Ada orang Kristen ngomong, Tuhan datang itu untuk memperbaiki manusia. Yang dulunya manusia suka membunuh, suka berbuat dosa, tetapi setelah Tuhan datang semuanya itu terselesaikan katanya. Saya tanya, apa bedanya sebelum Tuhan Anda datang dan sesudah datang? Apakah setelah Tuhan Anda datang nggak ada lagi kejahatan? Nggak ada lagi bete? Nggak ada lagi pemerkosaan? Nggak ada lagi pembunuhan? Ternyata lebih banyak, bahkan dia sendiri mati terbunuh. Ya kan?
Berarti nggak ada manfaatnya. Tuhan datang ke dunia itu nggak ada manfaatnya. Lebih bermanfaat ketika Tuhan mengutus nabinya dengan manual booknya masing-masing. Begitu loh. Ya, Daud diutus Tuhan dengan manual booknya, Zabur atau Mazmur. Daud menjadi raja besar bagi bangsa Israel. Ya, bahkan sampai sekarang belum ada yang menandingi kekuasaan Daud itu. Makanya orang Yahudi itu menginginkan datangnya seorang raja yang sebagaimana Daud, yang bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan tentara Roma. Sampai sekarang bagi Israel belum datang karena nggak ada raja yang seperti Daud. Tuhan datang bukannya menyelesaikan masalah, justru dia menjadi biang masalah. Karena semenjak Tuhan datang ke dunia sampai saat ini, tempat Tuhan datang itu masih kisruh sampai sekarang, ya kan? Nah, berarti nggak ada gunanya Tuhan datang itu. Ada yang mau komentar? Silakan Bang Andi. Ya kalau, waduh, bisa naik sendiri loh. Enggak dinaik. Anda dinaikkan atau naik sendiri ini? Dinaikkan dia. Oh, Bang Andi, saya standby mau sholat asar dulu, Bang Andi. Siap. Ya, Tapi tadi nggak ada permintaan loh dia. Tahu-tahu nama. Dengan santun aja Pak ya Pak De ya, supaya Pak De dibarokahi ya. Ya, penting kita aja selalu dengan santun, jangan sampai ada yang perkataan menghujat, jangan perkataan mengolok-olok orang lain, sekalipun orang-orang lain itu salah ya Pak De. Ada menghujat nggak tadi saya Pak? Ada menghujat nggak saya? Ya, dari perkataan Pak De, dari kebenaran ayat suci itu termasuk menghujat Pak De. Sebenarnya sekalipun kita memiliki salah. Ya udah deh, kalau kamu menganggap menghujat ya nggak apa-apa deh. Ya, mungkin sama-sama udah kepala 6 kita, 6 lebih ya. Jadi begini Pak De. Enggak, orang kita masih muda kok. Saya kepala 6, saya baru kepala 5. Aduh, Bapak ini sembarangan aja. Ya, saya udah kepala 6. Menghujat saya kau menghujat saya kau mengatakan saya kepala 6, menghujat itu. Pak De. Nah, ini sikap Kristen yang sejati. Maaf kalau saya salah Pak De ya. Jadi Pak De juga harus belajar seperti itu Pak De ya. Oke. Maaf, terima kasih Pak De atas ingatannya, umurnya ya. Dengan kepala 5 ya. Nah, dengan kepala 5 itu setengah abad berarti ya. Supaya kita benar-benar, kita siapapun kita ya, karena kita ini semua adalah ciptaan yang maha kuasa, yang maha esa ya, yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Bang, dari mana Anda tahu Anda ciptaan sedangkan Anda nggak punya kitab? Nah, kan saya katakan saya hidup ini bukan manusia yang menciptakan saya. Berapa kali sih? Kalau di situ bisa menciptakan saya, mungkin saya mempertuhankan saudara. Mungkin saya bukan manusia. Ya. Yang kedua Bang, dengerin yang kedua. Saya tidak bisa tahu. Anda seorang Kristen tapi tidak percaya Yesus. Gimana Bang itu? Dia manusia yang menciptakan saya, yang maha kuasa, yang tidak ternilai, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Itu. Kenapa saya percaya bahwa makanya itu ada dalam hidup saya. Anda Kristen tapi Anda dengerin. Dengerin Bang. Anda Kristen tapi Anda tidak percaya Bible. Waduh, gimana dong? Ya itu makanya sekarang banyak, kenapa kebenaran itu disalahgunakan. Ya, banyak disalahgunakan, apalagi orang Kristen. Saya sebagai orang Kristen ini ya, saya nggak suka. Ya, jangan disalahgunakan. Jalankanlah seperti apa yang tertulis. Jalankanlah seperti apa yang dikatakan yang Maha Kuasa, yang melalui hamba-hambanya juga. Kita harus belajar seperti itu sebenarnya. Tapi ini banyak diselewengkan, ya. Banyak jadi menurut Anda itu Kristen kalau Yesus itu Tuhan salah ya? Melanggar itu, nggak pernah diajarkan seperti itu. Ya, yang diajarkan apa? Kalau dalam kekristenan itu yang namanya Tuhan itu adalah Allah atau Bapa yang bertata dalam kejar surga itu. Kalau begitu saya tanya, mana lebih pintar Anda daripada Paulus? Gimana? Mana lebih pintar Anda daripada Paulus? Lebih pintar orang yang memiliki yang namanya Ruh Suci, ya. Paulus tidak tentu kan dia memiliki Ruh Suci, belum tentu. Oh, jadi Anda lebih pintar daripada Paulus? Puji Tuhan. Mana lebih pintar Anda daripada Yesus? Mana lebih pintar saya dengan Yesus? Jelas Yesus. Tapi kenapa kau nggak percaya Yesus? Ya kan, sekalipun dia pintar kan, tapi ada yang salah dari manusianya. Oh, manusianya Yesus ada yang salah. Benar. Kesalahannya apa itu? Manusianya Yesus itu kesalahannya apa? Dia mengatakan jangan disembah.
Ya, saya ini hanya sekedar utusan. Nah itu aturannya, dia katakan saya ini Tuhan. Nah, jadi begitu saudaraku. Jadi lu suruh Yesus berbohong, dia manusia, lu bilang dia Tuhan. Enggak boleh dong suruh berbohong. Yesus berbohong. Jadi aturannya seperti itu, perkataannya yang benar. Kalau itu memang yang benar-benar dari yang Maha Kuasa itu, ya. Kalau dia benar-benar Tuhan, begitu masukku saudara. Tapi kan Yesus udah mengakui dirinya utusan Tuhan. Dia nggak bohong, dia jujur. Iya, itu yang benar. Yang saya maksud. Kalau itu benar, dia utusan. Berarti Yesus utusan Tuhan. Benar. Ya, tapi kenapa ada orang mengatakan dia Tuhan? Saya bilang juga buat Kristen, kita makanya hikmatlah, dengan hikmatlah, ya, membersihkan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus itu. Harus dengan hikmat. Apakah itu benar-benar? Makanya dia bilang, ujilah roh-roh. Jadi roh-roh itu diuji. Nah, jadi seperti begini saudaraku ya. Banyak roh itu seperti manis, berbicara, ya, itu kita bisa harus uji, ya. Seperti yang baik-baik, itu kita harus uji. Apakah itu benar-benar dari yang namanya Roh Suci atau Roh Kudus? Apa memang dari roh-roh lain, ya? Jadi roh itu ada dari roh-roh lain, seperti roh-roh makhluk halus, ada. Jadi begitu saudaraku. Jadi makanya bilang bagaimana yang santun, yang sopan, nah itu dari roh yang suci namanya. Dia tidak pernah sekalipun saudara kita salah, kita tetap memaafkan dia, tetap mengunturkan dia. Kita tidak ada unsur paksaan, ya. Kita hanya menjabarkan kebenaran. Itu yang benar. Bagaimana cara Pak Robin menyembah Sang Pencipta? Dengan saya berdoa setiap saat, saya berdoa itu. Saya nggak perlu kebangunan, ya seperti saudara-saudara saya yang lain. Bagaimana bunyi doanya? Yang Maha Kuasa, ampuni segala kekurangan saya, segala kekurangan kemanusiaan saya. Itu doa saya. Siapa yang ngajarin doa kayak gitu? Roh yang ada dalam hidup saya. Gimana sih? Oh iya ya. Ternyata sumber ilmu kamu itu rohmu sendiri gitu ya? Benar. Bukan roh saya. Roh yang Maha Kuasa itu yang dihembuskan kepada hidup saya. Ya, kepada hidup saudara-saudaraku juga. Oh, yang Maha Kuasa, roh yang Maha Kuasa adalah dalam dirimu. Jadi bukan daging saya ini, bukan manusia ini, daging saya ini manusia yang panah, tidak bisa hidup tanpa ruh. Berarti sebenarnya ini kamu yang Maha Kuasa dong kalau gitu. Yang tinggal di dalam hidup saya. Iya, waduh. Saya nggak bisa berbuat apa-apa dari manusia saya ini, dari diri saya sendiri. Iya, mestinya keluargamu itu menyembah kamu. Enggak, menyembah yang ada dalam dirinya. Itu mestinya, bukan menyembah saya. Kalau menyembah saya sama nanti seperti Yesus, menyembah manusia. Oh, jadi menyembah diri sendiri. Benar, yang ada di dalam dirinya. Iya. Jadi kamu dalam dirinya sendiri. Iya, paham. Jadi Pak Robin ini menyembah dirinya sendiri. Menyembah yang ada dalam diri saya. Iya. Jadi Pak Robin ini fisiknya manusia menyembah rohnya yang Maha Kuasa itu. Benar, itu yang benar. Hebat kali Pak Robin ini. Mantap. Iya, makanya kan beda dari yang lain. Kalau orang lain kan menyembah yang kelihatan. Kalau aku menyembah yang tidak kelihatan, tetapi ada itu ya. Itu namanya kepenuhan roh ya Pak ya? Ya, terserahlah. Penting itulah. Saya iman saya. Saya kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sekalipun saya tidak melihat. Jadi saya percaya kepada yang goib lah. Berarti Pak Robin ini kebal loh. Kebal. Gimana? Berarti Pak Robin ini kebal. Kebal apanya? Ya kebal dalam segala hal. Misalnya kebentur kepalanya nggak sakit. Kalau jasmani saya nggak kebal, tapi ruh saya kebal. Seketika masuk saya nggak bakal masuk. Jadi kalau jatuh dari motor tetap lecet gitu ya? Ya, itu jasmani saya sama seperti Yesus tadi kan. Makanya itu bukan Tuhan. Kalau dia bisa mati, bisa lecet, itu bukan Tuhan. Ya, biar kita ngerti. Jadi apa yang Tuhan yang nggak pernah bisa mati? Apa itu yang ada dalam hidup saya, ada dalam hidup saudara? Itu nggak bakal bisa mati. Ketika saudara nanti dipanggil, itu nggak bakal mati. Ya, yang mati cuma jasad saudara. Jadi Pak Robin ini nggak pernah nyolong mangga dong? Gimana? Pak Robin nggak pernah nyolong mangga tetangga kalau begini caranya? Nyolong mangga tetangga? Iya, nggak pernah ya? Kalau nyolong mangga tetangga saya nggak pernah. Ya. Tapi kalau nyolong-nyolong, suka bohong-bohongin orang, nyolong-nyolong kecil gitu. Seumur hidup saya pernah bersalah sekali itu dulu ya, membunuh orang. Itu aja yang dulu saya pernah. Waduh. Nah itu kenapa dilakukan itu? Kan nggak boleh.
sebelum saya dipenuhi yang namanya Ruh yang suci, yang Maha Kuasa itu tadi. Karena Ruh ini ada dua bentuknya ya. Ruh halus. Tapi sekarang saya alhamdulillah puji Tuhan, saya sudah kemasukan yang namanya Ruh suci. Ya, apa itu Ruh suci? Yang menghilangkan, menanggalkan semua kejahatan. Ya, yang tidak berkenan kepada Yang Maha Kuasa. Apa itu saja? Contoh, penghujatan sekali, baru pemaafan, pengampunan, sama seperti Yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah itu yang saya lakukan sekarang, yang melalui daripada roh saya yang ada dalam. Ya sekalipun saudara saya salah, jadi waktu mengampunin. Jadi waktu dulu berbuat jahat, jadi waktu dulu Pak Robin, jadi waktu berbuat jahat dulu, roh itu belum masuk gitu ya? Benar, enggak, udah ada, tapi itu masih dinaungi, dipengaruhi oleh tadi roh yang jahat tadi itu, karena Yang Maha Kuasa memberikan pilihan buat kita. Jadi Pak Robin nggak pernah minum alkohol, mabok-mabok, nggak lagi? Tidak lagi. Itu saya hentikan karena itu dilarang sama Yang Maha Kuasa. Ya, karena apa? Itu merusak tubuhmu sendiri. Ya. Jadi Pak Robin ini suka bantu-bantu orang dong kalau ada yang susah gitu. Benar, ya. Kalaupun saya nggak punya materi, saya bantu dengan apa? Dengan motivasi, begitu saudaraku. Jadi nggak ada jadi penghalang kita ya. Dikala kita nggak memiliki materi, kita berikanlah motivasi, ya, masukan, baik melalui doa, kekuatan buat mereka supaya mereka kuat. Jangan pernah takut. Percaya selalu kepada Yang Maha Kuasa yang menciptakan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mungkin manusia boleh meninggalkan engkau. Ya siapapun itu, bahkan nabi-nabi, rasul-rasul, karena itu ciptaan, mungkin bisa meninggalkan engkau. Tetapi Yang Maha Kuasa tidak akan pernah meninggalkan engkau. Gitu. Saya kasih motivasi. Ya, jadi buat kita semua, marilah kita tetap apapun kesalahan saudara kita tetap mengampunin, sama seperti Yang Maha Kuasa, karena itu ajarannya, mengampunin, namanya Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penglihat, Maha Pendengar, semua Maha. Jadi ini harus kita lakukan buat setiap kita pribadi, lepas pribadi, karena kita semua yang menciptakan kita adalah satu, ya. Terkecuali beda, mungkin hidung saya ke belakang, ya bisa jadi, ya kita akan terjadi perdebatan seperti ini, ya. Kita akan cari ini lebih baik, ini lebih baik. Yang baik tetap Yang Maha Kuasa. Itu dalam hidup saya, dalam iman saya. Begitu saudaraku. Ya lanjut. Ya, sambil menunggu kita sabar dulu, Master Nobody. Badi. Ya. Assalamualaikum. Islam ya. Oh, Islam ya, Bang. Saya Kristen. Oh, Kristen. Iya. Bagaimana, Bang? Bagaimana? Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Atau mau ditanyakan? Saya mau tanya, ini judulnya Yesus adalah utusan itu ya. Kok ada pada itu di Islam iya. Gitu ya? Temanya. Atau bagaimana? Itu yang Islam atau bagaimana itu, Bang? Enggak, di kitab Abang juga sama itu. Yesus adalah utusan. Kandang babi. Yesus ada di Islam. Halo? Bukan, di kitab Abang itu Yesus adalah utusan itu. Terus kalau di kitab saya kenapa ya Bang bahas itu bilang Yesus adalah utusan? Halo Bang? Nah iya ini itu. kan informasi Bang. Iya Bang. Bang Nobody, bahwa di Bible itu kurang lebih ada berapa? Lebih dari 30 ayat yang mengatakan Yesus adalah utusan gitu. Kita berbagi informasi, berbagi ilmu, tujuannya itu. Tidak lebih dan tidak kurangan. Dalam Alkitab kan nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin, Bang. Gitu. Benar. Ya. Baru kenapa ada apa dengan itu, Bang? Apanya yang dimasalahkan apanya ketika Yesus itu menjadi utusan, apa itu masalah kan enggak? Nah, itu adalah memberikan penjelasan kepada kita untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Oh begitu. Ya. Jadi maksudnya Bang bagaimana itu?
Iya, kalau kita menganggap Yesus ya, itu ada yang penting harus diselesaikan. Makasih semuanya. Ya, silakan. Oke, Bang Andi. Terima kasih Bang Andi udah mampir. Ya, lanjut Bang Yusuf, Pak Yusuf. Iya, ini agak hujan. Kira-kira suara saya kedengar nggak ini? Nggak masalah, nggak. Ya, bagus. Nggak masalah ya? Nggak noise, nggak. Nggak noise ya. Begitu Pak siapa tadi? Pak Nobadi ya. Ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya pasti benar Pak. Prinsipnya itu. Kalau orang utusan ya kita tempatkan sebagai seorang utusan, gitu. Jadi ketika kita mengatakan utusan ditempatkan pada posisi bukan utusan, berarti kita salah. Yang benar itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu. Begitu. Ya. Baru iya. Apa yang mengganggu apa itu dengan masalah dengan utusan? Kalau kami orang Kristen tidak menganggap itu. Oh, tidak ada yang mengganggu Bang. Justru kalau sesuatu yang benar ditempatkan pada tempat itu menjadi rapi, menjadi tertib, menjadi seimbang, menjadi serasi, menjadi indah Bang. Bagi saya Yesus sebagai utusan tidak masalah. Iya, artinya kan ketika ada yang mengatakan Yesus ada utusan, Anda mengatakan Anda tidak masalah, berarti adalah selaras selasi kan, dan itu indah. Dan nggak ada pertentangan gitu, nggak ada sesuatu yang misalnya menjadi beda gitu. Karena pendapat kita sama bahwa Yesus utusan, Anda mengatakan itu utusan. Kan ada orang lain yang belum paham bahwa betul Yesus adalah utusan. Iya. Dan itu yang kita informasikan. Itu pun sekedar informasi. Kalau kemudian informasi itu sampai kemudian diterima, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak juga alhamdulillah. Iya, saya juga mengakui Yesus itu sebagai utusan. Iya. Amin. Iya, jadi nggak ada masalah Bang ya sampai sini ya. Jadi temanya ya, Yesus adalah utusan, kita semua sepakat. Tapi Yesus itu Tuhan saya juga, jadi. Iya, ketika Anda mengatakan Tuhan itu adalah urusan jenengan ya, sama yang jenengan percaya. Kalau kemudian Anda mengatakan Yesus adalah utusan, adalah kesepakatan kita bersama. Saya mengatakan Yesus adalah utusan, dan jenengan juga mengatakan Yesus adalah utusan. Di sini kita sepakat dalam posisi yang sama. Gitu. Iya, tidak masalah itu. Iya, tidak masalah. Tapi kenapa Bapak dengan bilang kita sepakat Yesus adalah Tuhan, padahal Yesus saya dengar di Al-Quran tidak ada Yesus baru. Sebentar Bang, saya sanggah. Kita sebagai umat Muslim tidak mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Abang salah. Kita sepakat itu Yesus adalah utusan. Kita sepakat. Nah, tadi sampean mengatakan sampean percaya juga kalau Yesus itu adalah Tuhan. Kita tidak sepakat di sini. Begitu. Masalahnya begini. Saya dengar Yesus tidak ada di Al-Quran baru, bagaimana itu? Kenapa mau sepakat dengan itu? Padahal itu bukan kitab itu. Gitu. Dalam Al-Quran dijelaskan adalah Nabi Isa, bukan Yesus. Yesus itu bukan Isa. Berarti kan beda. Sebentar. Yesus itu bukan Isa. Sebentar, kamu diam. Kalau memang menurut kalian adalah orang yang berbeda, ya nggak jadi masalah. Masa kalau memang berbeda kok? Mengatakan adalah orang yang sama, ya nggak masalah. Berbeda kok, Tapi pusing-pusing. Sebentar. Tapi bagi saya, diam dulu kalian. Tapi sebagai saya sebagai seorang yang masuk Islam dari agama yang sebelumnya mengatakan itu adalah orang yang sama. Tapi kisahnya yang berbeda. Nggak bisa, nggak sama itu. Sebentar, itu urusan kamu. Kamu mau bilang tidak sama, mau sama itu urusan kamu. Saya tidak paksa. Tempat lahirnya aja beda. Menurut saya, sebentar. Ini menurut ceritanya saya, aja beda. Itu adalah orang yang sama, tapi cerita yang berbeda. Kuasanya beda. Kamu bisa diam dulu tidak? Saya bilang orang yang sama, kisah yang berbeda atau kisah yang dibedakan, gitu loh. Seharusnya kisahnya ini sama. Yang bedakan tapi siapa? dibedakan oleh ajaranmu. Abad ke-6 itu yang bedakan, yang abad ke-6. Abad ke-6 lagi kamu bilang. Dari zaman Nabi Musa itu Yesus dikatakan bukan Tuhan. Kamu paham tidak? Bahkan Yesus katakan ke zaman baginda Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada nabi di luar Israel, nggak ada. Di Israel nggak ada nabi, Bang. Sampai mati juga nggak ada nabi. Tidak ada nabi di luar Israel, nggak ada. Tidak ada nabi di Israel tuh nggak ada nabi. Coba sekarang Tidak Anda ada cari nabi di kata luar nabi Israel. dalam bahasa Israel, kalau ada silahkan. Tidak ada nabi itu di luar ada dalam Israel. Kalau kosakata ada itu bahasa Arab. palsu. Kalau Iya, ada itu itu palsu. Kalau ada nabi Kamu dari mau tahu Israel siapa pasti yang palsu? Hei, kamu mau Iya, tahu kan? siapa yang Pasti palsu? palsu itu. Si Paulus. Nah, itu si Paulus yang palsu. Dan orang Israel tuh nggak ada yang namanya pakai usus, nggak ada itu. Usus tuh nggak ada, itu nama Yunani, nggak ada. Orang Israel namanya Keselamatan Yunani tidak itu nggak ada Orang di Jawa luar itu namanya Israel. Paijo, bukan si Jack gitu loh. Kalau Jack pasti orang mungkin dari Amerika, tapi kalau orang Jawa namanya Paijo mungkin gitu. Kalau di Yunani pakai usus itu wajar, kalau di Israel nggak wajar itu. Allah juga bukan Yahweh, bukan, beda. Ya pasti bukan. Pasti bukan. Kenapa Allah harus Yahweh? Yesus bukan Isa, bukan. Bukan, makanya kalau ada namanya gereja Isa Al-Masih berarti itu Abraham bukan Ibrahim. Iya, aku mau bukan. tanya tadi saudaraku, aku mau tanya, ada namanya gereja Isa Al-Masih, makanya gereja itu namanya salah ya? Itu yang ngasih itu bodoh, orang bodoh itu itu. bodoh. Berarti gini ya, penerjemah Bible sebelum yang sekarang, yang dari tahun 1700 sampai dengan 1950-an berarti bodoh ya? Iya, dia itu kan penerjemah, bisa kan salah. Iya, makanya kalau Anda mengatakan penerjemahan bodoh berarti Anda lebih pintar. Kenapa Anda nggak datang duluan, Bang? Biar orang pintar semua gitu. Bang Yusuf, Gimana? kita nggak usah tanggapi dia lah, kita tanggapi Bang Mister ini aja. Dari tadi juga kita mau Beda. Udah Ngapain beda kita kok, urusin dia? usil amat. Mute aja dia kalau nggak turunkan. Misi host. Itu urusan kamu, mau kamu bilang sama kek, mau kamu bilang tidak Udah sama beda terserah kok kamu. usil. Ya Tetangga udah, kamu kayak turun Brahma kalau sini, gitu. tetangga satu nih. Saya di sini bukan menjelaskan untuk kamu, tapi menjelaskan untuk Bang Mister. Kalau kamu tidak suka, kamu turun. Bukan nggak suka, saya kasih tahu kamu kalau kamu salah. Kamu nggak usah ngasih tahu saya ini mantan Kristen. Kamu jangan ngasih tahu saya. Saya 28 tahun di Katolik, kamu tahu nggak? Ya, sama yang lain aja ya. Ya, kenapa tadi Saya mau siapa menjelaskan nyari ke Bang Mister kok, bukan sama hostnya? kamu. Siapa nyari hostnya, kenapa? Halo, host. Iya, kenapa Bang? Ya, saya mau tekankan saja. Di Indonesia Indonesia ini kan kita beda-beda agama ya. Abang apa ini? Kristen apa Islam ini? Saya Kristen ya, saya Katolik. Oh, Katolik ya. Agak. Kita ini kan beda-beda agama ya, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik. Bang RD, sebentar saya potong, mohon maaf ya. Kita di sini bukan saling menjelekkan, tapi di sini kan ada Bang Mister, dia naik ke atas, dia mau menanggapi tema yang di sini gitu loh. Dia tadi sudah menjelaskan, kemudian saya juga mau menjelaskan. Sampean kalau mau mendengarkan silakan sampean mendengarkan di sini. Kalau tidak silakan Anda pergi. Gimana Bang RD? Mbak dengar dulu lah. Nanti Nggak perlu. Anda cuma mau menyampaikan di sini, kita ini adalah NKRI, kita nggak boleh saling menghujat. Kami juga paham, gitu loh. Iya paham, tapi kenapa sampai semua Di sini emang pembahasan sebentar. lebih Di sini emang Anda mendengar ada penghujatan. Di sini itu ada dialog. Ada yang saling menjelekkan. Kan saya bilang tadi, di sini ada Bang Mister yang bertanya. Saya mau bernarasi, saya mau menjelaskan ke Bang Mister. Gitu loh. Kalau sampean mau menyimak silahkan menyimak. Tapi jika tidak silahkan turun keluar gitu loh. Cari komal yang lain. Gitu loh Bang RD. Gimana mau menyimak? Pertama saya mau tekankan ya Mbak. Jangan paksakan saudaraku. Tidak boleh memaksa, itu ajaran daripada si iblis. Begini ya Bang RD. Tadi kan saya udah bilang, saya paham dan kita semua di sini paham, kita adalah NKRI. Bagaimana kita adalah di sini. Nah, terima kasih, sekarang sudah saya paham. mau katakan kepada Anda, di sini ada Bang Mister naik ke atas, dia mau bertanya dan saya mau menjelaskan gitu loh. Sampean kalau mau mendengar dan mau menyimak silahkan, boleh.
tetap di sini. Kalau tidak atau Anda tidak suka silakan pergi. Itu loh pertanyaan saya. Sekarang Anda mau menyimak atau tidak? Saya mengerti. Hanya yang mau saya tekankan di sini, ini berkaitan dengan dogma. Kalau di gereja Katolik, Protestan, Kristen, itu berkaitan dengan dogma. Ya, dogma dari Kristen. Maka kalau bisa, ya kita hadirkanlah orang yang memahami betul-betul. Saya sadar bahwa saya juga tidak paham mengenai ini. Apalagi kalau Mbak dan yang lain-lain tidak paham betul, ya lebih baik kita menghadirkan orang yang tahu betul sejarahnya, tahu betul perkembangan iman itu. Oke, Seperti baik. Begini Bang RD, seperti di sini begini ada yang Mbak, paham sabar. Bible. Sebentar, di sini ada yang paham Bible, yaitu Pak Desugi, tapi beliau sedang sholat. Di sini kenapa saya mau mencoba menjelaskan? Karena saya juga dulu pernah mantan Kristen. Setidaknya saya tahu, makanya saya mau mencoba menjelaskan ke Bang Mister gitu loh. nanti akan merusak Mbak. Kalau sampean nggak mau Kalau hanya mendengar, bilang silakan Kristen Anda saja, pergi. saya juga Katolik, Karena saya Mbak. mau menjelaskan kepada Bang Mister, bukan kepada sampean. Gitu Iya, loh. benar Mbak. Sekarang gimana? Mau tetap di sini atau mau pergi? Bagaimana Mbak langsung begitu? Lah, ini supaya saya kan pembahasan mau itu lebih menjelaskan. Kalau menarik. sampean mau mendengarkan, silakan mendengarkan, disimak. Gimana Pembahasan sih? itu akan lebih fair kalau Udah Bang menghadirkan Mister, orang yang ini saya ahli. jelaskan ya Bang Mister ya, nggak usah dihiraukan lah beliau ini. Terserah mau mendengarkan atau tidak. Dalam Tidak usah. beberapa penjelasan dan pengajaran Mbak itu dalam mencari Bible. poin saja. Sampean diam dulu Mbak itu lah. hanya mencari. Izin Bunda Nainggolan, Bunda Dina, saya turun dulu ya. Oh iya Bang, iya Bang. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada perkataan saya yang kurang lebih salah. Ya, buat Pak Ade juga ya. Saya Iya, minta Bang. maaf. Disampaikan ya. Ya, Iya, barokah sering-sering, buat kita semua ya. sering-sering lah Nah, belajar salam, dengan salam, kawan-kawan assalamualaikum. Muslim, Bang. Ya. Bang, sering-sering belajar dengan kawan Muslim. Bang Robin ya, boleh. Mana tahu dapat hidayah, Bang. Mana tahu dapat hidayah. Sering-sering belajar. Gimana? Sering-sering belajar, mana tahu dapat hidayah gitu loh. Saya adalah Kristen yang sejati. Kan saya Oh. katakan tadi. Iya, lupa tuh. Semua manusia yang ada di dunia itu akan bisa merubah saya. Oke, Makanya oke, kita oke, ini Bang. Kristen ini, jadilah Kristen yang sejati. Jadilah Kristen yang menyembah yang Maha Kuasa, yang tidak kelihatan tetapi ada. Karena diajarkan ya, ini dalam kitab suci Kristen juga diajarkan. Ya, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Nah, ini yang saya imanin. Saya nggak harus melihat. Ya, saya nggak melihat, harus melihat yang tertulis. Ya, buat kita semua. Kristen, Iya, mantap, itulah mantap, iman mantap saya. Bang Robin, mantap. Saya tidak akan terubah dengan apapun. Saya tidak akan terubah. Oh, Karena kokoh itulah ya, iman saya. kokoh. Saya udah dipatenkan. Kokoh ya, Ya, udah dikokohkan. Sekalipun iya. ada setan iblis yang menghasut saya tidak akan. Bahkan saya nyawa saya akan korbankan Oh, iya, demi iya, nama yang iya. Maha Kuasa. Oh, iya, mantap, Ya, mantap, itu. mantap. Ya, saya sebagai Kristen yang sejati ya. Jadi buat yang lain-lain juga ya. Jadilah Kristen yang berakhlak, beradab ya. Jangan seperti Oke, tadi oke, ya. oke. Saudara kita tadi langsung nyolot-nyolot ini. Dengar aja dah dulu. Kristen yang sejati itu mendengar. Mendengar. Terima nggak terima itu urusan saudara dengan yang Maha Kuasa ya. Karena saudara kita juga menyampaikan nggak pernah maksa ya. Ini seperti Bunda Dina tadi nggak pernah maksa kok. Dia kan hanya menyampaikan. Masalah terima nggak terima, alhamdulillah. Terima, alhamdulillah. Nggak terima, alhamdulillah. Dia hanya menyampaikan kebenaran. Toh yang ngasih keputusan bukan Bunda Dina, yang Maha Kuasa kan gitu. Jadi kita harus begini ya. Panjang. Ya mantap. Monitor Bang Mister ya. Cuman sedikit aja di penjelasannya nanti. Jadi sebetulnya dalam beberapa ajaran, dalam ajaran sampean dan ajaran saya itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Itu loh, sama. Nah, tapi Anda tadi mengatakan, tapi saya mengatakan dia itu Tuhan gitu loh. Dari mana datanya Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Sedangkan Yesus itu sendiri pun mengatakan dirinya bukan utusan. Bukan Tuhan, melainkan utusan. Yang mana dalam original teksnya adalah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja. Bagaimana itu diterjemahkan menjadi Tuhan yang sampai sekarang. Makanya sama kalian itu dikatakan Tuhan, padahal adalah Tuan. Gitu loh, Tuhan itu seperti pemimpin.
bukan Tuhan gitu loh. Yesus sendiri berkata bahwa Yesus itu adalah utusan yang diutus oleh Tuhannya untuk mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya. Siapa Tuhan yang sesungguhnya ini adalah Tuhannya Yesus dan Tuhan kita. Gitu loh. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Beda tuh Allah itu dengan sepunya Tuhan itu beda jauh. Gitu loh. Dijelaskan oleh Yesus sendiri kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, tentu itu adalah pemahaman yang salah atau pemahaman yang sesat. Karena Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah utusan. Silakan Anda cari di Bible Anda di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan dia meminta dirinya untuk disembah. Silahkan. Tidaklah. Itu pengertian Ibu. Tapi yang pasti saya cuma mau apa, karena ini saya tertarik judulnya tadi. Sebenarnya saya dengar biasa Islam tidak pernah menyebut Yesus, jadi saya kok Yesus adalah utusan. Ini komunisme baru. Ini menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan. Padahal saya dengar itu di Islam tidak ada Yesus. Kenapa ada Yesus itu? Ini yang saya naik Bu. Ada di Islam Allah. Oke. Itu menurut saya Bu. Jadi kalau masih mengenai Allah dan Tuhan saya itu beda. Allahmu dan Tuhan saya. Allah yang bukan Allah yang kamu maksud dengan Allah yang saya maksud, orang yang beda. Tuhan yang beda. Oke. Ya nggak jadi masalah. Mau sampean bilang adalah Tuhan yang berbeda, ya nggak jadi masalah. Ya justru baguslah bagi kami umat Muslim. Karena bagi kami, ya Allah itu tidak serupa dengan makhluk, gitu loh. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu tidak mati, dia kekal. Dia hidup selama-lamanya. Dia abadi. Dia tidak fana. Dia tidak butuh pada tempat dan dia tidak bertempat. Gitu loh. Bukan berarti dia itu tidak bisa, bukan berarti dia itu dibatasi, tidak. Gitu loh. Justru karena kemahakuasaannya. Berarti ya, kalau pandangan saya itu berarti kalau yang Ibu tadi disebut berarti Allah itu tidak ada kalau begitu. Allah itu ada. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada, bahwa Sang Pencipta itu ada? Ya dengan adanya dirimu, adanya diri saya, adanya makhluk hidup, adanya tumbuh-tumbuhan. Itu adalah Betul Bu, dengan adanya saya percaya adanya Tuhan. Tapi masalahnya begini Bu, penjelasan Ibu tadi mengatakan mengenai Tuhan itu, bagaimana kita tahu adanya Tuhan itu yang bilang Allah itu apa? Tidak punya tempat, tidak apalah. Itu tidak dibatasi, tidak bagaimana? Seperti itu. Begitu Mbak. Oke. Jadi maksud saya yang ini, halo Bu. Iya Pak, begini ya Pak. Tuhan itu menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, tidak perlu dengan dia turun ke bumi. Bayangkan, Tuhan itu yang maha kuasa, yang maha besar, gitu loh. Bagi kami Allahu Akbar, Allah maha besar. Bagaimana sesuatu yang maha besar ini turun ke bumi? Sedangkan bumi ini saja tidak bisa menampungnya. Loh, itulah kami umat Muslim. Jadi Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi untuk menunjukkan bahwa dirinya ada, bahwa dia itu ada. Tidak perlu, gitu loh. Buang-buang waktu untuk apa? Gitu loh. Untuk apa kamu percaya dengan Allah menurut? Lah, bagaimana kami mengenalnya? Bagaimana kami bisa tahu? Karena karena adanya nabi-nabi. Gitu loh, adanya kitab. Gimana sih sampean ini? Aku percaya. Maksudnya kan untuk apa begitu? Bagaimanalah kamu bisa percaya? Kalau saya tidak percaya adanya Tuhan, kalau saya tidak percaya adanya Allah, bagaimana saya bisa hidup? Saya ini bisa hidup karena saya ini percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Orang